Dek, sholat isya dek. Dingin di depan sayang. Dingin nggak di depan? Enggak, ini tidak panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dinul Islam, sehingga kita mampu membedakan antara hak dan yang batil, antara kebenaran dan kesesatan yang dibungkus dengan wajah kebenaran. Salam dan juga salawat, pujian, penghormatan terhadap manusia mulia yang telah mengajarkan kita nilai, norma, adab, akhlakul karimah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Sahabat api yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penegasan Quran memberikan sinyal aura positif terhadap keberlangsungan umat manusia. Al-Quran kemudian datang untuk kembali memulihkan keadaan bumi yang telah jauh dari pencipta langit dan bumi, dalam hal ini penduduknya yang bernama manusia, yang dicipta oleh Allah untuk menjadi khalifah. Namun ada pembinasa keji yang menggiring sebuah keyakinan, kepercayaan kepada keturunan Adam yang menghantarkan mereka untuk binasa. Maka dengan datangnya Al-Quranul Karim sebagai panji penopang dinul Islam, maka Al-Quranul Karim memberikan penggambaran innama ya'murukum bis-su'. Sesungguhnya kata Allah, iblis hanya menyuruh kamu berbuat jahat. Iblis membisikkan kepada batin setiap manusia untuk melakukan kejahatan dan berbuat keji, serta mengatakan tentang pencipta langit dan bumi apa yang manusia itu sendiri tidak ketahui. Sahabat Nabi dimanapun berada,
terima kasih udah berkumpul di sini. Kembali lagi dalam kajian kita, dialog, diskusi, bahkan terkadang berdebat bersama dengan orang-orang kafir yang membenci keesaan Tuhan langit bumi, yang membenci kesucian para nabi, yang membenci kebenaran dengan mengatasnamakan ajaran Tuhan. Padahal sebenarnya mereka adalah tangan-tangan, kaki-kaki daripada Ad-Dajjal. Malam ini kembali kita mengajak teman-teman non-muslim kita untuk membahas tema si pembinasa keji. Kenapa dia disebut pembinasa keji? Karena dia satu, mematikan akal manusia. Kedua, menggelapkan kalbu, hati manusia. Yang ketiga, menutup mata manusia. Yang keempat, menutup kuping manusia. Sehingga sosok ini memang sudah pantas disebut sebagai pembinasa. Sudah pembinasa, ditambah lagi dia sangat keji, karena selain membinasakan jasad manusia, dia juga membinasakan akal sehat manusia. Untuk itu rekan-rekan sekalian, saya berharap yang muslim, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon untuk tap-tap layar saja di bawah, supaya Komal kita ini bisa mencapai target populer nomor 1 di Indonesia, minimal di Indonesia, ya. Dan kita tahu bahwa di luar Indonesia saudara-saudara kita juga lagi nyimak, sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia, Kuala Lumpur, yang ada di Johor, yang ada di Singapura, ada di mana saja. Alhamdulillah mereka dengan antusias mengikuti kajian-kajian kita. Untuk itu sebagai saudara muslim mendukung kegiatan kita, mohon untuk jangan naik ke atas. Kita naikkan, prioritaskan untuk dialog dengan non muslim. Bismillah. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Bang Arif, terima kasih sudah mendukung kegiatan ini. Masya Allah. Teman-teman berharap kalau pagi hari atau siang hari, kalau Bang Zuma tidak live, berkumpul di Kemal Bang Arif. 那个小当服务到他想法有晓得，领向他的服务到晓得。 Agak muasal lah maju. Di Komal Bang Arif kumpul di situ teman-teman, karena beliau adalah pendukung utama kuatnya channel Bang Zuma. Segala sesuatunya dibantu oleh beliau untuk menguatkan channel ini, sehingga kita bisa menyimak diskusi lintas agama. Jadi kalau pagi hari Bang Arifnya live, kumpul aja di situ. Insya Allah saya akan bergabung juga di sana untuk memberikan materi-materi terhadap saudara-saudara kita non Muslim yang segan naik di sini. Halo, selamat malam saudara Virgo, apa kabar? Apakah sudah makan? Halo Bang Virgo, ada onde-onde kah? Halo abangku, apakah abang termasuk penyembah bule yang mati digantung di atas pohon? Halo, udah belum bisa ngomong, katanya giginya bisulan kawan-kawan. Udah, bisu kena gigi, kena bisul. Silakan teman-teman sekalian, dengan hormat diminta naik ke atas diskusi. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Iya, halo juga Ibu Katolik halo, Bang. Protestan. Iya. Iya, halo. Ya.
Halo, halo. Ya, Kristen, Bang. Kristen. Iya, Kristen, Bang. silakan buka kameranya, silakan. Ya, sebentar ya, Bang. Iya. Ajak Oke, Bang, suaminya sebentar. sekalian, Ibu. Iya. Ya, sebentar ya, Bang. Iya, iya. Nah, ini saya mau Iya, buka kamera gimana ya? Iya. Tunggu. Nah, itu tinggal dibuka. Silakan. Iya. Sebentar, Bang. Iya, sebentar. Iya deh. Iya. Ini Bang yang saya maaf Siap. yang semalam Bang. Ini yang mau minta baca syahadat Dibaptis. sama Abang. Oh, iya. Silakan Ibu. Iya Bang. Buka kameranya, silakan. Oh iya, Katanya yang mana, ingat. Bang? Iya. Silakan. Nah, ini dia. Ya, mirip Maaf ya, Bang. siapa nih? Ya. Silakan. Ini Bang surat baptisnya saya udah ada. Boleh Yang kemarin Abang bilang dilihatkan. semalam. Oh sebentar Bang. Ibu lagi di toko ini. Kulihat ada Iya, banyak iya, Bang. sayur lagi jualan. Enggak di counter Bang saya. Oh, counter. Ini Bang surat baptis ya. Surat baptis. Tengok ke bawah lagi, Ibu. Bisa dibalik kameranya nggak untuk diperlihatkan? Oh iya sebentar Bang. Sebentar gimana ya balik kameranya? Sebentar Bang. Gini Bang, saya nggak bisa. Saya kayak gini Bang. Boleh dibacakan, Ibu? Eh, Maaf karena Iya, kita iya. nggak ingin Iya, udah sebentar ya. ada fitnah Tolong kan dibacain gitu. deh. Ini sebentar ya Bang, saya matanya nggak jelas kalau nggak pakai Gimana, Nek? handphone. Ini dibacain. Yang mana? Ini dibacain. Bacain. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu nama ya. Minggu 3 Desember 2023 telah dibaptis menurut firman Tuhan di GBI Nafiri Di GBI Nafiri. Disciplisip ya. Krus. Nama Robayani binti Satan. Alamat Kerawang 15 Juni 78. Nama ayah Satan. Nama ibu Kasroni. Ya gitu Bang. Oh iya. Enggak Bang Juni? Ada tertulis nama pendeta atau pastor atau apa gitu di situ? Oh, nama pendetanya yang membaptis saya dulu namanya Pak apa ya? Saya lupa ya itu namanya Pak. Pendeta Handi Selebes Siapa bukan? namanya? Ini kan Pawadus. Oh, Pawadus Pawadus. Apolos. Oh, Pawadus. ini pendetanya ya. Iya. Josia. Pak Josia, Pak. Josia Bang. Abdi Saputra. Oh, Pak dari Josia gereja. Abdi Saputra, Bang. Gerejanya namanya gereja apa, Ibu? Gerejanya, gereja apa ini ya? Coba nih matanya lu. Sebentar ya, Bang. Mana nama Iya. gerejanya Nek? Itu yang atas tadi. Nama gereja apa sih namanya? Gereja Betel Indonesia ya. Gereja Betel Betel Indonesia. Indonesia. Jakarta Gereja itu, Betel Kalimantan. Indonesia. Di Kalimantan atau? Enggak, di Jakarta. Ibu di Jakarta mana? Di Jakarta. Jakarta. Saya di Bekasi. Waktu itu saya tinggal sama mertua di Jakarta Priuk. Jakarta apa ya itu ya? Jakarta di Priuk. Utara, Tanjung Priuk, Ya Jakut ya, benar Jakut ya. Rawa Badak. Iya. Iya. Ya, jadi sekarang tujuan Ibu ini apa? Keinginannya biar kita bantu. Saya mau kembali lagi ke agama saya ya Bang, karena kan anak saya juga muslim semua gitu loh. Terus ya yang semalam saya bilang memang saya ikut di sana kan setahun ya di keluarga suami gitu kan. Terus memang ikut di gereja ya, terus sudah dibaptis juga, terus sulit buat dicerna gitu loh Bang. Di antaranya yang sulit dicerna itu apa? Dari pembelajarannya. Kalau Tuhannya, sembahannya menurut Ibu gimana?
ya itulah, kan saya nonton abang nih sampai pagi ya, saya siang nonton abang, terus malam sampai pagi pun saya jam sampai akhir abang itu saya nonton, terus memang agak kebingungan juga saya ya, kok kayak gini ya gitu, terus iya sih benar gitu kan, kalau dulu kan saya nggak boleh dibilang jangan suka nonton kayak gini gitu, memang dilarang gitu, mungkin supaya saya nggak tahu arti kebenarannya kali ya gitu. Jadi murni pindah bukan karena proses belajar bahwa agama ibu itu benar, melainkan Ya, hanya karena ikut suami gitu. Iya gitu, iya begitu bang. Ya, karena rata-rata orang yang pindah dari Islam ke agama ibu itu bukan karena proses belajar, tetapi karena memang ada karena cinta di situ, faktor cinta dan faktor ekonomi biasanya. Iya. Enggak, iya. Dulu gini ya bang. Ceritanya ya, waktu saya menikah sama suami itu kan Muslim awalnya. Nah di tengah itu kan saya memang konter hancur, semuanya hancur gitu loh ya. Terus suami saya itu kembalilah ke mamahnya gitu, ke orang tuanya gitu kan. Terus saya paksa, ya udah saya tinggal, saya nurut aja lah gitu ya. Terus anak saya itu kan, saya punya anak tuh yang nggak bisa jalan, dia SMP itu. Tapi alhamdulillahnya gitu ya bang, kalau diajak ke gereja tuh anak saya juga nggak pernah mau gitu loh, dan saya juga yang pikir ya udahlah gitu, gua maaf ya bang, cukup gua aja lah gitu loh, anak gua nggak usah. Waktu itu anak juga, saya punya anak juga yang kecil sekarang umur 8 tahun itu disuruh penyerahan anak, cuma sampai saat ini saya nggak pernah kasih anak saya gitu, karena anak saya kan memang Muslim semua gitu loh bang. Ya alhamdulillahnya anak saya pun yang SMP itu kan sempat diurapi, katanya apa sih, kamu harus sembuh gini sampai anak saya membantah lah gitu ya, nggak bisa lah orang saya Islam gitu loh, kenapa saya harus baca doa ini. Terus yang doain itu bilang ya haruslah katanya gitu, nggak apa-apa kamu tuh ikutin doa agamamu aja gitu, yang penting kamu dapat kesembuhan dari Tuhan Yesus gitu loh bang. Tapi ya Ibu alhamdulillahnya anak saya nggak bilang sama yang ngomong itu matamu, nggak bilang gitu ibu. Enggak, saya cuma diem aja ya gitu. Oh. Ya udahlah saya diem aja, tapi saya itulah bersyukurnya saya, anak saya pun saya kan memang sempat pisah sama anak ya, karena memang anak saya nggak setuju gitu kan, seolah-olah kok mama kok seperti ini gitu loh, kata anak-anak saya gitu ya. Terus saya ya memang ya saya nangis terus kan, karena memang kita sebagai orang tua itu kan dibenci anak itu kan memang sakit rasanya gitu loh bang. Jadi saya Iya. sampai marah gitu loh, kayak itu loh, puji ya pokoknya alhamdulillahnya anak saya nggak mau, apalagi yang sakit meskipun dia lumpuh, dia nggak bisa jalan, dia nggak mau kalau harus ikut di acara KOR gitu kan. Kita kalau KOR kan di PIK 2 sana ya kan, terus atau di gereja, pernah dia diajak gereja pun anak saya nggak pernah turun, yaitu alhamdulillahnya masih keluarga saya, anak-anak saya gitu nggak sampai ikut gitu loh bang. Itu aja sih bang, jadi saya di sini Iya. jadi Baik. saya mau baca syahadat lagi bang ya, Kembali ke Islam gitu ya, kembali ke rumah, kembali Iya. di fitrahnya. Maaf ibu, ini saya mau tanya terkait sesuatu yang sensitif, nggak apa-apa ya? apa nih? Iya, boleh saya tanya sesuatu? Ibu saat pindah di sana udah makan Pak. babi juga? Kan saya pernah kan, memang saya sakit. Waktu itu saya suruh makan. Kata menurut cerita katanya si babi itu kalau dibuat orang sakit itu nanti si setannya itu ikut cebur ke jurang bareng babi gitu loh. Terus saya kan makan ya bang. Saya makan bang, tapi saya nggak telan bang. Jadi saya itu langsung diamin di mulut, begitu mertua saya nggak ada, terus saya muntahkan gitu loh bang. Kan saya juga kan memang nggak doyan ayam, nggak doyan ayam gitu ya. Jadi nggak doyan entok juga gitu. Tapi makanya apalagi babi gitu yang saya nggak pernah. Jadi saya kepaksa gitu, cuma didiemin aja tapi nggak dikunyah. Gitu loh, Bang. Syukur, alhamdulillah, bersyukur. Ya itulah mungkin kenapa ibu bisa kembali ke Islam. Ya mudah-mudahan nanti kalau ibu masih ada jodoh, cari yang seakidah dengan kita ya bu ya. Masih banyak kok yang Ya, amin, Bang. Amin. orang-orang Islam yang juga lagi sedang cari istri gitu.
cari aja mereka yang Islam. Jangan mengikuti keinginan syahwat tapi beda akidah kan gitu Bu. Maaf ya Bu ya. Iya Bang. Bukan saya mau menggurui. Iya. Assalamualaikum Bang Handi. Ustadz kita mana Bang Handi? Ini saudara kita mau syahadat. Beliau ini sempat keluar dari Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mau kembali. Siap. Tapi KTP-nya gimana itu? Apa sudah? KTP Islam, masih Islam. Saya masih Islam Bang. Masih Oh, Islam. alhamdulillah kalau KTP berarti Ya, tinggal disyahadatkan aja. cuman surat baptisnya ada gitu supaya untuk membuktikan bahwa ini bukan settingan gitu Ibu. Oke, kalau begitu nanti Ibu bisa Ibu kirim surat baptisnya ke kami dengan KTP Ibu. Iya bisa. Iya. Ya, supaya nanti juga kita buatkan sertifikat mualaf. Iya. Bisa Ibu? Iya bisa. Ya, kalau bisa Ibu tulis Nomornya Bu. nomor HP aku Bu. Iya, berapa Pak? Pak, berapa Ustaz? Udah siap pulpennya Ibu? Iya sudah. Saya tulis nomor teleponnya nih. Nomor telepon apa nih? Pak Ustaz. Apa Ustaz? Ya, itu KTP Ibu nanti dikirim fotonya ke saya lewat WA sama sertifikat baptis. Iya. Supaya nanti kita buatkan sertifikat mualaf. Iya. Kalau nggak ada sertifikat baptisnya, ya nggak perlu ada sertifikat mualaf ya, syahadat aja kan gitu ya Bang Yoma ya. Iya. Nah, gitu. Karena kalau baptis itu suratnya ada di gereja juga arsipnya. Ya. Bisa Ibu kita bertukar? Nomor saya bisa ditulis? Bisa Pak Ustaz. Kecil suaranya. Iya bisa. Nggak kedengeran ya? Apa gue yang budak? Iya bisa. Hah? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, coba Ibu ngomong suaranya kok jadi yang mengecil? Iya Pak. Ya. Bisa Ibu tulis nomorku, nomor WA-nya? Iya, berapa Ya, Pak? ditulis 0813 0813 9233 9233 7800. 7800. Ya. Bisa Ibu kirim foto baptisnya ke saya ya Pak. Jadi foto aja dikirim sama KTP Ibu ya. Iya. Sekarang bisa Ibu? Apa turun dulu apa gimana? Turun dulu ya Pak, soalnya itunya lagi di rumah, saya lagi di counter soalnya. Maksudnya gimana? Sayanya lagi di counter, KTP-nya di rumah Pak, soalnya saya agak jauh Bukan juga meski. KTP. Surat baptis. Surat baptis. Ada surat Yang- baptisnya ada. Yang tadi Oke. itu Ibu. Itu aja dikirim ke saya Bu, Iya, surat Pak. baptisnya. Iya. Oke, bisa dikirim sekarang. Oh, sudah nomor ini ya? Iya. Jadi foto aja dulu. Foto baru Apa itu dikirim yang- ke WA saya tadi. Iya. Kan HP-nya di nomor ini dulu. Oke, saya tunggu Ibu. Masukin. Iya Pak. Iya Pak Ustaz. WA lah. Ya. Ini ini. Enggak, masukin nomor dulu nih, masukin nomor. Iya, nggak usah masukin nomor ini. Berapa itu sebutin nomornya? 0813 Ya, bentar. 9233 Ini Pak, sebentar Pak. Kayaknya gue buat ini yang satu. Ini si tante saya ini lagi agak-agak grogi nih Pak Ustadz. nomornya ditulis ya Mbak 0813 813 9233 9233 7800. 800. Ya. Udah. Udah. Ya. Surat baptis Ibu bisa di WA ke nomor ini. Iya Pak, sebentar ya. Saya tunggu ya. Oke. Iya. Kalau bisa juga nanti kalau mau syahadat mungkin bisa pakai kerudung begitu. Ada dipinjami Mbak? Iya bisa, ada. Oke. Silakan Pak Ketua. Ada yang mau disampaikan sambil administrasi dulu nih gua. Oh, udah syahadat belum? Belum. Belum Dinda, belum. Oh iya, oke siapkan aku. Alhamdulillah, masya Allah. Susah ya? Tadi mana sampai nyimpen? Maaf Pak Ustadz, Bapak aja simpen nomor saya ini agak susah Pak. Jangan disebut Bu, nggak bagus kalau Ibu nyebut. Nanti Bu banyak yang hubungin Ibu. Oh ya gitu ya. Ya.
Ulang lagi, ulang. Seru banget. Kalau saya kan nomor saya siapapun boleh tahu. Kan saya laki-laki pemberani Bu karena tidak salah. Iya Pak. 0892 namanya apa nih? Udah dinamain ya? Balikin dulu. Kalau bukan HP-nya, kalau bukan HP sendiri susah. Lagi nih, ulang lagi nih. Tolong nih, ya Allah. Semangat ya. 0813 Sebentar 0813 9233 7800 78 kasih nama lah. 00 8 0813 9233 7800. Di save aja dulu namanya Haji Tatang Sutarman Iya. atau Handi Selebes aja lah. Ya. Handi Selebes. Iya. Tuh, sudah sebentar lagi dikirim. Enggak terang ya? Gak apa-apa aja. Ini punya kududu nggak nih? Ada dong. Mungkin nih, sebentar. Di rumah masuk. Jangan dikirim-kirim. Ada sudah beli kan ya? Jangan dikirim, belum bener kok. Jangan diomelin Mbak, namanya ibu-ibu. Iya. Aku suka ikut grogi. Ntar dulu nek. Lagi sabar. Santai aja nak. Kirim aja dulu. Iya ya Boya. Ntar dulu nek. Soalnya di fotonya nggak terang lampunya. Jangan-jangan kita tetangga nih, ibu di Jakpus ya? Sayanya saya di Bekasi. Dulu saya tinggal di Oh, Bekasi. Heeh. Oke. Maaf ya teman-teman ibunya. Baca dengan baik, nanti saya ketemu langsung aja nanti WA. WA-nya udah masuk, boleh. ini. Udah. Iya. Ibu. Oke, udah Banyu Mak. Masukin ya? Clear. Oke, Ini udah masuk. bisa pakai hijab, pakai jilbab, kerudung ya. Siap. Cekek dong. Nah, kalau kayak gini kan mirip-mirip orang wanita Yudaism. Ya kasih. Ya Om, cantik nih. Iya. Ibu, boleh lihat saya, Ibu? Udah ya? Iya, iya. Oke. Oke, Ibu konsentrasi dulu, tenang. Konsentrasi, tenang, atur napas. Ya, hadirkan dalam pemikiran Ibu kalau sedang menghadap kepada pencipta langit dan bumi yang maha melihat. Kita sedang di hadapan pencipta, ingin berikrar ya kembali menjadi muslimah, meninggalkan keyakinan lama dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun, menyadari sepenuh hati bahwa Tuhan yang benar itu adalah yang disembah oleh umat Islam, dan di luar dari umat Islam itu adalah makhluk ciptaan yang bukanlah Tuhan. Ya. Jadi dihadirkan dulu Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk Maha membolak-balikkan hati manusia. Ibu udah tenang? Udah Bang. Udah, oke. Ibu ikutin saya. Satu tangan kanan dinaikkan sebagai simbol pengakuan bahwa Allah itu Ahad, simbol tauhid. Baik, ikuti saya Ibu. Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah
ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah Ibu, di sini disaksikan ribuan manusia menjadi saksi di hadapan Allah. Semoga Ibu bisa istiqomah, tidak bersaksi palsu di dalam hidup terkait dengan keberadaan Allah. Karena hanya Allah Tuhan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Tak ada yang lain selain Allah. Dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, maka kita akan mendapatkan ridha. Kiranya Allah memberikan syafaat kelak kepada kita semuanya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada adik saya, Ketua Umum Apologet Islam Indonesia, untuk mendoakan sekaligus mungkin ada nasihat buat ibu ini. Masya Allah, silakan Dinda. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ya, Alhamdulillah. Senang bisa hadir dan menyaksikan Ibu masuk ke dalam Islam, Alhamdulillah. Dan semoga ini adalah agama yang terakhir yang kita peluk bersama insyaAllah sampai akhir nanti. Dan kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, ikhlas tulus dari dalam hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan Nabi mengatakan, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, yang mau taat kepadaku, dia taat kepadaku, istiqomah. Maksudnya istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, konsisten sampai mati, maka dialah yang masuk surga insya Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang enggan. Maka di sini kami doakan kepada Ibu, semoga Ibu istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam, di atas iman. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil iman wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisabi wa amanan minal adzabi wa nasiban minal jannati warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Amin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma kun lana waliyan wa nasira wa kun lana mu'inan wa mujira innaka kunta bina basira. Allahumma ahlina fid dunya mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min syarri ma sta'ada bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمة في آخر حياتنا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة في آخر حياتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan lupa mandi ya Bu. Ibu mandi ya, mandi junub dalam hati, mandi junub, mandi besar masuk dalam Islam ya Bu ya. Caranya sama seperti mandi janabah ya. Kalau mau gampangnya, air dibasahkan di kepala 3 kali, setelah itu guyurkan air ke seluruh tubuh, itu sudah selesai di mandi besar. Semoga dengan demikian insyaallah subhanahu wa ta'ala ibu diistiqomahkan di atas Islam dan iman, dan kami insyaallah siap kalau ibu butuh sesuatu terkait dengan perlengkapan sholat dan yang lainnya, boleh hubungi kami. Dan jangan sungkan untuk bertanya Bu ya, kalau ibu ada yang mau ditanyakan. Nah, ibu kan sudah pegang nomor kepala humas kita, ketua humas kita. Nanti ibu bisa tanya apa yang perlu ditanyakan. Nanti insya Allah dengan segenap upaya kami akan bantu. Gitu Bu ya. Pak Ustadz, saya mau minta tolong ya. Saya minta didoakan untuk kesembuhan anak saya yang usia 17 tahun nggak bisa jalan ya. Maksudnya bisa jalan tapi seperti kakek-kakek gitu. Jadi dia nggak sekolah. Jadi saya minta untuk kesembuhan anak saya, minta bantu doanya sama semua yang ada dia lagi nonton di sini gitu. Insya Allah ya. Kita doakan, kami doakan anaknya, semoga anaknya segera diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berjalan layaknya manusia normal, dan semoga Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik dan hilangkan penyakitnya dengan Amin. kesembuhan yang sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu juga sebagai ibu, insya Allah punya doa yang makbul ya. Doakan anaknya tiap malam, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab ya Allah kabulkan doanya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Bu. Tidak ada yang mustahil, dan itu semua insya Allah Ta'ala mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau Allah kehendaki. Maka mintalah kepada Dia, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan doa kita semua dan doa ibu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Abang, makasih Bang. Semuanya yang nonton di sini saya terima kasih banyak. Udah bantu Iya. doa dan udah bisa membuat saya baca syahadat. Makasih banyak. Siap. Sama-sama Ibu, sehat selalu Ibu ya. Tetap istiqomah. Hindarkan diri dari, ya Ibu kan tahu sendiri kan, masuk Islam itu bukan mainan. Tadi Ibu sudah berikrar, saya bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kan itu tadi udah diucapkan. Jangan sampai sumpahnya, ikrarnya itu dibatalkan lagi. Mohon, ini Masya Allah luar biasa, Allah memberikan hidayah. Gimana Ibu, silakan. Bang, saya beberapa hari lalu, 1 bulan lalu ya, saya mau tanya itu, saya kan nggak kurang paham ya tentang di agama Kristen, memang belum lama juga kan. Terus saya didatengin orang ke rumah itu loh Bang. Jadi semacam kayak ada Tuhan, dia bilang menyembah Yesus, jadi ada Tuhan Bapa, jadi nanti ada Tuhan Ibu katanya gitu. Karena Yesus dilahiran dari ibu tuh, yang saya mau tanyakan itu Kristen apa itu kayak gitu ya Bang ya, maaf. Setahu saya, Theotokos itu biasanya sih kalau nggak salah Katolik deh. Tapi masa iya Katolik yang dari rumah ke rumah, biasanya sih saksi Yehova.
Iya, saya didatengin udah berapa kali gitu ya. Saya bilang nggak bisa gitu kan. Ayo dibaptis di sini aja gitu. Saya kan agak aneh ya. Kok orang dibaptis itu kok dipaksa gitu loh. Pokoknya ibu dibaptis di sini aja. Terus saya bilang saya nggak bisa. Saya udah punya agama sendiri. Saya bilang. Terus dia bilang nggak apa-apa di sini aja dibaptis. Waktu itu saya ditinggalin minyak, beras gitu. Terus saya nggak mau ya. Terus itu di rumah ada anak saya yang sakit. Terus akhirnya dikembalikan lagi sama saya pas besoknya. Jadi dia ajak saya untuk baptis ke sana. Saya nggak mau. Terus kata dia di rumah aja dengan air segelas. Harus bisa soalnya kan harus ada Tuhan emak gitu loh, ada Tuhan ibu gitu kalau menurut dia. Saya juga memang kurang paham ya, di Kristen aja saya nggak paham gitu loh Bang. Yang saya mau tanya itu aja sih gitu loh. Ya kalau ada Tuhan emak berarti ada pamannya Tuhan, sepupunya Tuhan nanti. Makanya saya bingung kok dipaksa gitu loh. Aku harus minum gitu sekarang, harus minum dibaptis di sini aja gitu kan. Bu, ini Bu izin Bu, ini banyak yang nanya, Ibu coba ceritakan kronologisnya itu Ibu dibaptis paksa, mulai dari awal sampai akhir Bu, silakan Bu. Jadi gini ya, saya cerita dari awal saya sama suami itu Muslim, terus saya kena sakit ya. Saya kena sakit, saya juga nggak paham ya, saya kena sakit sehingga suami saya udah ngobatin ke sana sini, udah ngobatin saya ke sana sini nggak sembuh gitu loh. Terus gitu loh Pak, maksudnya pas udah kayak gitu mungkin udah lelah kali suami saya, dibawalah saya ke keluarga suami gitu ya, mungkin untuk karena suami udah bingung harus kemana gitu kan. Terus akhirnya saya diobatin di sana gitu kan, diobatin di sana. Memang waktu awalnya itu kayak ada suruh perpasan dosa gitu kan, saya kurang paham harus Mau diobati ke sana, Ibu yang ke sana atau Ibu yang didatangi? Suami yang bawa saya ke rumah rumah orang mertua. Oke, lanjut. Ya udah tuh saya diobatin di sana, saya didoain sana. Terus suami saya bilang kalau kita harus sama-sama sama-sama di Kristen, jadi kita dibaptis gitu. Dapat beberapa 2 minggu kemudian awal saya ikut gereja semua belum dibaptis. Setelah itu saya baru diajak. Jadi kalau orang nyanyi saya ikut nyanyi, dan saya juga nggak ngerti tengok gitu kan. Ya udahlah ikut aja gitu. Terus cuma ya emang sih ya Pak Ustadz, saya juga nggak ngerti ya. Pas di ini pasti kayak Bang Juma bilang, iblis itu supaya kita yakin mungkin dengan iblis itu gitu kan. Pas saya tanya gitu, memang sih benar pas berapa hari itu di gereja kan di sana muat 6.000 orang gitu ya gerejanya. Jadi itu suami sama saya itu memang keirangan arah, nggak punya usaha karena habis kan, sampai jual dagang pisang goreng di pinggir jalan itu saya sampai tiduran. Ya udahlah gitu kan, karena kita uangnya udah habis gitu kan. Ya udahlah, terus saya didoain. Pas saya ikut ke gereja itu suami itu bilang katanya ini kalau misalkan itu pendeta lagi cerita gitu kan, itu kata suami ini nyentuh ke diri kita gitu loh. Sedangkan di situ kan banyak orang gitu, sampai hampir 6.000 orang kan, tapi kok semua larinya ke kita gitu loh. Jadi saya bingung ya harus gimana gitu. Terus saya kan memang udah sakit gitu ya, kayak sakit apa gitu, saya juga nggak paham. Tiba-tiba berdarah banyak sampai ke tembok-tembok itu darah segar gitu kan. Nah itulah suami saya itu ketakutan kan. Terus akhirnya saya diobatin lah gitu Pak Ustadz awal ceritanya. Gerejanya di mana itu Bu? Saya pokoknya gerejanya di Jakarta, di Priuk gitu loh, di Jakarta. Saya kurang apa sih tuh alamatnya ya, karena saya kan waktu itu kalau ikut suami kan bawa mobil, jadi saya nggak pernah tahu jalan karena saya kan emang nggak ngerti jalan gitu kan. Saya sebutkan saja Gereja Bethel Indonesia, nggak tahu alamatnya di mana. Iya, Gereja Yang Bethel tanda tangan di Indonesia. sini saya lihat Bu ya, nggak apa-apa disebutin aja. Pendeta Josia Abdi Saputra MTH, Gembala Jemaat, betul ya Bu ya? Iya. Pendeta Joshua Abdi Saputra, itu yang tanda tangan. Sebelah kiri foto Ibu di stempel ya. Oke, jelas ini. Ada di atasnya Gereja Bethel Indonesia Akta Baptisan. Gak usah sebut nama Ibu. Oke, deal, selesai. Makasih. Ya, makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ibu ini sekarang di rumah sendiri atau gimana tempat usaha? Saya bertiga, saya kan ngontrak bertiga sama anak itu.
Kalau anak saya yang kecil sama yang sakit itu bang. Kalau pagi saya kan jualan es teh itu pakai sepeda kan. Tadinya saya jualan nasi bento. Apa aja lah yang karena saya kan untuk biaya terapi anak juga. Jadi saya mah ya seorang ibu harus kuat gitu kan. Saya jualan, saya bertiga sama si kecil di rumah. Oh iya, baik. Nanti komunikasi aja dengan Ketua Humas API Pusat yang kontaknya sudah ada sama Ibu. Misalnya ada sesuatu yang perlu untuk dikomunikasikan, silakan aja Bu ya. Iya bang, makasih banyak ya bang Oke. ya. Baik. Banyak. Masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita turunkan? Enggak bang, itu aja deh, udah cukup. Makasih banyak, Ya. saya terima kasih sama yang pada nonton sudah bisa bantu saya menyaksikan saya baca syahadat. Makasih banyak. Iya, Ibu jaga sholat ya Bu ya. Iya bang, nanti saya insya Allah saya belajar sholat biar anak saya juga ikut sholat yang kecil. Jangan lagi ke gereja Bu, jangan lagi ke gereja ya. Ya insya Allah enggak pak, enggak insya Allah pak. Karena memang berat juga ya sama kebentur sama orang tua, sama keluarga saya. Jadi saya kayak merasa sebenarnya sih bukan merasa mereka sih enggak ngasihin saya gitu ya, cuma kayak memang agak ada perbedaan sih sama bapak gitu, sama keluarga saya kok sendiri gitu ya. Memang gitu. Jadi saya kalau malam itu nanti gua kalau mati gimana ya? Kalau mati dikubur Bu. Iya, maksudnya gini, saya mau lari kemana nih gitu kan? Apa terus kata adik saya, anak saya nanya, nanti kalau mama meninggal itu bacanya mama dimasukin, mama dikristinin apa diislamin? Saya dengar kayak anak-anak pada ngobrol gitu kan. Saya diem aja terus ya tergantung kalau mamamu sakit katanya baca syahadat mungkin langsung diislamin, tapi kalau nggak baca syahadat ya dikristenin. Aduh saya bingung gitu kan, jadi saya kepikiran terus. Ya alhamdulillahnya saya nonton Bang Juma gitu, jadi benar-benar hati saya oh ya gue harus gitu kan, gue seorang ibu, gue harus bisa bawa anak-anak gue gitu jadi muslim yang baik gitu, jadi anak-anak yang soleh gitu. Alhamdulillah. Ibu mohon izin, mantan suami kemana? Mantan suami saya yang pertama itu saya kabur dari rumah bang, karena memang galak ya, kita sering dipukul kan sama dia, itu anak-anak itu kan sering dipukul sama dia gitu kan. Maaf Ibu, yang Kristen. Suaminya yang Kristen sekarang di mana? Meninggal bang. Oh, innalillah. Meninggal. Baik. Oke. Ada 1 tahun menikah sama saya, dia meninggal. Oke, Ibu, makasih ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak bang. Terima kasih ya bang ya. Terima kasih Ya, semuanya. sama-sama. Oke Bu, makasih Bu, dibaca WA-nya ya Bu. Saya WA tadi, makasih. Diturunkan aja bang. Makasih banyak. Iya. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, lanjut lagi kita di bawah Bang Juma. Iya Kanda, Dinda, makasih ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Makasih udah menjadi sahabat yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Semangat malam, saudara. Apa kabar malam ini? Sehat-sehat gak di sana? Halo? Halo? Hai? Halo Bang? Halo? Halo Bang? Hai? Semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya abang, gimana, ada yang ingin disampaikan? Halo. Oke, teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan. Non muslim silakan ajukan permintaan ke atas. Yang muslim tahan dulu di bawah ya.
Semangat malam. Semangat malam. Halo. Noise ya. Oh iya, adik hasilnya jangan diarahkan ke Abah dong. Sini, remote-nya sini. Biar Abah yang eksekusi sini. Kasih sayang. Ini caranya nih. Jadi arahnya ke adik kan. Neng sudah di rumah nak. Lapar adik. Kenapa nggak ke dapur aja makan? Nih. Oh ada atas nama Peller di bawah ya. Saudara Peller naik. Silakan. Manusia yang hadir di tengah-tengah kalian. Sekali lagi saya katakan, kalian menjadi seperti yang sekarang. Nah itu dia yang akan kita bahas. Apakah Anda sampai pada poin pemahaman kepada kondisi itu, atau mata tertutup hanya Yesus doang? Silakan. Jangan pernah berpikir Yesus itu nyambung ke saudaraku Kristen. Yang membuat nyambung ke Kristen itu adalah saudara Paulus. Halo, selamat malam. Halo Bang. Halo. Pairing. Noise tadi memang noise dari tadi emang atau baru? Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Semangat malam. Oh kodong, susah kali. Pingin tampil tapi tidak bermodal mulut, nggak ada mulut. Saat pembagian mulut nggak hadir. Jadinya kayak gitu. Teman-teman sekalian, silakan naik. Saudara-saudara saya non-muslim, dengan hormat saya minta, yuk mari kita diskusi. Jangan emosi, jangan ngamuk, jangan. Wih. Penjual kaset salah kamar dia. Masih noise. Oh masih kresek gimana ya? Dari tadi. Kalau gini gimana? Aman kan? Mantap kali. Halo, halo juga Bang. Di Songkar Selamat itu malam. adakah HP dekat di situ di Songkar? Tak? Kalau ada jauhkan. Oh banyak kali HP di sini, ada 16. Oh jauhkan itu, soalnya itu bikin noise itu Bang. Kalau ada kayak jaringan masuk. Oh gitu. Terima kasih Bang. Oke, Ya, turun ya Bang ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Itu yang bikin noise. Baiklah kalau begitu.
Thank you ilmunya, luar biasa ini. Oke. Lanjut. Aman kan sekarang kan? Oh gitu, jadi selama ini yang bikin noise itu. Oh iya iya iya. Pandai juga bang tadi tuh. Siapa namanya tadi itu teman-teman? Kirimkan bunga ke rumahnya. Halo semangat. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Iya, Katolik, Protestan. PD-nya lagi. Dengan santainya naik. Assalamualaikum. Coba-coba teman-teman yang muslim agar dipahami yang kita undang itu non-muslim. Kalau Anda yang muslim naik berarti Anda merasa non-muslim kan gitu. Halo semangat malam. Iya, selamat malam, Bang. Ya, Katolik Protestan abang ini. Oh, Protestan, Bang. Boleh silakan buka kameranya, kita diskusi. Oh, lagi rame juga di sini, Bang. Bukannya kita nggak mau, Bang. Nggak ada suara kok, cuman abang sendiri. Iya, Silakan. ini. Iya, buka mic dulu. Dapat apa Ji? Biar rame. Kalau perlu ajak mereka semua nonton di sana. Ayo bang, semangat semangat. Kebenaran harus kita uraikan. Kalau Islam yang keliru, mari kita bahas kelirunya di mana menurut abang gitu. Kalau ternyata agama saudara yang keliru, ya harus menerima dengan lapang dada gitu ya. Karena kebenaran itu mutlak kebenaran, gak bisa dibuat-buat. Halo, semangat malam. Semangat malam. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan, silakan. Semangat malam. Malam Bang Zuma. Iya, Idola. Bang. Iya, Katolik, Protestan. Kebetulan pencari kebenaran, Bang. Boleh bertanya satu hal, Bang? Iya, agama. Pencari kebenaran, Bang. Agama apa itu? Belum, Bang. KTP? KTP penganut. Pengamen. Penganut. Kita masih bingung, Bang. Iya, KTP kan ada agama. Di KTP ada agama. Islam kah, Kristen kah, Katolik Islam, kah? Bang. Islam. Oke. Oke. Ada silakan. pertanyaan satu aja, Bang. Iya. Islam mencari kebenaran itu salah itu. Di Islam kebenaran itu nggak dicari, karena sudah posisi pada kebenaran. Cuman terkadang manusia tidak mau menjalankan kebenaran itu. Iya, halo juga. Katolik, Protestan. Kodoh. Masolang generasi. Kalau di Islam itu kebenaran itu nggak dicari. Islam ya kebenaran. Kalau kita sudah di Islam berarti kita sudah ada pada poin kebenaran. Hanya kita yang tinggal mengamalkan saja kebenaran itu. Nggak perlu lagi kemudian kita cari. Anda mau mencari kebenaran itu dengan pola pewahyuan pasti nyampe. Itu pasti nyampe. Yakin dan percaya deh. Halo, semangat malam.
Ya, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta. Silakan. Halo. Halo. Halo, Bang. Hey! Pemalasa. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Selamat malam. Iya, malam juga. Agama apa, Abang? Islam, Katolik, Protestan, Tes. ateis. Di KTP apa? Halo? Tes. Mana ada Ya, halo. mana ada ateis di KTP? Ayo bang, buka kamera kita diskusi, silakan. Buka kameranya, kita diskusi. Tanda-tanda manusia yang sering tidak cebok gitu. Semangat malam. Semangat malam. Masalah generasi. Semangat malam. Halo. Udah jangkit apa? Nah ini pakar ngibul, mulut besar, kepala kerdil, makin hari makin mengecil otak. Semangat malam, saudara Siti Junaidi, apa kabar? Janganlah ditambah-tambahin nama saya Bang Juma. Masa pakai Siti Junaidi sih? Jadi apa Dan? Ya kan udah di situ emang Junaidi namanya Bang. Janganlah ditambah. Oh iya. Sorry. Biar Anda ndak ngantuk. Buka kamera silakan. Gimana kabarnya Bang? Seperti yang Anda lihat, tetap ceria, ganteng dan sederhana. Silakan. Baik-baik aja Bang ya. Baik. Meskipun ancaman datang silih berganti. Silakan buka kamera. Ah masa Bang? Diancam-ancam Bang? Iya, diancam. Bentar Bang. Ayo Bang Junaidi, silakan. Junaidi. Bentar lah Bang. Kita pakai masker Bang ya. Ya. Kalau nggak ada masker, pakai pembalut bekasnya istrinya juga boleh. Sama dengan kayak Abang juga pakai masker juga lah saya. Iya. Iya sama Bang. Ya. Ya. Mantap Bang. Kayak gini Bang bisa Bang? Belum nampak. Buka dulu. Masa belum nampak? Belum. Udah nampak? Belum kebuka di Kok nggak sini. mau Bang ya? Kok kembali lagi ya? Kok bisa kayak gitu ya? Kadang-kadang HP saya nih Sudah diterima, sudah aku susah kirim. benar open cam Bang. Nah, kok lama? Dah, aduh. Nih, gara-gara abang nih dah ada komen di ini nih. Di typing nih Siti Junaidi nih. Abang ini sama juga dengan Dalbo abang ini. Ganti-ganti nama saya. Itu bercanda itu.
Apa Silakan. yang mau kita bahas malam ini, Bang? Ini ada tema siapakah sang pembinasa keji? Silakan. Buka kameranya, Abang. Silakan. Pembinasa keji. Iya. Abang. Silakan. Lagi ini nih, lagi nih. Lelet bener ya, mungkin sinyal saya kali Bang ya. Kelihatannya iya. Udahlah noise. Udah kelihatan nggak Bang? Belum. Tapi udah terbuka sedih Bang. Oh gelap ya? Belum kebuka di sini. Oh ya. Gimana? Mungkin HP saya ini perlu diganti Bang ya. Dibaptis dulu HP-nya. Halo, semangat malam. Halo, Bang Oca. Halo, Ca. Ca. Arah kebenaran Yesus. Silakan buka kamera, Bang. Ya Bang, ini masih akun baru Bang, soalnya saya baru download TikTok, mau nanya-nanya. Saya umur 16 tahun. Suaranya masih kayak umur 9 tahun, Abang. Umur 19. Ya, saya sapa dulu yang lain. Halo, selamat malam Eliu Dewe. Halo Bang. Halo. Katolik Protestan. Islam Bang. Mau ngapain? Kepijit tuh. Gak lucu. Saudara Dewe. Halo Bang Dewe. Udah 2 kali Bang ya. Udah 2 kali naik. Diam-diam. Ada akun yang bisa buka kamera nggak? Nggak ada Bang. Nggak ada Bang. Ocha ini yang ketiga kalinya ya. Habis ini saya blokir ya. Kalau nggak bersuara. Halo saudara Ocha. Ocha. Halo. Ocha. Halo. Katolik Protestan. Andra saja lepas semua. Apa tong kau pengerok? Halo Ocha. Halo. Katolik Protestan. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Katolik Protestan. Izin screenshot Bang. Halo. Bang, boleh screenshot Bang? Ya, silakan. Halo. Yang baru naik, halo. Halo. Katolik Protestan. Assalamualaikum. Katolik Protestan. Assalamualaikum. Saya blokir abangku. Makasih udah mengganggu. Bismillah. Mampus. Thank you. Sudah 3 kali naik. Kena blokir. Naik aja lagi ganggu. Ku blokir pasti. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Katolik Protestan. Halo. Ya, Katolik Protestan, Bang.
Sosok Bang Daung kerjuku sombong memang. Kenapa gitu? Bang sosok seburu membayar. Diskusi kita Bang, diskusi. Diskusi boleh. Ya belum itu ki. Mulai lawas itu no. Diskusi kita boleh. Kayak tuh. Bok tuh itu mak. Itu kan makanannya apa? Ngapain di situ? Ayo diskusi aja kita Bang, nggak perlu kayak gitu, nggak lucu. Nggak lucu. Diskusi kita. Nggak perlu begitu Bang, nggak lucu loh. Dewasa lah kita ini. Diskusi agama artinya kita ini mewakili kebenaran dari semua agama yang kita punya kan gitu. Perlihatkanlah yang baik-baik. Bahasa agama kok kayak gitu. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Ya. Katolik Boleh saya bertanya Bang? Katolik Protestan? Islam Bang. Baik, saya blokir. Selamat berjuang di sana. Bismillah. Mantap. Si mau aku datang besok. Maaf ya, saya blokir yang Islam yang naik, yang sengaja memang naik ya. Semangat malam. Malam Bang. Katolik Protestan. Islam Bang. Baik, selamat. Saya blokir, minta maaf abangku. Bismillah. Nggak usah Bang, pengen tes ngobrol aja Bang. Ya udah, selamat menikmati. Mampus. Ada lagi yang mau saya blokir? Silakan naik. Naik lagi silakan, saya blokir lagi. Sampainya yang nonton cuman Kristen doang di sini. Halo, semangat malam. Malam Bang. Katolik Protestan? Saya mau harap Bang. Ya, ada yang mau disampaikan. Ya punya nggak bisa buka kamera Bang. Ini bisa di sini. Kalau ada muslim lagi yang naik mantan mualaf, berarti Anda mantan kafir. Jangan pura-pura ya. Semangat malam. Selamat malam Bang. Katolik Protestan abangku. Saya Islam dari lahir. Oke, selamat. Malam ini Anda Ya, dapat Bang. hadiah. Turunin aja nggak apa-apa Bang. Bukan, saya blokir Kita dulu. baru sama-sama saya Islam turunkan. soalnya. Iya, saya blokir dulu dong, enak aja. Aduh. Dadah. Selamat menikmati. Kau tidak akan nonton aku lagi. Nikmati tuh, itu perjuanganmu. Ternyata ada cara bagus untuk menghentikan kalian para pengganggu. Semangat malam. Cepat kau lari. Kalau kau tidak mau saya blokir, cepat lari. Kalau kau sengaja naik, saya blokir pasti. Halo, semangat malam. Katolik Yes. Protestan. Saya ateis Bang. Bisa buka kamera? Nggak bisa ya. Oke, biasanya sih Kristen ngaku ateis. Halo, semangat malam. Ya, Katolik selamat Protestan. malam. Selamat malam Bang Juma. Iya, Katolik Bang atau dari mana? Protestan? Iya, Protestan Bang. Ketemu lagi kayak beberapa kali. Oh ya? Oke, syukur alhamdulillah kalau sudah pernah ketemu. Iya, gimana? Iya, apa ini temanya Bang? Soalnya kurang. Tema terkait Biasanya agak ganas temanya. ya, sang pembinasa keji. Akibat pembinasa keji ini sampai manusia itu benar-benar binasa akal sehatnya.
akalnya mati dibuat. Sampai manusia tidak bisa lagi membedakan mana utusan Tuhan, mana firman Tuhan, mana Tuhan, dan seterusnya. Silakan. Mungkin bisa dari Quran atau dari Bible, silakan. Ya, kalau di dalam Alkitab istilah si pembinasa keji itu kan itu lebih kepada nanti pada akhir zaman ya. Jadi mereka menguji atau menghakimi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi itu konteksnya. Kalau di dalam cerita Alkitab si pembinasa keji ini dikategorikan adalah antikris ya. Artinya orang yang menolak Kristus gitu ya. Seperti Bang Juma kan menolak tuh untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi orang Kristen itu imannya kan begitu. Nah jadi orang yang tidak mengakui itulah yang dianggap nanti pada akhir zaman, bukan sekarang ya, pada akhir zaman mereka akan membasmi orang-orang pengikut Yesus. Kira-kira begitu perspektif. Oke, baik. Jadi orang yang sudah dibinasakan itu memang otaknya kadang tidak sinkron dengan buku panduan yang dia imani sebagai kitab yang mereka anggap suci. Kayak Anda ini. Anda memutarbalikkan isi Bible. Padahal itu sudah bahasa Indonesia dan lembaga Bible itu sudah menolong Anda untuk melakukan tanpa penelitian dan pengajaran pun Anda sudah harusnya tahu. Contoh di dalam Bible. Coba arahkan pandangan Anda kepada kitab Anda di bab Matius, kitab Matius bab 24 nomor 15. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Jadi kata kamu di situ bukan bicara manusia akhir zaman. Kata kamu di situ adalah murid Yesus, Bani Israel yang tidak makan babi, tidak masuk ke gereja, tidak merasulkan Paulus, tidak mengkitabkan perjanjian baru, dan kemudian mereka bersunat, mereka ibadah sabat, Tuhannya cuma satu, Elohim. Mereka inilah orang-orang yang dinasihati Yesus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang telah dinubuatkan Nabi Daniel. Jadi ada dua hal yang perlu saudara pahami di situ. Kamu adalah murid-murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun. 11 murid di situ. 12 dengan Yesus. Mereka duduk di sana. Kemudian sang pembinasa keji itu membinasakan murid-murid Yesus, lalu dia berdiri di tempat kudus. Berdiri di tempat kudus itu entah dia menjadi imam, entah ia menjadi rabi, entah ia menjadi nabi, entah menjadi rasul. Jadi setelah melakukan pembinasaan, berdiri dia di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Itu poin kedua. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Coba Anda buka di kitabnya orang Yahudi, Daniel 7 nomor 25. Pembinasa keji itu apa? Melawan perkataan Sang Yang Maha Tinggi. Sang Yang Maha Tinggi menyelamatkan manusia Bani Israel dengan mentaati hukum Taurat. Sang pembinasa keji malah menghapuskan Taurat dengan mengatakan Taurat itu adalah tinja. Dan kedua, sang pembinasa keji itu menganiaya dan membunuh murid-murid yang suci, murid-murid kudus dari murid-murid Yesus. Yang ketiga, dia menghentikan hewan kurban binatang. Dia merubah. Dan yang keempat, dia membebaskan pengikutnya dari hari raya yang sudah menjadi hari ketetapan dari Tuhan. Seperti Sabat, mereka hilangkan. 4 poin ini dipenuhi oleh Paulus. Dan kenapa Paulus dikatakan pembinasa keji? Karena Paulus mampu menghipnotis manusia sehingga manusia itu otaknya nggak berfungsi. Sampai manusia pun kalau ditanya yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan? Manusia yang sudah dibinasakan akalnya berdasarkan pengakuan Paulus sendiri membinasakan pengikutnya di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19, bagaimana Paulus mematikan kecerdasan, kemampuan berpikir dimatikan oleh dia
bahkan firman Tuhan ditawan untuk menggiring orang-orang yang dijeratnya menuju kepada Kristus. Itu dalil. Nah, kembali kepada saudara. Apakah Anda sampai pemahamannya bahwa apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, apakah kata kamu di situ Anda sudah paham bahwa kamu di situ adalah murid-murid Yesus yang 11 orang ini yang akan melihat siapa yang membinasakan mereka, siapa yang akan menganiaya mereka, menangkap mereka, mensesah mereka, memenjarakan mereka. Lalu setelah itu si pembinasa keji duduk atau berdiri di tempat kudus menjadi rasul lah atau nabi lah atau pemimpin agama. Apakah Anda paham siapa kata kamu di situ? Oknum-oknum mana saja yang dimaksud kamu? Atau masih mau mengatakan belum terjadi nanti di akhir zaman? Silakan. Sebentar, saya buka data ya. Saya tadi ngomong begitu, bukan saya balik dulu kameranya. Gimana cara membaliknya ini? Silakan. Ubah baru gini ya. Oke, bentar. Nah, tadi nggak kelihatan ya. Bentar dulu. Bentar ya. Mungkin agak sedikit dikerangin dulu. Tapi boleh Bang, silakan, santai aja. Iya, kurang kurang terang ya. Bentar. Tapi mungkin saya bacakan aja ya. Nah, boleh Bang. Jadi sebenarnya memang betul tadi ada itu Yesus sebenarnya mengutip dari kitab Daniel ya. Tetapi di dalam konteks akhir zaman ya, itu merujuk juga kepada akhir zaman seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, Alkitab percaya bahwa istilah ini juga memiliki penggenapan masa depan pada akhir zaman yang dikaitkan dengan sosok manusia durhaka atau antikris yang menentang Allah sebelum kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya tidak salah ya. Saya ada punya data tentang itu bahwa tafsiran tentang si pembinasa keji ada 2 versi dari kitab Daniel dan untuk masa yang sekarang tentang yang dikutip Yesus itu sudah merujuk ke masa yang akhir zaman begitu loh. Jadi tidak tidak melulu apa yang seperti Abang Juma katakan tadi. Jadi ada 2 versi. Memang pada zaman nubuatan tentang Nabi Daniel itu dikutip oleh Yesus dan itu ditulis di kitab Matius berapa tadi ya? Matius 24 ayat 5 atau Lukas 21 ayat 20. Jadi itu ada 2 versi. Maksudnya 2 versi, satu tafsiran untuk nanti kedatangan Yesus dan antikris. Begitu loh. Jadi itu sangat jelas. Jadi seolah-olah tadi framingnya Bang Juma bahwa si pembinasa keji itu justru malah Kristen kan? Kan itu tadi proposisi Anda gitu kan? Memang Kristen. Jadi menjadi lucu. Kami orang pengikut Kristus, tapi kami dinyatakan menjadi si pembinasa keji. Lah dari awal zamannya Yesus orang kekristenan itu ditindas. 3 abad kekristenan di dalam kerajaan Romawi ada yang dipancoeng, ada yang dibakwer ya. Macam-macam, ada yang dikuliti. Justru teraniaya. Kekristenan itu di Roma itu pada abad ketiga, Konstantin. Ya, itu yang meresmikan agama kekristenan di Romawi karena pada waktu itu Romawi menguasai dunia pada waktu itu. Jadi bagaimana mungkin nubuatan itu malah kami jadi si pembinasa keji? Kan jadi lucu. Di mana-mana kami sampai detik ini adalah korban. Bahkan di Indonesia berdoa aja buat acara penghiburan orang meninggal dilarang-larang sama anti Kristus itu kan. Bagaimana mungkin kami yang adalah ditindas kami jadi si pembinasa keji? Kan itu bertentangan dengan kenyataan Bang Juma. Jadi nggak masuk. Oke. Jadi Kristen ini memang unik. Agama Kristen yang sampai di Indonesia itu unik. Mereka dari awal menyamar Yahudi.
Kitabnya Yahudi diambil, dipakai untuk nyamar-nyamar sebagai pengikut orang Yahudi. Yang kedua, pengikut Yesus, mereka juga nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Padahal identitas Kristen yang ada di Indonesia ini bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Roma menghabiskan sekte Arius, ya, penganut ajaran Unitarian, dihabisi oleh Katolik, di mana Katolik nanti terpecah menjadi Protestan dan beranak pinak seperti dan anak pinaknya cucunya itu yang ada di Indonesia. Jadi pendahulu kalian lah yang menghabisi murid Yesus. Jadi jangan kemudian Anda menganggap kami nggak tahu. Nah, kita masuk kepada tema, Bung. Anda coba baca di dalam 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, kata penulis buku Yohanes, anak-anakku, ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang itu ya zaman itu, Bang, bukan sekarang ini. Catat itu dulu. 1 Yohanes 2 ayat berapa tadi? Ya, 1 Yohanes 2 nomor 18. Kemudian ada lagi di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Ini kata Bible. Siapakah antikristus itu? Diterangkan sebab banyak penyesat telah muncul. Telah muncul itu berarti sudah ada pada zaman itu. Inilah nanti yang akan menjadi beranak pinak menjadi Kristen di Indonesia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat, itulah antikristus. Kita buktikan. Paulus dalam Galatia 1 nomor 1 dia mengatakan, dari Rasul Paulus yang menjadi rasul bukan karena manusia, bukan oleh manusia, tapi oleh Kristus yang telah dibangkitkan oleh Allah Bapa. Bukan manusia, tapi Yesus. Yesus tidak diakui sebagai manusia. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajari aku Injil. Aku menerima Injil bukan karena manusia. Bukan manusia yang mengajariku, tetapi Yesus. Yesus tidak diakui manusia oleh Paulus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang telah pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus itu adalah manusia, datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Orang Kristen ditanya, apakah ente menyembah manusia? No, kami menyembah Yesus. Berarti Anda tidak mengakui Yesus itu manusia? Oh, enggak. Salah. Kami mengakui Yesus manusia, Bang Suma. Tapi dia juga sekaligus Tuhan. Samar, Bang. Saya baca dalil. Antikristus sudah ada dari sejak dahulu. Nah, entry pointnya di mana? Matius 24 nomor 15. Kata Yesus kepada muridnya, apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Siapa yang membinasakan murid-murid Yesus? Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Di Daniel 7:25, ciri-ciri daripada pembinasa keji itu adalah membunuh murid-murid kudus. Siapa itu, Bang? Siapa pelakunya itu, Bang? Siapa pelaku pembunuh murid-murid Yesus? Ya, silakan. dalam konteks zamannya Yesus ya, jadi dalam konteksnya Yesus itu adalah orang Romawi dan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, yang mereka yang bersepakat untuk. Alhamdulillah, Anda sudah mengakui. Thank you. Ya, jadi tapi sebenarnya gini, Bang, saya ini kemana-mana ini pembahasan abang ini. Seolah-olah kesannya mau merujuk untuk ke ketuhanan Yesus kah, ke kemanusiaan Yesus kah, lalu tadi lari ke kitab Daniel tentang orang yang menganggap Yesus Tuhan itu antikristus berdasarkan dalil. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Kan Kristen. Abang tahu nggak konteksnya kenapa Rasul Yohanes membuat pernyataan itu pada waktu itu? Karena itu yang dinamanya dengan gnostik. Karena ada orang-orang yang mengaku Kristen pada waktu itu ya, mengaku Kristen, tetapi dia tidak percaya gnostik itu. Mereka tidak percaya dengan jasmani, yang tentang kekudusan jasmani.
Ya, mereka hanya percaya bahwa yang suci itu hanya roh. Jadi menurut Gnostik itu, ya, itu Gnostisisme namanya ya. Yesus itu hanya tampaknya saja manusia. Jadi dia seperti bayangan. Ini ada kemiripannya dengan yang ada di Al-Quran ya. Misalnya pokoknya Yesus itu bukan manusia sejati seperti kita ini. Itu kan pandangan Kristen kan itu? Bukan, justru kekristenan mengatakan Yesus itu memiliki dua natur, dua sifat. Sifat manusia sejati dan Allah sejati. Itu yang dirumuskan, diperjelas pada Konsili Kolsedon. Ya, Yesus itu memiliki itulah dua natur. Itulah antikristus, Bang. Sungguh manusia sejati. Itulah dan antikristus. sungguh Allah. Itu adalah ajaran Kristen yang ortodok. Nah, itu yang dibantah oleh Rasul Yohanes. Karena menurut kekristenan yang mengklaim dia Kristen pada waktu itu, tapi dia tidak percaya Yesus itu real. Hanya bayangan saja, tampaknya saja seperti manusia. Sebenarnya dia roh. Nah, itu yang dibantah Yohanes. Makanya ada suratnya itu. Itu surat apologet sebenarnya. Untuk menentang yang mengaku-ngaku Kristen tapi tidak percaya eksistensi Yesus itu manusia sejati. Karena Yohanes sendiri bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun lebih melayani. Gitu loh, dia bareng makan, dia pergi menyembuhkan orang sakit, memberikan 5.000 orang makan dengan ikan berapa biji dan roti berapa biji gitu kan. Makanya dia membantah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia loh. Gitu loh. Tapi di pembuka tulisan Yohanes, di Yohanes 1 ayat 1 itu kan ayat yang terkenal. Pada mulanya adalah itu penulis yang sama. Gitu loh, makanya Yohanes itu dari kitab Yohanes lah doktrin tentang dua natur Kristus itu, atau yang disebut dalam teologinya itu adalah hypostatic union. Satu pribadi, dua hakikat ilahi dan hakikat manusia. Di mana Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu dua natur, hakikat manusia, hakikat ilahi? Di mana? Di tulisan Yohanes kan, di Yohanes 1 ayat 1 kan firman itu Allah. Allah itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kan Yohanes juga penulisnya. Tidak ada dikatakan Allah menjadi manusia di situ, Bang. Istilah daging di situ, Bang, daging itu diterjemahkan secara literal itu dari bahasa Yunani. Di bahasa Indonesia kan daging itu kan manusia, kedagingan. Kedagingan tapi itu bukan paralel dengan manusia gitu. Bukan Allah di situ. Jadi daging kan? Salah. Itu dipelintir lagi tuh. Itu Anda mengutip ajaran Paulus. Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Di Yohanes 1 ayat 1 kok. Paulus gimana sih? Yohanes 1 nomor 1 yang menjadi daging itu firman. Ya iya, kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu terus di ayat 3-nya dia telah menjadi daging, menjadi manusia. Daging itu data literal 14 dari bahasa Yunani. Data 14 bukan data 3 itu data ke-14. Nah, sekarang begini. Apakah Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya manusia atau bukan manusia? Iya, Paulus mengakui. Ini dalilnya. Nah, ada Paulus mengatakan bahwa manusia Yesus Kristus. Sebentar ya, Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Paulus mengakui bahwa Yesus itu bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Coba dibaca Galatia 1 nomor 11 12. Sebentar. Ada datanya. Abang nggak lengkap baca Alkitab, makanya baca Galatia 1 11 12. Silakan, Bang. Nah, di Galatia 4 ayat 4, Yesus sungguh-sungguh lahir sebagai manusia dari seorang perempuan dan hidup di bawah hukum Taurat. Itu ketika mengakui. sabar dulu. Paulus itu ada dua hal di dalam dirinya. Lagi abang ini. Loh. Anda mau diskusi dengan saya atau mau diskusi dengan jemaat gereja?
Silakan. Coba Anda baca Roma 7. Boleh Anda baca Roma 7? Saya buktikan kepada Anda bahwa Paulus itu memiliki dua natur. Abang udah aku ya bahwa di sini di Galatia 4 ini di surat Galatia Paulus menuliskan ya. Di Galatia 4 itu, nanti ujung-ujungnya dia akan mengatakan bahwa dia itu berasal dari anak roh, yaitu anak Hagar, anak Sarah. Sementara anak-anak jasmania itu nanti arahnya menuju kepada anak Hagar. Anda boleh baca nanti data selanjutnya. Nah, sekarang gimana ini? Nah, di Roma 1 ayat 3 juga dia mengatakan. Sabar dulu Bang, sabar. Boleh Anda baca Roma 7? Boleh. Oke, silakan. Saya ingin mendengarkan dari data 13 sampai data nomor 25. Roma baca dengan 7 ayat 13 ayat sampai 13. 24. Sampai 24. Oke. 25, sorry. Boleh biar yang lain juga dengar. Saudara mimpin jemaat di gereja mana, Bang? HKGP atau PGI? Di gereja apa? Oikumenis. Jadi gabungan dari beberapa gereja. Oke. Sip. Oke, sip. Baca dulu. Roma 7 13 sampai 24 boleh, 25 boleh. Sebentar ya, di sini terpotong-potong dia kalau lewat apa ya? Harus buka aplikasinya ya, sebentar. Oke, ini nah. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata. Sebentar, kembali dia, sorry. Supaya nyata bahwa ia adalah, mana ini? Tetapi supaya ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Nah, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21 sampai 24 tadi ya. Iya. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Terus ini maksudnya ayat ini apa, Bang? Gak ada kaitannya sama topik kita. Loh, otak Anda itulah saya katakan tadi, pembinasa keji ini membinasakan akal. Di situ Paulus menyatakan sikap bahwa apa yang diperbuatnya bukanlah perbuatan yang baik, tapi perbuatan jahat yang ia lakukan.
Kenapa baca tadi? Bang Juma nggak tahu cara membaca tulisan-tulisannya Rasul Paulus, yang menarik ya. Memang itu banyak yang mengakui, bahkan Rasul Petrus aja mengakui bahwa ada kesulitan tulisan di dalam tulisan-tulisannya Rasul Paulus. Itu ada di 1 Petrus pengakuannya ya. Tapi gini, para teolog kita, para teolog kekristenan ya, Rasul Paulus itu sangat sering membuat suatu pernyataan itu pernyataan-pernyataan yang paradoks. Ya, dia sering membuat kalau kita tidak teliti, dia memang harus cerdas membaca tulisannya Paulus. Tidak boleh kalau di bawah simpanse, mohon maaf Bang, maka dia akan keliru. Jadi tipikal surat Paulus itu memiliki. Oke, nggak usah ke situ. Coba Anda maknai apa yang Anda baca tadi. Itu dari mulut Anda sendiri. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, melainkan, itu kata Paulus sendiri. Iya. Melainkan sangat suka dia. Hal yang jahatlah yang aku perbuat. Apa yang ada maknai di situ? Ya, contohnya kita baca mulai dari ayat 13 ya. Pelan-pelan. Ulangi lagi ya. Nah, kalau membaca bukan. Makanya membaca tulisan Paulus itu bahkan bukan cuman abang yang bingung. Kekristenan. Aku nggak bingung. Saya nggak bingung. Abang nggak paham. Abang, caranya membaca tulisan Paulus, abang nggak paham. Yang tidak paham itu yang mau kembali baca dari data 13. Aku nggak perlu baca. Ada dua hal yang kata Paulus. Abang yang nggak paham Bang. Ada dua hal yang bekerja di dalam diriku. Ya, betul. Hukum Tuhan dan hukum dosa. Dan yang aku perbuat adalah hukum dosa. Terus ada pemandangannya apa? Kan ini berbicara tentang hukum Taurat dan dosa kan. Jadi di dalam seluruh narasi Paulus gitu ya, bahwa Taurat itu takluk kepada Yesus Kristus. Itu poinnya satu. Ketaklukannya apa? Bukan berarti Yesus meniadakan hukum Taurat, bukan. Karena begini, contohnya misalnya gini, saya bikin satu contoh ya. Contohnya di Indonesia Bang. Contoh di Indonesia. Kalau tidak ada undang-undang KUHP 340 yang lama tahun 2003 tentang kasus pembunuhan berencana contoh, kalau tidak ada pasal itu maka tidak ada hukuman. Begitu juga dengan Taurat. Kalau tidak ada Taurat, maka hukuman tidak ada. Justru karena ada Taurat, maka ada sebagai penghakiman untuk kesalahan. Pak, abang paham nggak? Contohnya, di dalam hukum Taurat ada di sana jangan berzina, betul? Ya, itu berlaku nggak untuk orang Kristen? Berlaku dong, karena hal-hal moral di dalam Inilah lucunya. Saya, Bang. Ini, nggak apa-apa. Anda sudah melakukan kebohongan dengan mengatakan hal itu, larangan itu berlaku untuk Kristen, padahal Taurat itu untuk Bani Israel. Bukan, abang jangan dulu ke situ. Maksudnya gini, kalau tidak ada pasal KUHP, dengan apakah hakim bisa menghakimi? Contohnya di Indonesia. Oke, apakah KUHP berlaku untuk orang Amerika? Itu yang saya paralelkan dengan hukum Taurat. Kalau tidak ada hukum Taurat, berlaku nggak untuk orang Amerika? KUHP yang ada di seluruh hukum moral yang ada di dalam Alkitab itu berlaku sampai detik ini. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. KUHP yang ada di Indonesia berlaku nggak untuk orang-orang yang ada di Amerika? Ampun, abang ini nggak paham maksud saya paralel tentang adanya hukum loh bang. Kalau tidak ada KUHP di Indonesia, pertanyaannya, dengan apakah seorang narapidana itu ditentukan hukumannya? Begitu juga dengan Taurat. Itu di Indonesia. Oke, saya mengambil paralelnya. Contohnya yang saya tanyakan, apakah itu berlaku untuk masyarakat di Amerika? Ya ampun, abang ini kok nggak paham sih, kok lamben sih abang ini biasanya. Anda yang tidak paham, hukum Taurat itu perintah jangan makan babi berlaku untuk Bani Israel. Anda yang bukan Bani Israel makan babi berlaku nggak larangan itu? Dengarkan. Kenapa saya harus mendengarkan? Anda tinggal jawab. Bukan ke situ Anda tinggal jawab. Apakah hukum Taurat berlaku untuk orang Kristen? Oh, berlaku dong.
Berarti KUHP di Indonesia berlaku untuk masyarakat di Amerika sana. Begini. Begini nasib. Begini nasib kalau sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji. Nah, Anda nggak paham maksud saya. Gini, Anda yang tidak paham atau pura-pura nggak paham, saudaraku. Di dalam di dalam Alkitab itu kalau kita merujuk ke dalam Perjanjian Lama, ini orang Kristen ini ya, prinsipnya ini ya. Di dalam Alkitab itu ada 3 prinsip di dalamnya, di dalam Perjanjian Lama. Hukum moral, law ya, moral law. Yang kedua adalah tentang aturan-aturan haram dan halal. Itu beda. Hukum moral dengan makanan kosher dan haram itu beda. Yang ketiga tentang persembahan-persembahan yang dilakukan di Israel. Ada 3 itu di situ. Itu berlaku nggak untuk di luar Bani Israel? Kami tidak mengikuti, terus terang kami tidak lagi berkewajiban mengikuti hukum-hukum. Contohnya orang Yahudi merayakan Hari Raya Paskah, itu kan ada di Taurat. Ya, apakah memang hukum-hukum Taurat itu berlaku untuk Anda? Iya, makanya saya bilang ada beberapa di antaranya yang tidak relevan bagi kami orang Kristen. Iya, maksud saya apakah hukum itu memang untuk Anda atau Anda yang sibuk sendiri? Serigala nyamar dompet gitu. Iya, karena ada konteksnya tentang penggenapan Yesus. Yesus mengatakan berarti kitab Musa, kitab para nabi dan Mazmur menceritakan tentang aku, kan kata Yesus kan, begitu kan? Iya. Sekarang pertanyaannya sederhana loh. Apakah hukum Taurat itu, kitab para nabi, kitab Musa dan kitab Jabur itu menceritakan tentang aku, kata Yesus. Iya, untuk Yesus dan kaumnya. Kitab itu, kitab besar itu, kitab para nabi, kitab Musa dan kitab kitab Mazmur itu, kalau itu membicarakan dan merujuk kepada Yesus, bukankah kita jadi berpusat kepada Yesus? Tapi bukan berarti hukum Taurat itu secara keseluruhan itu tidak dipakai. Makanya saya bilang tadi ada beberapa di Perjanjian Lama yang kami tidak pakai lagi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konteksnya. Contohnya emang kapan? Ya, emang kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Tolong waras dikit napa? Saya sudah sering mengatakan kepada umat Islam, jangan pernah bermimpi akan ada ilmu keluar dari mulut seorang Kristen, baik itu pendeta, pastor, lulusan STT, bertitel apapun. Ketika dia berbicara mengenai agamanya, tidak akan ada ilmu yang keluar dari mulutnya. Kenapa kami tidak boleh memakai Taurat? Apa alasannya? Apa alasan kami? Pertanyaannya, kami tidak boleh menggunakan Taurat. Yesus melarang murid-muridnya, Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan barang kudus kepada anjing. Apa nggak sadar di situ? Orang berbicara Taurat kok ke mutiara didirikan kepada anjing. Barang kudus itu mutiara, Bapak. Ini blender apa ini? Orang baru lari dari Taurat lalu pergi ke mutiara. Bung, saudara, coba Anda turunkan sedikit egonya di dalam berdiskusi. Saya bertanya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk non-Yahudi? Jawab. Di mana ada larangan bahwa non-Yahudi tidak boleh menggunakan Taurat? Mazmur 147, 19, 20, hukum-hukumku yang datang kepada Israel, kepada Yakub, dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak kuberlakukan kepada bangsa lain. Ulangan 33, ulangan 5. Hukum Taurat itu berlaku kepada Bani Yakub. Yeremia 31, 33, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Bani Israel, Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Ayo. Kalian itulah yang disebut penumpang gelap, serigala nyamar domba. Makanya saya membahas tentang pembinasa keji. Nah, kan tidak enak bang kalau abang mau bicara ada yang nggak mau berhenti bicara. Silakan Anda ngomong. Ya, berarti Al-Quran juga salah dong kalau nggak boleh disebut Taurat. Al-Quran tidak pernah mengambil Taurat. Al-Quran cuma menjelaskan nggak pernah mengambil, tapi ada berbicara mengenai Injil dan Taurat.
Oh iya wajar dong, kan sumber Taurat dan Injil itu Oh itu kan sama-sama. kitabnya Yahudi, itu hanya diberikan kepada Israel, gak berhak dong. Memangnya Al-Quran mengatakan diberikan kepada umat Islam? Kan Ya tidak, Al-Quran, tapi kamu harus beriman kan? Al-Quran hanya mengatakan bahwa Torah itu untuk Bani Israel dan kami Ya, beriman tapi untuk itu. Anda harus beriman kepada Taurat Kami dan Injil. Betul? kami beriman bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Gimana ceritanya Anda beriman, tapi di pihak yang lain itu Anda tadi mengatakan itu diberikan hanya kepada Kristen. Kan Anda itu berarti berdiri di atas kekosongan. Orang yang tidak pernah mengakui Anda gitu loh. Gimana? Loh, saya mengatakan iman umat Islam itu Iya itu percaya kan makanya jadi klaim kan. Kalau hanya mengklaim ya siapapun bisa mengklaim bang. boleh nggak Anda itu Tapi jangan orang anggap saya Yahudi jemaat. tidak pernah mengakui Anda untuk menggunakan Taurat dan Injil kan? Emang kami menggunakan Taurat? Iya kamu disuruh beriman kan? Kami gunakan Taurat gak? Awas jangan sampai saya maki loh. Jangan sampai saya maki Anda. Dengan kebodohan Anda. Jangan, Anda seorang pendeta. Taurat dan Injil. Anda seorang pendeta, jangan sampai saya maki karena kebodohan Anda. Please. Anda diperintah Al-Quran tidak untuk beriman kepada Taurat dan Injil dan Jabur. Jawab. Kami beriman kepada Taurat bahwa Taurat itu adalah sebuah ketetapan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel. Iman kami Kalau itu salah kepada atau benar? kami bisa seperti itu, kenapa kepada kami tidak? Beda dengan Kristen. Kristen mengambil kitab. Kamu juga Diam tidak dulu. pernah Diam. diakui oleh Diam. Bani Israel. Diam. Kamu tidak Diam. pernah diakui. Diam bang. Diam. pernah Saya masih diakui. menghargai Anda seorang pendeta. Dengarkan saya ya. Orang Kristen bang, dengarkan. Nih, saya kasih teori supaya Anda itu bisa tidak terlalu malu. Ini kitab perjanjian baru milik orang Kristen. Ini kitabnya Yahudi. Nih, kalian ambil, kalian tumpuk begini. Al-Quran berdiri sendiri. Mana Tauratnya? Ada kami tumpuk. Gak ada kami tumpuk kitabnya Yahudi. Sudah? Pertanyaan saya, dengarkan. Loh, gimana sih? Sabar bang, sabar. Silakan. Apa haknya Kristen mengambil terjemahan kitabnya Yahudi masuk ke dalam Bible disimpan di gereja? Jawab. Oke, baik. Ya, silakan. Pertama, yang mendeklar, yang menjadi penyebar kekristenan adalah orang Yahudi, yaitu ke-12 murid Yesus. Murid 12 Yesus itu adalah orang Yahudi. Coba tunjukkan kasih dalil. Di setiap tulisan-tulisan mereka yang menuliskan Injil, mereka selalu mengutip dari perjanjian lama. Contohnya Injil Matius. Kasih dalil murid-murid Yesus mengajarkan Injil sampai mengajarkan kekristenan. Silakan. Ya, sebentar. Saya tadi katakan yang awal-awal setelah kenaikan Yesus Kristus naik terangkat ke surga, yang pertama-tama yang mengajarkan kekristenan adalah muridnya Yesus ke-12 itu. Tidak ada murid Yesus mengajarkan itu adalah orang Yahudi. Matius ya. Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas. Tidak ada. Loh, kok nggak ada di mana? Kasih saya bukti bang. Murid-muridnya Yesus siapa? Kasih saya bukti. 12 orang itu orang Yahudi bang. Jangan menyesatkan Anda. Coba kasih saya bukti. Di sini siapa nama-nama murid Tuhan Yesus. Ada Thomas, Petrus, Bartolomeus, ya, Yohanes, Matius. Itu mereka ada 2 minimal di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Injil. Yang asli penulisnya yaitu Matius. Matius itu pemungut cukai yang bertobat menjadi pengikut Yesus. Dialah penulis kitab Injil Matius. Murid Yesus langsung. Itu orang Yahudi. Dia mengutip di dalam tulisannya, dari kitab Yesaya. Ya, itu buktinya bahwa kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu punya kesinambungan. Makanya disatukan, bukan kami. Bang, saya bukan jemaat bang. Saya lebih paham Bible dari Anda seorang pendeta. Jadi nggak usah mendikte, mendogma saya. Kebodohan Anda itu nggak perlu dipamer di sini. Bang, makanya Injil Matius itu menulis banyak dari perjanjian lama, dari kitab Yesaya, dari kitab Mika, dari kitab Mazmur, dari kitab Yesaya, semua dikutip di kitab Injil. Untuk ini loh, Yesus ini sudah jauh-jauh hari dinubuatkan. Itu maksudnya.
Begitu Oke, loh. Jadi baik. kalau ada kesinambungan dua-duanya, siapa Oke. Anda yang ingin memisah? Oh tidak Oke. katanya. Itu kan karena Baik. Anda muslim gitu loh. Baik. Kan? Baik. Tolong kasih saya data di mana Yesus menyuruh muridnya menulis Bible. Kasih saya data, Bang. Buka mic-nya, silakan. Pertanyaannya salah. Di mana ada datanya Yesus menyuruh muridnya salah? Itu pertanyaan yang salah. Siapa orang Kristen yang pernah mengklaim Yesus menyuruh muridnya untuk menulis? Nah, tadi Anda mengatakan murid-muridnya. Nah, makanya Anda itu punya telinga, tolong dikerok dong dikit supaya saya Ya, nggak capek bolak-balik Bang Juma. Katanya Anda makanya cerdas. kalau orang Gimana sih? makanya jangan Anda menganggap saya jemaat. Saya ini orang ahli Bible. Asal Anda tahu. Ahli apa sampean ini? Sampean Al-Quran aja nggak ngerti apalagi kitab orang lain. Oke. Seenak jidat menafsirkan. Gimana sih Bang? Oke, dengarkan saya Bang ya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Anda tahu bunyinya? Silakan, bilang, katakan. Anda tahu nggak bunyinya? Ya saya buka sekarang. Saya bukan tukang hafal. Saya mengerti. membaca. Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 14:26? Jadi Matius. Apabila dengar supaya Anda belajar dari saya. Apabila Roh Kudus itu ada padamu, maka engkau akan mengingat segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Anda bukan penghafal? Berarti tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda. Mengingat, kamu jangan mempelintir itu, bukan mengingat. Lalu apa? Coba Anda buka. Coba Anda baca di situ. Yohanes Dia akan 14:26. memberitahukan segala sesuatu. Itu beda. Baca. Malu Anda ini. Yohanes 14 nomor 26 baca. Iya, Baca. bukan mengingat. Baca. Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada. Baca. Boleh Anda baca silakan. Nah, makanya jangan suka mempelintir kitab suci orang. Kalau saya yang berbuat begitu, saya masuk Baik. KUHP sudah. Untungnya abang mayoritas, jadi suka-suka hati gitu kan. Jangan Anda remehkan aparat penegak hukum. 14:26. Yohanes 14 ayat 26. Jangan pelintir kitab suci orang lah. Kalau bukan saya yang pelintir berarti Anda ya. Anda seorang pendeta, Anda melintir berarti. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan. Ya, baca terus. Kau itu cuma perpuluhan kau kejar. Dan Nih, akan apa ini? mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingat atau apa? Mengajarkan segala sesuatu. Kamu tidak tahu itu tidak mengatakan mengajarkan. Jangan potong-potong kitab suci orang. Jangan potong-potong, lengkap dikit gitu loh. Jangan kamu edit-edit. Perpuluhan gitu loh. Udah aku bilang Bang, udah aku bilang saya lebih paham Bible daripada Anda. Di mana Anda tadi kamu pendeta hanya mengatakan ngajar ada di situ perpuluhan. mengajarnya? Bukankah kamu hanya mengatakan mengingatkan? Mengingatkan. Anda mengatakan mana ada kata mengingatkan? Iya, maksud saya, kau kata mengajarkan, kamu tidak kamu potong, kamu buang ke tong sampah, itu masalahnya, itu kerjaan Islam. Saya mengatakan kalau Roh Kudus itu ada pada diri Anda, maka engkau akan mengingat. Nih, mengingatkan kamu akan semua kan ini? Tuh, semua kan? Nah, kenapa Matius 10 Anda tidak ingat? Kalau Anda mengatakan aku bukan penghafal, berarti Anda tidak ada Roh Kudus. Anda saya akui bisa menghafal tapi tidak tahu artinya dan tidak tahu maknanya. Sama dengan burung beo, burung beo itu kalau bisa Anda menghafal aja nggak bisa, gimana Anda mau menjelaskan? Di situ masalahnya. Hey, Bung. Nih. Oke, Skaster ya. Thank you. Sekarang kembali kepada Matius 10 yang saya maksud. Oke. Matius 10 dikatakan di sana bahwa Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tolong kasih data Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar ke bangsa lain. Ingat? Ada. Samar, jangan bawa Matius 28. Loh, kenapa? Karena Yesus mengatakan di Yohanes 17:8, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Segala firman itu
Yesus sudah sampaikan sebelum ada penyaliban. Iya, kenapa saya tidak boleh ke Matius 28? Segala firman yang Yesus terima dari Bapa sudah Yesus sampaikan. Ada nggak di antara seluruh firman itu di mana Yesus menyuruh murid-muridnya ke bangsa lain? Ada nggak? Ada. Di mana? Ada. Tertulis di mana? Ada. Sabar. Ingat ya, sambil Anda cari, karena Anda tidak punya Roh Kudus, sambil Anda cari, di situ Yesus mengatakan sebelum penyaliban, segala firman yang Bapa berikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan. Dan semua firman tidak ada tertulis pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu penambahan saja. Penambahan lagi katanya. Aduh, penambahan. Dari mana kamu tahu itu ditambahan? Kalau begitu, tolong Anda tunjukkan di mana segala firman yang telah Yesus sampaikan sudah ada kata pergilah ke seluruh dunia. Oke, baik, ada. Tapi giliran saya buka nanti, kamu bilang itu diedit, ditambahi. Jadi apapun jawaban saya akan selalu salah di mata kamu gitu. Anda ingin menunjukkan Matius 28 bukan? Anda ingin menunjukkan Matius 28 kan? Ya. Matius 28 itu kan baru muncul belakangan. Nggak percaya dia. Jadi saya tanya dulu jawabannya sebenarnya kamu sudah mengatakan semua salah. Jadi saya menjawab tunggu. Sebelum penyaliban, maaf nih, dengarkan analisa pernyataan saya. Sebelum penyaliban, segala firman yang Bapak berikan kepada Yesus sudah Yesus sampaikan seluruhnya, betul? Terus? Ada nggak perintah di antara seluruh firman itu pergilah ke seluruh dunia? Jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Waktu dia naik ke surga, dilihat oleh para murid. Dia mengatakan itu. Sebentar, tapi saya tadi kamu sudah mengklaim. Kamu sudah mengklaim bahwa itu tambahan. Anda belum paham. Sebelum penyaliban, dengar sekali lagi, dengarkan saya. Dengarkan saya Pak Pendeta, dengarkan saya. Boleh ya? Dengarkan saya. Lembutkan hatimu, Bung. Lembutkan hatimu. Kan komalmu, kamu pengen menang, kelihatan bukan pengen menang. Enggak. Bukan. Jauh dari pingin menang, jauh. Islam itu sudah menang. Islam itu agama yang diunggulkan. Nggak pernah. Nggak ada yang mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun nabi yang mengakui bahwa nama Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Tunjukkan kepada saya data bahwa semua nabi mulai Abraham telah pernah menyebut nama Allah. Kalau begitu tunjukkan data di dalam kitab yang Anda genggam di ketek Anda bahwa Tuhan yang disembah Yahudi bernama Yesus. Ada. Yesus tidak ada, tapi sang logos, sang firman ada. Ada. Batuk dulu sedikit. Tunggu. Batuk kemenangan. Saya juga bisa. Jadi gini. Siapa nabi? Jawab dulu, Pak Ustaz. Dengar. Siapa nabi mulai dari Abraham yang pernah menyebut Tuhannya itu Allah? Sebutkan bagi saya. Kalau ada saya murtad. Siapa? Bung. Apakah Abraham menyebut Allah? Pertanyaannya, apakah Abraham orang Arab? Apakah Musa pernah mengenal Allah? Apakah Musa orang Arab? Tidak. Apakah Sulaiman itu? Bang, enggak usah, jangan sampai saya permalukan Anda lebih jauh. Cukup di sini aja. Justru saya mau membuktikan di sini bahwa eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala itu eksis setelah adanya Quran dan Nabi Muhammad. Sebelumnya itu tidak ada satu orang pun nabi yang pernah menyebut Tuhannya itu Allah. Kalau ada, buktikan sekarang. Kalau ada, saya mualaf. Buktikan. Baik. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya ya, dengarkan. Anda baca Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal bahwa dia akan menjadi Tuhannya Ismail dan keturunannya dan Tuhannya Ishak dan keturunannya sebagai perjanjian kekal. Bukan kitab Anda, Bung. Aduh. Kan sudah abang tadi lupa Allah bahwa kitab Alkitab itu sudah ditambah-tambahi. Saudara lupa. Kenapa Anda mau mengutip yang sudah diedit yang tidak jelas lagi kebenarannya? Jadi Anda mau saya tunjukkan dengan perintah Allah Anda dong.
Jadi menurut Anda ingin saya menunjukkan data bahwa mereka menyembah Allah itu dari Quran atau dari mana? Kan Anda yang suruh saya tunjukkan. Tunjukkan bagi saya dari mulai Abraham, Ismail, Daud, Nuh. Apakah pernah mereka waktu berdoa, ya Allah, atau mereka percaya nama Tuhan itu Allah? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Siapa yang ngomong itu, Bang? Siapa yang ngomong seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala. Anda kan mencari. Bukan itu pertanyaan saya, Bang. Siapa di antara Nabi mulai Abraham sampai ke Nabi Isa atau Daud yang pernah berdoa, ya Allah, yang mengenal Tuhan, nama Tuhan itu Allah? Siapa? Sampai mereka mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Itu dalilnya tadi barusan. Di Al-Quran? Iya dong. Saya nanya sebelum Al-Quran ada, makanya saya bilang. Kenapa saya tunjukkan kitab Kejadian kau tolak? Sebelum Al-Quran kemana dia? Kuclok. Saya tunjukkan kitab Kejadian, kenapa kau tolak? Al-Quran ada itu loh, jadi buku. Di mana? Saya tunjukkan di kitab Kejadian kau tolak, pemakan bedong. Udah kau turun. Kau idiot. Itu sudah diedit. Cok. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Anda lihat seorang pendeta. Aku sudah bilang, tidak akan pernah kita menemukan ilmu dari mulut pemakan babi ketika berbicara mengenai agamanya. Saya kasih kitab Kejadian ditolak, jangan ku pakai kitab kami, katanya tanpa malu-malu. Saya kasih Al-Quran ditolak lagi, kenapa kau baca Al-Quran di kitab sebelumnya? Seorang pendeta, ingat saudara Anda pendeta, saya tidak ingin mempermalukan Anda terlalu jauh. Saya tidak mau Kristen pada lari dari komal saya. Nanti mereka berpikir pendeta aja dibuat perkedel sama Bang Suma, apalagi kita. Jadi Anda turun. Saya masih menyisahkan satu karung napas untuk kau bernapas di gereja. Kau bernapas di gereja. Jangan kau mati di komalku. Jangan kau mati di sini. Nanti jemaat-jemaatmu pada kabur semua, tidak mau lagi naik di sini. Wah, pendetaku aja dibuat bubur. Gimana saya kalau saya naik? Pendeta saya di depan Bang Suma aja pelintuk sana kemari, menipu, berdusta, mencari data dusta, bohong dan seterusnya. Gimana saya? Jadi saya masih kasih ruang Anda untuk menipu di gereja, berdusta di gereja Anda. Jangan sampai tamat riwayatmu di sini. Makanya saya turunkan. Maaf ya saudaraku pendeta, ya, bohong Anda jangan taruh di depan kami umat Islam. Bohong Anda simpan di gereja aja, jangan bawa ke sini. Anda belum bisa melawan saya berdiskusi Mohaim Bible. Bible kau masih cari di mana datanya? Di mana datanya? Kalau saya Bible itu sudah udah di luar kepala Bible itu. Kau baru mau cari. Anda di mana dalilnya? Bahwa orang Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Aku tunjukkan dalil. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Baru satu tak kasih dalil. Anda sudah mencret, nipu sana sini. Ku kasih Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kitab sebelumnya. Ku kasih kitab Kejadian. Kenapa Kejadian? Itu kitab kami. Kasih kitab yang lain. Hancur kan? Hancur. Mimbar gereja retak sudah. Laci gereja rubuh sudah. Altar gereja sudah tergulung. Orang gereja pada bingung. Kejadian 17:6-7. Aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu Abraham, Ismail, Ishak, anak-anakmu, keturunanmu
turun temurun menjadi perjanjian kekal bahwa titik 2 aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa aku di situ? Yod-Heh-Vav-Veh. Ya kan? Berarti keturunan Ismail menyembah siapa menurut Kejadian? Yod-Heh-Vav-Veh. Tapi kami tidak mengklaim. Kami punya Tuhan namanya Allah. Cukup kita Kejadian itu kau baca. Kalau perlu kau bakar. Debunya kau campur air. Minum. Mudah-mudahan kau bisa waras. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Paham ya? Belajar lagi kau. Jangan cuma konsentrasi di babi aja dan jemaat perpuluhan. Jangan. Oh, belajar lagi, belajar. Jangan kau terlalu malu depan jemaatmu di hadapan Bang Suma. Lihat tadi takut nih kau Suma, semakin nampak kebodohan. Oh, ini lagi. Ya, itu tadi itu benar loh. Dia memberi pertanyaan yang kamu nggak mampu jawab. Manusia kora-kora kau ngomong apa? Saya malah malas naik ke komal kamu. Semakin nampak kebodohanmu itu. Semakin nampak, ya benar. Oke, masuk ke tema. Kau itu logikanya nggak ada. Ya, saya pernah pertanyakan gini, kenapa semua agama mempercayai hal yang nggak ada? Surga itu nggak ada. Kamu ngomong ke saya masalah hari Selasa, aneh. Analoginya nggak masuk. Itu kau berpikir sok paten banget, merasa pintar seperti itu. Malu dong. Buka kameranya. Ternyata kamu nge-live ini buat buka komal, jual ayat cuma cari duit, cari gift aja. Karena saya lihat dari pagi, siang, malam, tengah malam, kamu nggak ada kerjaan lain. Buka kameranya. Nggak perlu saya buka kamera, karena pasti kalau kamu tersudut, kamu turunkan saya, jadi percuma. Kamu itu hanya pengen menang, terlihat paten, terlihat wow, sesama kaum aja. Malu, saya malu cuma. Pemakan babi nggak perlu malu, harusnya kau malu makan babi. Jadi kok kerjaannya itu nge-live, jual ayat, sama para mayat. Kamu ada kerjaan apa sih sebenarnya? Dulu aja kamu kalah sama RK, saya lihat, saya nonton, saya kasihan. Sekarang kamu terlihat sok paten banget. Saya pengangguran, Bang. Cuma saya juga orang Sulawesi ya. Terus? Saya juga, saya bertanya yang logika ya, yang masuk akal. Tapi kamu menjawabnya ngaco, terus di bawah typing oteng bodoh, padahal nggak pandang kebodohanmu semakin kamu nampakkan. Kamu bisa diskusi dengan saya nggak nih? Meskipun kau saya sudah mau diskusi membuktikan sama kau kamu, bisa diskusi. ketika kamu tersudut, kamu turunkan saya, jadi percuma. Saya naik hanya kasih peringatan sama kamu, peringatan bahwa kebodohanmu semakin nampak. Oh iya. Kerjaan kamu cuma cari gift. Ya boleh. Terserah, kau ngomong aja sesukamu. Ya, saya ngomong sesuka saya karena apa ya? Saya sering ikutin komal kamu nih, saya lihat-lihat sih. Wah, makin nampak ini katanya Gurunda, kok kebodohannya makin nampak. Secara psikologi, orang yang banyak bicara saat orang berbicara itu dia sedang membicarakan dirinya. Oten. Ten, kalau kau jual jantungmu pun aku beli, Ten. Gerejamu kau jual, ku borong, Ten. Jangan kau pandang enteng orang, Ten. Kalau kau live rumahmu masih atap-atap begitu, jangan kau remehin orang, cari koin. Kalau rumahmu aja masih dinding triplex, kau nggak tahu kau ngomong dengan siapa, Ten. Halo, semangat malam. Sudah main, sayang? Kemarin Indonesia lawan Thailand kalah mana? 6 Vietnam.
Oh gitu. Kenapa bisa menang? Tahu alasannya? Tidak juga. Karena abang nggak nonton. Tidak juga. Pastilah itu. Iya dong. Dek, adek. Menurut adek, selama abah diskusi dan oten-oten pemakan babi, ada nggak yang pintar? Nggak ada, bodoh semua. Gimana sayang? Sini, dekatinnya suaranya sini. Gimana sayang? Selama abah diskusi sama oten-oten pemakan babi, ada nggak yang pintar? Gak ada, goblok semua. Apa? Goblok semua. Oh iya. Malu dong, titel pendeta tapi begitu, malu dong. Ayo teman-teman yang masih bisa diwaraskan naik ke atas, tapi jangan bodoh kali ya, jangan akut. Ya, Anda orang Indonesia harusnya kan pintar, cerdas. Kenapa giliran bahas agamamu kalian jadi block on idiot? Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Halo, Islam, Katolik, Protestan, jujur, biar ku masukkan daftar blokir. Halo. Kita turunkan ya teman-teman, karena dia baru naik sekali ini. Ingat ya teman-teman, saya katakan sekali lagi, yang naik di sini non muslim. Kalau ada muslim yang sengaja naik tanpa alasan yang kuat, saya blokir. Maafkan saya, kita harus berpisah. Anda tidak akan nonton saya lagi pakai akun itu. Halo, selamat malam. Yo. Ya, Katolik, Protestan, abang. Pencet bang. Pencet. Pintar juga alasannya. Sengaja naik juga kan kepencet. Tapi kau salah, loncatan berpikirmu lemah. Halo, selamat malam. Halo. Malam Om. Malam juga. Katolik, Protestan. Katolik Om. Buka kamera silakan. Nggak mau lah aku Om. Kenapa? Nggak mau Om. Om Katolik, Protestan. Saya? Iya. Saya Muslim. Muslim. Ya. Sama seperti Yesus, Muslim. Yesus Muslim apa Om? Muslim lah. Isa nggak Om yang Muslim itu? Yesus juga Muslim. Saya izin blokir ya. Kenapa diblokir Om? Dah. Bye. Ayah kan. Bye. Kasih. Semangat malam. Halo. Wow, masuk ke sini. Halo, semangat malam. Katolik, Protestan. Halo. Halo. Iya. Halo. Iya. Kita masuk. Hindu bang, agama Hindu. Halo bang semua. Iya, halo juga. Saudara Papa Geo, Katolik, Protestan abang. Saya Islam. Ada hal yang ingin disampaikan? Kau tolol bodoh kau itu. Kenapa bisa bang? Iya. Karena? Kau bodoh tolol itu. Karena kenapa? Kan harus ada jawaban toh. Apa alasan? Alasannya apa bang?
nggak ada apa kau ini, nggak ada faedah itu. Oh, takut Kristen berkurang gitu? Takut Kristen tutup ya? gereja gitu? Kenapa Anda marah? Anda bela aja akidahnya, agamanya. Ngapain harus pura-pura jadi Islam? Emang saya Islam. Yesus itu siapa bagi Anda? Yesus itu siapa? Bukan siapa-siapa. Kenapa? Terus kalau Anda Islam, bisa Anda syahadat? Emang kenapa kalau syahadat? Ya udah coba silakan kalau syahadat silakan. Ngapain syahadat? Nah, berarti Imam bukan Muhammad ya. pernah syahadat. Pemakan babi nyamar-nyamar. Udah, Imam Bang, Muhammad pernah syahadat. kalau sakit hati atas kebenaran yang saya sampaikan, saya minta maaf. Imam Muhammad pernah syahadat. Tapi janganlah membuat Anda seperti Paulus. Iya. Ya. Imam Muhammad pernah syahadat. Saya mau tanya. Jadi, kalau Anda itu mau diskusi itu berjalan dengan baik, Iya, silakan saya buka tanya. kamera. Muhammad pernah syahadat tidak? Apa itu syahadat? Iya. Apa itu syahadat dulu? Iya, syahadat adalah Saya kan tanya. Imam Muhammad pernah syahadat itu? syahadat adalah syahadat adalah Makanya saya mau tanya sama Bang Sugeng. ya, Emang syahadat Muhammad dulu. pernah syahadat? Emang syahadat itu apa, Bos? Iya makanya kan saya tanya. Aku kan berarti nggak tahu. Aku makanya tanya. Katanya Emang syahadat itu Islam. Ya makanya aku tanya. Aku kan nggak tahu. Katanya Islam. Iya. Aku kan nanya. Katanya Gurunda. Malu Hanya ngaku Gurunda. Tapi Kristen. nggak tahu. Gimana? Malu ngaku Kristen, ngaku Islam. Ya kenapa? Dah bang, saya tidak ingin bertengkar. Ya, bye. Dah dibawa aja, nangis di bawah. Bawa. Silakan saudara-saudara Kristen yang masih mau berdiskusi, yang masih mau diwaraskan, disehatkan, naik diskusi kita. Halo saudara Ronald, semangat malam. Selamat malam, Bang. Ya, Katolik Protestan Abang Ronald. Ya, Islam, Bang. Iya, ada Ada pesan, Iya. Bang. Itu yang tadi, Bang, itu pemakan babi. untung Bunda Rahma selamatkan Anda. Hampir baru mau saya tekan blokir. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Kita turunkan, tidak diblokir karena namanya nama Oten. Kalau Kristen, kalau Islam sengaja naik, izinkan saya blokir Anda sampai waktu tak terhingga. Semangat malam. Malam, Bang. Katolik Protestan. Saya Protestan, Bang. Buka kamera, Bung, silakan kita diskusi. Untuk nyalakan kamera saya belum bisa, tapi ya bicara dengan lembut lah, jangan bicara kasar karena nggak bagus lah tuh. Karena di ajaran agama semua kan tidak ada yang mengajarkan bicara kasar. Yesus mengajarkan muridnya jangan kuberikan mutiara kepada babi. Tidak, itu kalau bicara soal babi diharamkan, Kristen juga ada. Bukan masalah babi diharamkan. Yesus mengatakan di luar Yahudi itu anjing dan babi, di luar golongannya. Jangan kau berikan mutiara. Kalau bicara babi dengan itu kan di kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau mau bilang haram juga itu dia. Ilmu nggak ada. Tidak berbicara mengenai hukum haram. Ini berbicara Yesus menyebut di luar kelompoknya dengan sebutan babi. Itu kalau masih idiot jangan naik di komal debat, apalagi berdiskusi dengan orang yang paham Bible. Halo, semangat malam. Malam Bang Zuma. Malam Katolik Protestan. Saya Muslim Bang Zuma.
Oh, keren kali abang ini. Masya Allah, luar biasa. Baik, selamat Ini ada tinggal. sambutannya saya ini bang. Nah, masuk dalam daftar tunggu di Posyandu untuk imunisasi. Halo, selamat malam. Udah bos, aku udah blokir. Semangat malam. Sebelum diblokir lari dia. Udah aku bilang non muslim aja yang naik. Kalau ada muslim yang setengahnya naik, daripada anda saya cap murtadin, mending anda saya blokir, kan gitu. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, semangat malam. Yang non muslim aja abangku yang naik dulu ya. Kalau ada muslim yang mau naik, mau nyampaikan sesuatu yang penting, silakan DM saya. Kalau juga belum tersampaikan, boleh menghubungi Bang Handi sebagai pembawa kabar gembira atau kabar baik. Halo, semangat malam. Malam. Katolik, Protestan. Protestan. Oke, bisa buka kamera. Nggak bisa, penyakitnya masih sedikit om. Kenapa bisa? Bantu follow lah biar bisa. Saudara Aries, semangat malam. Aries. Semangat malam. Centang 1. Halo. Katolik, Protestan. Halo Bang. Halo. Halo. Centang 1, ada yang ingin disampaikan? Iya, selamat malam. Katolik, Protestan. Ya, Protestan bang. Boleh buka kameranya, silakan. Mateus, Ya, boleh. Katolik, Protestan. Ya, boleh. Tunggu ya bang. Saya pakai baju dulu ya. Ya, Matius. Matius, Protestan, Katolik. Halo. Saudara Matius. Muslim tahan dulu ya. Jangan naik dulu ya teman-teman ya. Tahan di bawah dulu yang muslim. Kalau gatal kali mau naik, ikat tangannya dulu. Halo Bang, silakan Bang, buka kameranya. Iya, iya bang. Salam kenal, saudara. Iya bang. Iya, namanya lucu. Oke, silakan. Ini ada tema si pembinasa keji. Siapakah dia pembinasa keji ini? Si pembinasa keji. Ini saya belum terlalu paham dengan tema ini ya bang. Oke. Kalau di Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Pembinasa keji itu adalah orang-orang kafir yang membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kalau di dalam Bible, pembinasa keji itu bertemu dengan murid Yesus, menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus, lalu duduk atau berdiri di tempat kudus.
mengaku sebagai orang suci, mengaku sebagai rasul, nabi atau imam atau rabi. Silakan. Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Siapakah pembinasa keji itu? Datang kepada murid-murid Yesus membinasakan murid. Itu siapa, Bang? Lalu setelah melakukan aksi itu, dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Ya, mengangkat dia sebagai rasul itu kan Paulus, Bang. Nah, berarti pembinasa kejinya siapa? Ya, tadi saya sudah bilang Paulus, Bang. Nah, terus kalau Anda sudah tahu itu, apakah masih mau mengikuti ajarannya? Tidak, Bang. Saya bukan mengikuti Rasul Paulus, Bang, karena Tuhan Yesus, Bang. Apakah Yesus pernah mengajarkan makan babi? Kalau itu mungkin tidak ada, Bang. Apakah Yesus pernah mengajarkan ibadah minggu? Kalau itu juga mungkin tidak ada juga, Bang. Apakah Yesus pernah mengajarkan jangan bersunat? Apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Kalau itu tidak ada juga. Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk ke gereja? Ya, kalau gereja ya ada, Bang. Di mana Yesus perintahkan ke gereja? Apakah Yesus mengajarkan untuk percaya kepada pendeta, kepada pastor? Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk melakukan Natal? Kalau Natal kami laksanakan, Bang. Adakah perintah Yesus? Adakah perintah Yesus untuk percaya kepada Paulus? Bang, kalau pertanyaan itu saya belum terlalu paham, Bang. Memang nggak ada. Kristen itu adalah orang asing yang memakai nama Yesus dan kelak akan diusir oleh Yesus. Kristen bukan pengikut Yesus. Ya, Bang, sabar, Bang. Saya potong, Bang. Bang bertanya kepada saya tadi, mungkin saya belum terlalu paham apa yang Bang Juma sampaikan. Tetapi ini saya ingin bertanya saya ingin bertanya sedikit, Bang. Sebelum bertanya, saya mau tanya, Anda gereja di mana? Di Alor NTT, Bang. NTT. Sekte apa Abang ini? Protestan? Katolik? Advent. Advent tahu doa Bapa Kami juga? Ya, tahu. Coba, saya ingin dengar. Ayah kami yang untuk membuktikan bahwa Anda memang adalah Advent. Ayah kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Terus? Sudah, Bang, cukup. Kenapa harus panjang? Iya, enggak, panjang. supaya orang percaya bahwa Anda Advent. Papi kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Terus?
Sudah bang, cukup bang. Di sini saya naik untuk bertanya, bukan untuk menanyakan doa-doa Bapak kami. Bang. Enggak, takutnya nanti orang bilang settingan. Soalnya setiap pertanyaan saya Anda nggak bisa jawab. Cuman diam-diam doang kayak orang bingung. Iya, karena saya naik ini kan untuk menanggapi temanya, bukan untuk mempertanyakan hal itu. Ya, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang membuktikan bahwa kalian pengikut pembinasa keji. Kalian makan babi dasarnya kalian tak tahu. Kalian ibadah minggu dasarnya tak ada. Menyembah Yesus tak ada dasarnya. Menjadi Advent tak ada dasarnya. Dan naik ini karena saya merasa tidak nyaman, karena ketika live ini kan nanti membuat merasa tidak nyaman saja. Semua orang merasa tidak nyaman ketika saudara live seperti begini bang. Sebelum era digital ini, sabar bang, saya mau bicara dulu. Sebelum dunia era digital ini terkenal seperti ini kan masih aman-aman saja. Emang ada tidak aman sekarang? Bukan bang. Emang tidak aman? Kalau live seperti begini kan, live berdebat lintas agama seperti ini nanti akan di antara agama Islam dan Kristen itu nanti akan merasa tidak ini karena selalu ada menghujat. Kalau ada yang menghujat. Tidak ada yang menghujat. Tidak, maksudnya Itu yang lain kan saya nonton yang lain itu kan ada juga mengeluarkan bahasa tadi kurang sopan dan lain sebagainya. Apa itu nggak sopannya? Kan selalu menghujat. Kalau memang kepercayaan dia, ya sudah kepercayaan dia saja. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia, itu saja bang. Kenapa? Menghujatnya di mana? Ada di apologet lah yang lainnya. Nah, apakah Anda bisa membendung itu semua? Apa? Apakah Anda bisa membendung penghujat-penghujat Islam untuk tidak menghujat? Bukan bang, tolong mengerti apa yang saya sampaikan begini bang. Sebelum maksud saya sebelum era digital ini terkenal seperti ini, sebelum HP-nya belum diterkenalkan, masih Indonesia ini aman-aman saja ketika. Lah sekarang juga aman. Sekarang juga aman. Ya kalau. Kenapa sekarang aman? Kenapa? Karena misionaris udah tahu ternyata umat Islam itu lebih paham Bible daripada mereka misionaris ini. Kan misionaris yang keliling kampung ke kampung murtadkan orang. Bahkan kitabmu menggunakan istilah-istilah mulia dari Quran untuk menutupi agamamu yang sebenarnya. Ya, kan kalian yang memulai, bukan kami yang memulai. Ya, kalian. Kalau Bang Juma live membawa tema ini, apakah ini mengajarkan sama tidak seperti zaman Nabi Muhammad ketika dia berdakwah itu? Apakah dia membawa salah satu tema untuk berbicara, menyampaikan apa yang dia Nabi Muhammad menyampaikan tentang pembinasa keji. Makanya tadi di awal pembukaan saya membaca Quran. Ya. Apakah dia mengeluarkan suara dengan perkataan babi atau tidak? Kita tentang
Surga itu nggak tahu. Sementara Terus perjanjian kekal itu apa aja? perjanjian kekalnya neraka itu waktu itu Tidak bang, saya pikir mungkin lebih sejaman dengan dia itu mungkin lebih kejam daripada zaman sekarang bang. Karena zaman dulu itu mungkin lebih sadis dari lebih empoleng. Entah apa-apanya kau bilang. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Saudara. Hai. Hai. Oke, turun. You. Si Kanuta. You. Halo. Cek. Jaringan saya ya, teman-teman ya. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Izin Bang, cuma Muslim Bang. Kamu kenapa? Udah bosan? Tidak Bang. Hah? Jadi? Kena penggal. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Abang CS, semangat malam. Halo. Katolik Protestan. Abang CS, Katolik Protestan abang. Halo. Katolik Protestan. Maaf, izin saya blokir ya. Anda monitor kok, Anda diam-diam. Bismillah. Nah, mampus. Pergi sana kau setan. Datanglah tidak diundang. Pergi diusir dengan diblokir. Ini lagi. Ini yang kedua kalinya ini. Halo, selamat sore. Halo. Semangat malam. Sabar teman-teman ya, teman-teman muslim. Halo, semangat malam. Katolik Protestan abang. Ya gimana? Katolik abang. Protestan. Islam. Muslim. Muslim Timur. Alhamdulillah Muslim. Muslim Timur. Ada yang ingin disampaikan? Kalau saya mau sampaikan, ya, wah bingung lagi. Soalnya penjelasannya Abang Juma
udah lengkap. Cuman yang saya kecewakan itu orang-orang muslim yang lain tuh kayak muslim munafik gitu kan, tapi nyatanya kan ada surat yang menyatakan ada muslim munafik sama muslim. Semangat malam. Halo. Oh, Katolik Protestan. yang tidak percaya omongan Muhammad. Iya. Silakan buka kamera diskusi kita yuk. Ayo bang, ayo. Yuk. Belum bisa open kamera. Udah bisa, ini aku kirim. Tinggal kamu terima di sana. Silakan. Pengikutnya baru 129. Ini bisa toh, di sini bisa nih tuh. Tinggal kamu terima kok di situ. Silakan. Coba undang dulu, tidak ada itu. Sudah aku undang, tinggal Anda buka, simpan, save, oke, kebuka dia, silakan. Yang mana? Nggak ada. Ada, udah terkirim, silakan. Tidak Ayo, ada. Bang. Ya, Anda berarti yang nggak bisa dipercaya, bukan nabiku, Anda pembohong, Anda di bawah. Anda mencela nabiku tapi Anda sendiri berdusta, gimana dong? Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Silakan bang, buka kamera. Aku mau buka kamera tapi abang buka masker ya. Kenapa bisa? Ya kenapa bisa juga? Lah ini komal saya bang. Ya abang nyuruh saya, berarti abang harus siap dong untuk disuruh juga. Lah ini komal saya. Anda tidak mau ikuti aturan saya, silakan turun. Kan gitu bang. Oh, Anda yang ngatur saya. Cuman mau bilang bang, abang tuh Alan Persiboneng. Oh ya nggak apa-apa. Alan Waker. Nggak masalah bang. Iya. Alan malah lebih ganteng dari saya kok. Nggak apa-apa, silakan aja. Aku ikhlas dengan semua hujatan Anda. Kalau itu semua bisa membuat Anda senang, silakan aja. Halo, semangat malam. Malam-malam. Katolik Protestan bang, silakan. Katolik. Belum bisa buka kamera. Tidak ada ini. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Buka masker kau Suma. Nonton di film saya aja, nonton film Doti, di situ saya tidak pakai masker kok. Halo, selamat malam. Semangat malam. Iya, Katolik Protestan abang. Malam. Malam juga. Katolik Protestan. Islam, Bang. Oh, Islam. ada Islam. apa ini? Iya. Islam. Oke, thank you. Mau tanya maaf, ini bang. Soalnya saya kecewa dengan babi-babi semua itu. Maaf, saya sudah terlanjur blokir. Maafkan saya. Oke? Maafkan saya bang. Saya terlanjur blokir. Maaf ya. Kan udah aku bilang, yang naik itu non-muslim. Anda naik di saat Anda masih muslim, daripada Anda jatuh dalam golongan non-muslim, mending saya blokir, kan gitu. Simpelnya gitu. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo, semangat malam.
Ya terpaksa saya blokir, mau kayak mana teman-teman. Mungkin kalau misalnya saya nanti besok hari mau buka lagi blokirnya. Halo, semangat malam. Halo abang, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Saksi Yehova, Mesianik, Ortodoks, Orkotok, BT Kotok. Halo, halo abang. Halo, ada onde-onde kah? Oi, oi, oi. Oke, maaf, Anda masuk dalam daftar hitam. Anda saya blokir. Biarpun Anda sudah turun, konfirmasi. Cih, mantap. Ada barongko kah? Bagi dong barongkonya. Wih, enak sekali barongko jam-jam segini. Tiba-tiba ada mobil parkir. Tetet. Habis itu Apalagi yang ding-ding ya bang. Iya, Bang Suma, aku di gerbang. Suruh pasukan buka gerbang. Saya bawa barongko malam-malam. Wah, mantap sekali. Tapi itu kan cuma menghayal doang. Katolik, Protestan abang ini? Bang, saya mau bertanya ini, ada teman saya mau masuk Muslim malam Kamis. Dia bertanya sama saya persyaratannya apa aja tuh mau dibawa katanya. Mau di mana mau syahadat? Dia di Makassar. Yang sudah bertemu dengan Ustaz Jumsar itu ya? Iya, dia bertanya ini bulan apa aja sih dibawa. Bulan ada sih kalau KTP doang, KTP. Iya, KTP sama kakak itu bisa kak? Ya. Maksudnya fotonya aja. Foto bisa. Oh bisa. iya, itu mau tanya kayak jangan bilang kak kalau. Tapi sudah komunikasi kan dengan orang Arematea sudah kan? Iya, sudah ditelepon katanya tadi. Oh iya betul. Alhamdulillah. Semangat terus. Kasih. Dan ada ini bang, maksudnya ada juga sepupunya mau ikut katanya kalau ndak ini. Ya, insya Allah satu kampung nanti ikut itu kabupaten, satu kabupaten nanti rencananya. Amin. Dia target kalau belum ada yang bisa ngalahkan Bang Zuma dibiarkan berargumentasi benar dan kebenaran yang disampaikan Bang Zuma itu belum juga terkalahkan oleh pendeta atau pastor, malah pendeta pastor kalau oleng, maka satu kabupaten mereka akan masuk Islam katanya. Amin. Oke bang, Dia sambil makasih nonton ya. tadi ini bang, dia sambil nonton ini, dia lihat tadi kita debat sama yang gondrong itu, dia bilang kenapa? Agak aneh memang ya. Itulah makanya saya bilang kita kan ajak saya ke Katolik, tapi kita tidak bisa yakinkan saya. Iya. Itu pendetanya Istilahnya tadi tuh oleng. Dia ketawa-ketawa terus sih. Kenapa lucu ya? Ditanyakan ini, dijawab lain katanya. Oke Iya, saudara. Iya, terima kasih banyak. Iya, salam sama beliau ya. Iya, siap. Oke, saya turunkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tim kita di darat teman-teman udah konfirmasi dengan yang mau syahadat. Alhamdulillah. Yudi Pratama. Semangat malam Yud. Selamat malam bang. Katolik Protestan. Bang Juma, kami Muslim Bang Juma, cuma ada cerita sedikit gitu. Iya. Kebetulan teman kami mau masuk Islam, cuman dia minta 2 syarat gitu ya. Saya juga bingung menjawabnya tuh. Dia bilangnya seperti ini, saya mau masuk Muslim, tapi dengan syarat buktikan kata bahwa Allah itu ada gitu. Mana dia ajak ke sini? Ajak ke sini. Nah, kami
saya bawa ke kiai kebetulan di pondok pesantren situ. Begitu oke, nah saya anterin ke situ ke kiainya. Kiai ini mau masuk muslim tapi enggak syaratnya seperti itu. Ternyata ditabok, Pak. Bang Juma ditabok tuh sama si Pak Kiainya. Begitu ditabok kan dia sakit-sakitan, waduh. Pak Kiai nabok saya katanya. Itu tabokan saya rasanya gimana? Sakit. Itu mah cerita turun-temurun itu. Nggak lucu diulang lagi cerita kayak gitu. Itu kejadian yang pernah terjadi. Nggak usah diulang-ulang lagi. Aku udah hafal cerita itu. Anda pula yang masuk jadi pelaku di sana. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Katolik Protestan. Sekarang berapa? Sopo iki? Ajak kamu mas. Hah? Ajak kamu. Apa acak kamu? Oke, one ala kotok. Apa ala kotok? Bete kotok. Oke, one ajak ala kembok. Apa ngomong apa sih berokok ini? Ajak kapu ala kotok lah. Aduh ya kuy, nah, mana kelokoh. Nak loy. Apa itu tadi? Itu orang tadi tuh. Ada ku tengok ada kayak mesin di pipinya dan dagunya. Manusia robot gitu, masuk manusia percobaan gitu. Lucu ya teman-teman. Oh, lagi dibekam. Kirain dikasih baterai. Allahu Akbar, Masya Allah. Memang berat ya teman-teman perjuangan ini. Di saat kita ingin membuat mereka sehat, sadar, mereka malah memperbodoh diri itu. Mau kayak mana lagi? Loni Prida Hasibuan, Kangkong Songre. Coba. Oh, nggak bisa teman-teman. Kita undang yang mana ini ya? Ayo teman-teman non muslim ajukan permintaan, silakan. Jangan segan, naik aja. Tapi upayakan jangan menghujat ya. Santai aja, tanya jawab aja kita. Silakan. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Halo Bang. Semangat malam. Kudong, batin untuk gawe. Tong olongko samuding. Semangat malam. Ya, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Agama apa Mbak ini? Katolik Protestan? Siapa aku? Iya. Kalau aku Islam. Ada yang bisa dibantu? Apa Bang? Oke. Selamat berpisah.
Kena blokir dia. Mampus. Dia pula yang pura-pura lugu. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Halo bang. Ada onde-onde kah? Halo. Cek. Tes. 1. Tes. Oke, kita blokir. Selamat berpisah. 1, 2, 3. Ketepak, 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 ketepak. Bum. Ada lagi? Silakan. Semangat malam. Halo, semangat malam. Katolik Protestan abang. Halo, Jodika Hutabulu. Halo, saudara Bulu. Rostan. Ya, Rostan. Silakan buka kameranya bang. Kita diskusi. Yuk, semangat yuk, yuk, yuk. Abang bisa yuk, yuk, yuk. Kalahkan pendeta-pendeta longor yang tadi. Yuk, yuk, yuk. Abang pasti bisa yuk. Buka kamera, silakan. Yuk. Nah, buka. Sih, mantap kali abang ini. Silakan. Bang? Ya. Buka kameranya. Ah, udah di... Ah, gitu dong. Tepuk tangan dulu buat abang kita yang ganteng ini. Wow, keren kali. Abang ganteng kali, minum apa? Kombantrin. Berapa kali dalam sehari? 1 papan. Hah? Tiap hari lah bang. Oh, tiap hari. Kombantrinnya berapa diminum? Pagi, siang, sore gitu? Ngerti aku hati Kombantrin bang. Obat ganteng, obat ganteng. Abang ganteng, ku bilang. Nggak ngerti Gimana? obat gitu bang. Oh iya, ya udahlah, nggak usah dibahas. Iya, iya. Ini tema siapakah pembinasa keji itu? Silakan. Hah? Iya, siapakah pembinasa keji itu, bang? Nggak ngerti aku bang. Aku cuma nanya sama abang aja. Dijelaskan di dalam Matius 24 nomor 15. Coba dibaca di situ. Ambil Bible. Ambil Bible dulu. Silakan. Kurang ngerti aku bang. Jadi apa yang Anda ngerti apa? Terangkan abang lah. Hah? Terangin abang aja biar aku dengar. Oke, baik. Jadi Yesus duduk bersama muridnya di Bukit Zaitun. Lalu Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada penyesat. Nah, penyesat itu akan datang dimulai dengan dia duduk di tempat kudus atau berdiri di tempat kudus mengambil jabatan kudus di situ, jabatan yang mulia. Jadi pembinasa keji itu memulai karirnya dengan mengaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, lalu membinasakan orang dengan ajarannya. Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel menurut Yesus. Yang pertama, dia pembinasa keji ini akan menantang Tuhan langit dan bumi. Ajarannya adalah menentang atau melawan ajaran langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi. Contoh, ketika pencipta langit dan bumi mengajarkan sunatkan nonotmu, sebab itu akan menjadi tanda perjanjian aku denganmu, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Si pembinasa keji ini malah menyuruh orang untuk jangan bersunat. Nah, aku mau tanya sama abang, apakah abang bersunat?
Sunat bang. Sunat. Ya. Usia berapa tahun? Kalau aku sunat bang istilahnya SMP aku udah sunat. Aku Islam SM. dulu. Ah? Aku pertama Kristen. Baru? Bawa mama aku ke Aceh masuk Islam. Terus? Pulang aku ke Sumatera Utara jadi Kristen. Masuk angin. Oh. Jadi sekarang ini masuk angin. Enggak bang gitu kan. Aku sunat. Abang kan tanya aku sunat. Oh iya, sorry. Tapi nggak masuk angin kan? Enggak bang. Misalnya aku waktu di Banda Aceh aku dulu Islam. Aku jadi sunat aku di situ masuk Islam. Kalau dibawa lagi nanti Anda ke Cina menjadi pengucuk gitu. Enggak, keluar aku dari situ masuk Kristen lagi. Oh. Jadi sekarang agamanya apa? Kristen Protestan. Harusnya kulupnya dipasang lagi, Bang. Hah? Harusnya kulupnya dipasang lagi. Enggak. Dipasang lagi. Enggak. Disambung lagi kembali itu kulit nonotnya. Ngapain dipasang? Kan Paulus mengatakan, jikalau kau sunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Capek aku masang itu bang. Hah? Ya capek aku masang itu. Kenapa capek? Kan tinggal dilem Alteco. Makanya bang, aku bilang kan, sunat enggak. Aku disunat dulu bang. Iya, tapi kan ada kembali ke Kristen. Iya. Nah, makanya kulupnya dipasang lagi karena udah Kristen sekarang. Dari mana diambil itu bang? Apanya? Dari mana diambil lagi? Kan bisa sambung pakai kulit ayam. Habis itu lem pakai Alteco, ya? Kok kayak gitu ngomong bang? Lah, mungkin mana dalilnya? Di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan di kulupnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Saudara Kristen, tapi bersunat. Gini bang, aku kurang paham masalah agama ini bang. Kan udah kuajarkan tadi, mulai besok ambil paha ayam, Masalah sensitifnya sambung. bang. Tapi saya tidak jamin kalau bulu ayamnya nggak tumbuh di situ nanti kayak bulu tangkis, ya gimana? Makanya aku udah berdalam Islam yang bang. Tapi ada lain waktu kita ngomong bang kan. Apa? Makanya masalah kayak itu bang nggak ngerti aku bang. Iya makanya aku bilang supaya Yesus berguna bagi abang, kulup abang itu disambung. Ya sedangkan aku Kristen berguna bagi Yesus sama aku bang. Tapi kan kalau berkulup, kalau sunat tidak berguna kata Paulus. Bukan berarti gitu beragama gitu bang. Loh, Paulus yang mengatakan itu. Apabila engkau menyunatkan nonotmu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Makanya aku bilang sambung kembali supaya Yesus berguna. Kurang ngerti aku bang. Makanya mana lah bang? Kurang paham aku bang. Abang pun misalnya kalau live edis TV nggak naik abang. Cepat abang dengan TV barulah tak jempol abang. Udah. Galatia 5 nomor 2. Kalau Anda bersunat, Yesus tidak berguna bagi abang. Iya bang, aku orang awam bang. Tapi kalau kulit, nah, makanya kulupnya itu disambung aja lagi dengan kulit ayam. Iya. Tapi abang jago apa? Tapi nggak pernah live dengan STV bang. Edisnya yang takut sama aku, makanya dia kabur. Kabur dia kan? Kabur dia ke luar negeri. Sekali-sekali bang debatlah dengan STV biar didengarkan enak. Takut dia sama aku, takut. Orang ke sana bilang kau ke komalnya Bang Suma, apa kata dia? Aku blokir dia katanya. Padahal aku nggak ada blokir dia. Iya ya. Takut dia sama aku. Tapi siapa yang tahu?
Supaya Anda tahu, agar Anda tahu Edis itu muridku. Iya, makanya mending ambil kulit ayam, sambung pakai Alteco si Ucok. Biar tertutup lagi kepalanya pakai helm. Enggak lah bang. Kenapa enggak? Yesus tidak berguna bagi Anda nanti. Makanya bang, apa sensitif ngomong bang? Abang sudah punya suami? Suami. Abang punya istri? Belum bang. Nah, makanya tutup pakai kulit ayam biar bisa kawin lagi. Kawinnya kayak mana bang? Ya udah, nanti disambung dulu pakai kulit ayam si Ucoknya, kasih lem Alteco. Makanya aku bilang bang kan, misalnya kita bang ini, aku udah lama aku bicara bang. Intinya aku bilang kan, Islam, Kristen, apalah gunanya debat-debat gitu? Pikiran kan? Apalah debat-debatnya pikiran? Apa gunanya debat-debat? Supaya Anda paham kebenaran itu, abangku. Aku bang gini bang, kalau positif aku hidup ini bang, aku udah berumur 42 tahun. Terus pun paling sekedar aku kan. Tapi untuk apalah debat-debat kayak gini? Ujung-ujungnya ke tanahnya kita semua. Itu artinya. Iya, makanya harus cari keselamatan. Keselamatan apa itu bang? Keselamatan kalau kita mengikuti ajaran para nabi. Gini bang, misalnya seperti aku lah bang ya. Aku sekitar 10 tahun beragama Islam. Sekitar 10 tahun beragama Islam. Terus kenapa pindah Kristen? Aku tidak menyalahkan bang, misalnya tidak menyalahkan agama Islam, tidak menyalahkan agama Kristen. Aku beragama di, misalnya pindah agama kena keadaan lah. Kurasa bang ngerti lah. Aku di Sumatera Utara. Karena Indomie. Bapak mati. Enggak, aku serius ngomong bang. Iya, karena disantuni Bapak sama gereja, makanya murtad. Dikasih bantuan. Bukan bang. Lalu apa? Bukan bang, aku waktu kecil memang Kristen. Gini bang, dengarlah bang ya. Ya. Aku Kristen sebelum sekolah SD udah Kristen aku. Terus Tapi bapak ninggal di Sumatera Utara, ada kakak mama di Aceh, di Langsa. Kami ke sana. Kami ke sana kan mayoritasnya istilahnya aku tinggal di mama sama kakak mama. Jadi mamaku meninggal bang. Meninggal, mamaku dikubur di Langsa. Meninggal dalam keadaan Islam. Islam. Alhamdulillah. Terus. Jadi mamaku meninggal agama Islam. Jadi istrinya aku tinggal sama kakak mama lah. Ya, Islam. Kakak mama Islam. Di situ tinggal di Langsa. Langsa, ya. Panjang Perla. Ya. Sekarang masih di situ orang itu. Jadi istilahnya bang kan. Jadi kena kayak mana lah bang keluarga ini. Aku pun tinggal di rumah kakak mamaku. Memang anaknya aku, anak paribannya gitu. Tapi dia pun udah punya anak. Jadi kayak mana lah bang hidup ini, misalnya nggak mungkin lebih sayang dia sama aku daripada anaknya. Terus kenapa harus jual agama? Aku bukan jual agama bang. Buktinya pindah. Kenapa pindah? Gini bang, aku bukan jual agama. Gini bang, dengarlah bang. Aku bukan jual agama. Terus terang, aku bukan jual.
kan aku dari pertama kami udah Kristen. Iya tahu. Jadi singkat cerita lah. Jadi di Sumatera Utara Pematang Siantar. Aku kelahiran Pematang Siantar. Iya. Tulangku adik mamaku yang Kristen. Iya. Jadi merasa dikecilkan aku di atas sana bang dengan kakak mamaku. Ya wajar. Misalnya aku anak adiknya, dia anaknya dikecilkan lah ke mana lah. Terbang lah aku bang. Jadi mau nggak mau pulang lah aku ke Pematang Siantar ini. Terus? Jadi, kujumpai orang tulangku adik mamaku abang mama pas ini jadi nggak mau bang ya diikuti lah bang. Oh dia suruh kau ikut di sini, yang penting pindah ke Kristen gitu? Bukan bang, bukan di situ, tapi kayak mana bang istilahnya? Dia masak gini, jadi kayak mana lah bang? Nggak mungkin aku nggak ikuti kan, itulah. Tapi kalau ikut sama saya mau. Gitu lah bang. Abang pindah ke saya mau, yang penting masuk Islam. Makanya aku bilang bang, kalau aku bang, waktu jujur ya bang, waktu di Langsa aku bang, tadarus aku udah pernah. Makanya aku bilang ke bang, waktu di Aceh aku bang, ngomong ikro alif batasa bare kayak gitu di Aceh bang. Kalau di sini abang kan nggak rindu batasa zahodal kan gitu bang. Abang nggak rindu ajaran Islam sama mama? Rindu ya bang, makanya aku bilang kan beda versi bang. Kalau aku pulang ke Sumatera Utara, waktu aku di Aceh bang, jadi Kristen. Kalau ke Aceh jadi Islam lagi. Alif tu bare A, min tu bare U, kayak gitu kan. Kalau di Sumatera Utara, alif bata ha ho jal kan gitu bang. Jadi mana gitu bang. Makanya aku bilang bang, abang kalau ikut sama saya mau pindah ke agamanya mama lagi? Rindu bang, tapi mamaku kan udah di sana dalam kubur di Langsa bang. Jadi kayak mana lah bang? Ya masa ndak ikut agama mama? Ya bang, mana? Hidupku bang ngeri kali bang. Aku pun makanya ada pedomanku bang. Allah Tuhan kau yang tahu hidupku. Aku menjalani hidup ini ya. Ya Allah. Makanya bang, waktu di Aceh aku dua kali kata aku bang. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Makanya bang, enggak maka abang masih sering ke gereja? Pernah lah bang. Tapi jarang. Mana lah bang? Aku kasihan sama abang, serius. Pindah ke Makassar aja lah bang. Tinggal di masjidku mau. Kita rajin sholat, kita sholat sama-sama, mau nggak? Insya Allah bang. Serius itu? Aku jujur bang. Nggak lajang aku. Ada istri? Ada istrinya? Iya bang, ini anakku 2 bang. Mereka ikut Kristen semua? Iya. Tinggal di mana sekarang nih? Tinggal di rumah siapa bang? Tinggal di rumah siapa bang ini?
masalah Anda seperti masih, itu, Bang. abang ini masih cinta Islam. Sepuluh tahun loh abang di Islam. Bang. Kalau mau, tapi kalau di Makassar kerja kebun paling. Kerja apapun yang penting halal, Bang. Gitu. Ikhlas pindah ke Islam lagi kembali gitu. Ya, insya Allah, Bang. Coba DM aku nanti ya. Anaknya usia berapa tahun? Kelas besar, Bang, kelas 3 SD, Bang. Ah, Masya Allah. Yang paling kecil belum TK, Bang, paling 4 tahun. Tahun itu masuk TK, Bang. Belum cukup umurnya, Bang. Abang di mana tadi? Pematang Siantar. Pemantang Santar aku, Bang. Izin kerja apa di sana abang ini? Petani, Bang. Misalnya apa? Ngambil gaji, Bang. Apa ngarit padi itu, Bang. Oh ya. Terus Misalnya kan kalau ada panen di sana, Bang, kan panen padi. Misalnya kalau ada kita 12 orang, kita arit lah padinya. Misalnya persenan gitu. Misalnya persenan. Upah lah Ya. gitu, upah. ya, istri ada di sini. Udah tidur. Ini istriku, Bang. Nggak usah di spill. Dia. Yang penting ada di situ. Iya. Iya. Tapi keluarga saudaranya ibu biasa membantu juga. Atau dibiarkan begitu aja. Ini, Bang. Keluarga mama di Aceh di sana, tapi karena ditahu aku udah Kristen, jadi Bang itu nggak mau bantu aku lagi. Iya. Tapi kalau disampaikan kalau abang mau masuk Islam kembali gimana? Mereka terima nggak? Boleh terima lah, Bang. Hah? Coba aja kabarin. Terima lah, Bang. Terima, Kalau Bang. misalnya Aku jujur lah, Bang, ya. Aku pun TikTok ini, Bang, nggak ngerti aku, Bang. Seandainya misalnya HP ku ini, Bang, akunnya mau nggak tahu kayak mana, nggak tahu kayak ini lah. Tapi kalau aku ya gabung gitu aja, Bang. Mengenal Bang Suma udah lama? Ya udahlah, Bang. Oh gitu. Kenapa? Apa motivasinya mau nonton saya? Ya, Abang misalnya misterius, misalnya pakai masker terus baru ku kenalkan gitu. Jadi misalnya ya kepingin ngomong-ngomong, Bang. Sedangkan aku udah pernah masuk ke lab Ibu Nora Ritonang, udah masuk aku, Bang. Naik ke komalnya, naik ke atas. Naik, jadi kau tahu dulu, bilang aja, Bang. Dimarahi sama dia, kena maki. Iyalah, Bang. Mana lah, Bang, Berarti iya. Abang punya nomor HP kan? Iya, Bang. Boleh nanti kirim nomor HP-nya ke saya, boleh? Makanya aku bilang, Bang, jujur lah, demi Allah, Bang, misalnya nggak tahu aku arti DM apa, paling kirim abang ongkin ya aku picit gitu, Bang. Nggak, maksudnya
SMS lewat TikTok ke saya. Kirim nomor HP biar komunikasi. Biar komunikasi lebih ini. Mana tahu abang bisa kami bantu gitu maksudnya. Yang penting kembali ke Islam dengan ikhlas, bukan karena terpaksa, bukan karena cangkul, tapi karena memang cinta dengan Islam, rindu dengan agama mama. Mama kan sudah ada. Kalau abang ini kembali ke Islam kan bisa mendoakan mama. Kalau sekarang di Kristen kan tidak bisa mendoakan mama. Kan gitu. Iya kan? Rindu sama mama toh? Rindu lah bang, nggak pernah. Yang nggak adanya waktu ku pulang ke Aceh bang. Nah itu dia. Langsa Aceh mana itu ya? Aceh Timur bang. Aceh Timur. Iya. Oke. Sebenarnya nggak Langsa bang, lewat Langsa. Karena lewati lagi. Langsa Rantau Panjang Perlak. Sebelum Lok Sumawe, Panton Labu, kampung besar itulah belok kiri ya bang. Rantau Panjang Perlak namanya. Iya. Abang nggak bisa ngirim nomor HP ke aku. Gak ngerti aku bang, tapi kalau nomorku bisa bang, ku ingat bang. Gimana teman-teman, kita suruh dia sebut nomornya, nanti banyak yang teror beliau. Aku nggak ngerti dem itu bang, terus terang demi Allah bang, nggak Tuhan, aku nggak ngerti, makanya juga kan DM. Ya, tapi kalau ongken buka kamera gitu bang. Boleh sebut nomor HP-nya? 0852 bang. 6056. 56. Tapi jangan bukan, sebut nomor terakhir. Maksud tuh bang, bukan HP ini, HP yang ku pakai ini bang. HP yang abang pakai biasa nelpon. HP ini ya, aja lah bang ya. Iya, tapi jangan sebutkan nomor terakhir, boleh? Nomor terakhir jangan disebut. Rahasia. Nanti aku yang tebak. Aku yang tebak sendiri. Oh, kok enggak HP ini aja lah bang. Oke, siap komandan. 0823 bang. Tapi jangan sebutkan nomor terakhirnya ya. Satu angka terakhir yang disebut ya. 0823 79 Tunggu ya bang. Isi dulu bang. Tunggu dulu bang. Iya. 973280. Oke. Iya bang. Satu angka. Jangan dua, satu angka. Saya bisa cari nomornya dia. Bini lagi tidur. Tadi siangnya capek beliau nyuci. Orang istrinya tidur. Dia bikin nih. Tunggu ya bang. Istri bisa DM. Nggak ngerti juga bang. Tunggulah bang, sabar bang. Tunggu ya teman-teman. Ya, ini iya, misi Bang. kemanusiaan dan misi akidah keselamatan orang. Soalnya dia pernah Islam 10 tahun. Terus dia kondisinya begini, kembali ke tempatnya ke Sumut. Dia mau kayak mana lagi? Kata dia, di sana semuanya Kristen. Mau tidak mau harus berbaur. Tapi dia rindu dengan Islam. Kan kita boleh nolong toh.
kita bisa bantu sebisa kita kan ya. Nggak tahu dulu aku bang. Bang Handi ada nggak Ini. ya? Ya, tunggu ya bang. Kenapa lu YouTube? Nggak putus kan YouTube-nya, nggak putus kan teman-teman? Putus nggak YouTube-nya? Halo? Hati-hati modus. Ya. YouTube aman kan ya? Nggak terputus kan? Teman-teman, YouTube masih kedengaran suara saya nggak? Cek. Halo? Yang di YouTube kedengaran nggak? Normal ya? Tes. Islam 10 tahun, yakin saya dia malas. Bisa jadi. Oke, lanjut kita teman-teman. Lanjut teman-teman. Normal. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati modus. Yes, syukran, thank you. Tadi ingatkan. Silakan saudara non muslim yang lain. Semangat malam, puku-puku malam. Halo. 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 Semangat malam, Bung. Halo. Selamat malam, Bang. Katolik Protestan. Enggak, saya cuma mau bertanya. Mungkin ini pertanyaan ini mewakilkan Kristen atau Protestan, Bang. Saya jujur Islam, Bang. Mungkin pertanyaanku yang diperdebatkan selama ini, Bang. Apa itu? Sorry. Apa Bang, apa? Sorry kalau saya ini. Gimana? Gini, Bang, ya. Maaf ya, soalnya aku juga nggak mesantren, Bang. Cuma aku sering hampir tiap hari nonton siaran Abang ya. Ya. Berarti udah sering disampaikan ya. Oke, lanjut. Ya, apa gini, itu Bang. Pertanyaannya? Ya. Iya. Mungkin selama ini yang diperdebatkan ya, mungkin
dengan orang-orang Kristen atau Protestan? Iya. Siap, Bang. Bentar. Ada, Bang? Belum. Apa pertanyaannya? Sambil sampaikan. Oh iya. Pertanyaannya apa? Saya kan sering mendengar nama-nama Tuhan itu, Bang, yang sering diperdebatkan dari kitab yang 4 ya. Iya. Saya mau nanya sama Abang. Nama-nama Tuhan itu apa aja, Bang? Nama-nama Tuhan. Nama Tuhan Allah. Yang disebutkan yang di itu kan beda-beda, Bang. Dari kitabnya itu. Ada Elohim, ada yang lainnya itu saya kan sering dengar itu, Bang. Terus masalahnya di mana? Iya, mungkin karena perbedaan dari nama Tuhan itu, Bang. Makanya kenapa misalkan dari Nabi Adam sampai ke kita sekarang, sampai ke Nabi Muhammad itu namanya nggak satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala aja gitu, Bang. Ya karena yang sampai pada kita ini cuma terjemahan doang, dan bukan kitabnya Nabi Musa dan bukan kitabnya Nabi Isa. Terus kan yang diberikan ke Nabi Musa sama Nabi Isa itu kan dari Allah, Bang. Iya. Terus mana kitab itu sekarang? Iya, namanya itu emang bukan Allah gitu, Bang. Maaf ya. Allah kok. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Cuma orang-orang Oten itu kan panggilnya beda, Bang. Terus kenapa Anda berkiblat ke mereka? Emang mereka orang beriman? Bukan, Bang. Yang mungkin yang diperdebatkan itu karena yang kita yakini itu nama Allah, Bang. Terus Anda menginginkan mereka beriman seperti kita? Yang mungkin ya kan Abang dalam misi ini juga kan seperti itu, Bang. Maksudnya gimana sih? Misi gimana? Anda tadi ingin menitipkan pertanyaan katanya yang mewakili orang-orang Kristen. Terus mengajak teman-teman kita yang Oten ke jalurnya Islam yang tersesat menjadi benar gitu, Bang. Ajaran-ajarannya itu yang sesat menjadi benar, Bang. Karena mungkin dari segi paham namanya yang beda, nama Tuhannya mungkin itu yang diperdebatkan, Bang. Menjadi acuan buat mereka itu, keyakinan mereka itu karena yang disampaikan dari kitabnya itu ke penganutnya itu nama Tuhannya beda. Jadi maunya Anda kita rubah Al-Quran ikuti maunya mereka gitu? Enggak, Bang. Jadi maunya gimana? Maksud saya gitu ya. Memang dari lahirnya kitab pertama sampai ke Al-Quran itu nama Tuhan yang diturunkan memang beda. Gitu aja, Bang. Maksudnya apakah Anda percaya bahwa yang sampai di tangan mereka itu Taurat? Enggak, maksudnya yang tertera di kitab mereka memang beda atau gimana, Bang? Beda, karena di kitab yang mereka pakai itu Theos. Iya kan, itu kan kitabnya itu kan dari Injil, Taurat, Jabur, sama Al-Quran itu kan dari Allah, Bang. Udah, Bang. Abang termasuk orang yang pintar. Saya izinkan saya blokir dulu sebentar supaya Anda bisa istirahat. Jangan nonton saya, Anda bingung kan? Anda bingung, Anda sering nonton saya, Anda bingung. Supaya Anda bingung, saya blokir. Supaya Anda nonton saya lagi.
Anda tahu Taurat, Zabur, Injil itu kan sama dari Allah, Bang. Ini memang sama. Terus, ya aku lihat di kitab mereka kok beda. Matamu. Udah dibilang mereka punya kitab bukan Taurat, bukan Injil, kok sama-samakan lagi. Tak kemana lah pikiranmu? Nah, daripada Anda bingung, saya blokir. Biar kamu nggak nonton aku lagi. Halo, semangat malam. Ya, malam Bang. Katolik, Protestan. Saya ini Islam Bang, tapi ada teman saya, dia mau masuk ke Islam Bang, dia orang Kristen. Dan terus? Makanya saya ini mau minta penjelasan dari Abang supaya bisa arahkan dia ini. Di mana temannya? Islam. Iya Bang, sabar Bang, saya masih mau panggil dulu dia Bang. Oke. Tadi saya sudah DM Abang juga. Sudah, Rifki. Supaya nanti di doktrin dia kan ya Bang. Siapa tahu dari Abang bisa masuk ke Islam. Oh ya boleh. Silakan aja teman yang kita diskusi. Iya Bang, sabar Bang. Oke. Ada di situ temannya? Ada Bang, tapi dia masih keluar Bang ke kios. Oke. Tuh Bang, turunin dulu Bang, nanti saya naik ulang Bang. Oke. Iya. Silakan non-muslim ajukan permintaan. Silakan. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Iya, selamat malam kembali Bang. Katolik, Protestan. Mohon maaf Bang, saya Islam. Saya ingin ngasih informasi sedikit Bang. Ya. Saya sudah DM Abang terkait pendeta yang ingin memurtadkan saya. Saya yang kemarin Bang, izin saya yang kemarin. Oh, yang sudah syahadat itu ya? Saya yang kemarin yang kemarin yang naik ke atas dalam keadaan sakit, dan saya sudah bercerita bahwasanya ada pendeta yang ingin memurtadkan saya dalam arti manfaatkan kondisi saya Bang. Seperti itu. Saya udah DM Abang informasi sedikit. Oke. Siap. Dan saya pun sudah pesan kepada pihak API seperti itu. Oke, baik. Oke. Sip. Thank you ya. Iya, Abang. Terima kasih Bang ya. Mohon maaf Bang ya. Semuanya mohon maaf ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo saudara Masdar. Iya, saya ingin menyampaikan aja Bang Suma. Yang dari Aceh itu tolong dibimbing lah. Seperti itu Bang Suma. Makasih. Iya. Memang mau dibimbing Bang. Tadi udah disampaikan gitu Bang. Oke. Makasih Bang Suma. Masih tetap setia. Oke, thank you. Turunkan. Selamat berpisah untuk sementara. Halo, semangat malam. Halo. Iya, halo Cuma. Katolik, Protestan, Abang. Aku Kristen. Baik, buka kamera silakan. Mau buat apa Zuma? Diskusi Bang, diskusi. Diskusi, kau baca Al-Quranmu aja ndak tahu kok. Buka kamera kita diskusi, yuk. Kau tahu ndak baca Al-Quran? Buka kamera kita diskusi. Kenapa baca Quran yang kau bahas? Iya, aku tanya kau. Kenapa kau ini siksa kali diri kau? Buka kameramu. Kita ada tema itu. Kau tahu ndak baca Tahu ndak baca Al-Quran? Buka kamera. Yuk. Buka kamera. Silakan. Tanya kau tahu ndak baca Al-Quran? Kau ke gereja colok pantat pendeta. Apa karena kau makan babi tiap hari? Sampai yang ada di otakmu cuma kebencian. Sakit kali hatinya orang-orang ini.
Sakit kali hatinya. Oh my God. Syukran. Sakit kali hatinya. Makasih Bang Awan. Sahabat Rifki, syukran. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Masih ada waktu kita kurang lebih sejam, silakan. Halo. Tes 1 2 tes, coba naik di sini saudara-saudara non muslim, bahas materi ini. Kingdom, sabar. Oke. Oh, ditolak lagi. Kenapa gitu? Sekali nolak. Dijambak tapi ditolak. Silakan ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Kabur. Keyboard. Semangat malam. Malam bang. Katolik Protestan. Nggak punya keyakinan ini bang. Kok bisa? Kenapa bisa gitu? Halo? Tes. Iya. Kenapa nggak punya keyakinan? Males buat keyakinan bang. KTP-nya apa? Di luar dari warga negara. Wih. Apalagi lah kau ini. Islam ya? Bukan bang. Jadi apa? Ateis. Katolik? Hah? Ateis. KTP. KTP-nya apa? Nggak punya KTP ini bang. Kok bisa? Kok bisa nggak punya KTP? Apa ini pembahasannya ini bang? Agamamu dulu tahu apa, supaya saya bisa arahkan kamu kemana gitu. Lanjut aja bang, langsung pada intinya bang. Nggak bisa lanjut pada intinya, matamu. Ya, nggak usah bang.
diblokir. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Halo. Katolik Protestan? Islam bang. Nah, aku bilang kan, nggak salah aku bilang kan. Kan Saya orang Sumatera Barat, Islam dari kecil saya bang. kan udah aku bilang. Ada sih yang mau naik, tapi cuman mau naik minta diblokir kan. Udah aku bilang, nggak salah aku bilang kan. Halo, semangat malam. Muslim bang, cuma saya pengen menyampaikan 1-2 patah kata, kasih waktu 1 menit, 1 detik atau 1 menit bang. Saya sangat mendukung abang, saya jujur penggemarnya. Cuma saya minta abang selain daripada untuk menjaga yang non muslim juga, karena ini bang sesama muslim juga ada nih ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Jadi saya harapkan abang bisa membentengi untuk kami yang muslim ini yang masih awam gitu loh bang. Iya bang, itu bukan ranah saya itu bang, itu ranah ustadz. Saya ini apologet. Taurat. Assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam. Katolik Protestan. Muslim bang, Islam dari Malaysia bang. Ada yang ingin disampaikan abang? Saya selalu follow juga lah abang punya account Abang Zuma nih. Tapi kadang-kadang saya heran lah Bang Zuma kan. Walaupun fakta tuh kalah kan, tapi apa yang menyebabkan mereka tuh kuat untuk menahankan fakta tuh? Summum bukmun ummi fahum la yarji'un. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27, karena mereka tidak beriman setelah datang kebenaran kepada mereka, maka Allah menjadikan iblis sebagai pembimbing, sebagai pemimpin mereka. Coba dibaca bang, Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Oke bang?
Insya Allah bang, insya Allah. Oke, makasih abangku, thank you. Terima kasih. Deh ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum Oke, Bang. warahmatullahi Makasih, Bang. wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Dinda Kors yang terundang ini terjambak dia. Halo, semangat malam. Semangat malam. Kalian ikuti kurban setiap tahun, tapi mohon maaf dan segala hormat, kalian tidak mengerti. Mampus. Rasakan itu. Otomatis langsung terblokir bang, bukan aku, tapi tanganku. Silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan. Silakan. Ayo. Gara-gara tadi itu si gondrong pendetanya, jadi jemaatnya pada takut naik. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, gimana bang? Gimana kabar abangku? Baik, alhamdulillah. Bang Jo. Thank you. Alhamdulillah. Iya, gimana? Dari mana? Ya. Ini saya mau pertanyaan. Saya mau tanya ini bang. Muslim. Alhamdulillah muslim bang. Gimana? Ini soalnya saya ini diputusin sama pacar bang. Gimana ya? Beli baygon. Beli baygon, tutup pintu, semprot nyamuk, situ tidur. Ngapain kau bahas putus pacar di komal umum kayak gini? Puluhan ribu orang nonton kok, malah kau pamer. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan diskusi kita terkait tema ini. Tadi itu sebenarnya pendeta kalian itu pura-pura aja blow on. Pintar kok. Jangan merasa waduh gara-gara pendeta ini nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Suma sampai dia harus udah belur kayak gitu. Gak laku lo semua. Udah ketahuan kebohonganmu. Malah terlihat tambah botol. Aduh, cici sopaten. Itu kalau kerjaan cari duit gak halal kayak gini ya. Bye-bye semua. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Kalau orang gila gak usah diambil hati, cuekin aja. Semangat malam.
Halo. Selamat malam. Iya, Katolik Protestan. Kristen Bang. Buka kameranya silakan Bang. Silakan. Iya Bang. Iya. Kristen Protestan. Kristen Bang. Itu ada tema Bang? Ada tema terkait ini pembinasa keji, silakan. Pembinasa keji itu maksudnya siapa Bang? Kalau saya menganalisanya sih kemungkinan besar Paulus, karena hanya Paulus yang menganiaya murid Yesus lalu berdiri sebagai rasul di tempat kudus dia. Kedudukan rasul dia sandang gitu. Oh, terus kenapa rupanya Bang? Kalau pembinasa artinya kalian ini adalah orang-orang yang dibinasakan sama dia. Oh, itu kan klaim abang sepihak. Kan ada Bang bertanya. Kan bertanya toh. Maksudnya kan itu kan analisa Bang. Iya, karena dalilnya begitu. Di mana dalilnya Bang? Matius 24 nomor 15 itu loh. Murid-murid Kami kan bukan pengikut Paulus. Pengikut Paulus lah, lalu pengikut siapa kalau bukan pengikut Paulus kalian ini? Ya, abang terlalu jauh membahas Bible, tapi masa arti Kristen aja abang nggak paham. Kristen itu kan pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, yang memerintahkan Paulus kemudian untuk mencatat, mengajar, mengajak orang lain untuk menjadi pengikutnya, menyembah dirinya. Kan kalau Yesus asli tidak pernah mengajar untuk disembah. Tapi Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu beda. Itu loh. Apa ada rupanya Kristen menyembah Yesus? Kenapa? Ada rupanya orang Kristen menyembah Yesus. Lah, ya iyalah. Jadi yang disembah Kristen di gereja siapa? Kami nggak pernah menyembah Bang. Jadi? Kami nggak pernah menyembah. Jadi Yesus itu siapa bagi Anda? Juru selamat. Maksudnya juru selamat itu maksudnya gimana? Dia apa? Kayak tukang parkir, juru parkir. Muncul di diskusi lintas agama ini. Di situ aja terus abang. Jadi itu ya karena tidak ada yang pintar-pintar dari kalian. Mau kayak mana? Karena merasa abang pintar. Ya karena memang datanya berbanding terbalik dengan yang kalian praktekkan. Bangunkan dulu logika abang. Apa rupanya kelebihan Islam itu? Kelebihan Islam itu kami beragama dengan menggunakan akal sehat. Itu bukan jadi tolak ukur Bang. Loh, tolak ukur dong. Kami beragama dengan akal. Kalian beragama bukan dengan akal. Masalah agama terbesar di dunia siapa? Kan memang penguasa dunia ini iblis. Kan Bible sendiri yang mengatakan itu. Yang mengacaukan dunia ini yang iblis Bang. Loh, orang ibadah kan Yesus yang mengatakan itu di dalam Bible kalian. Penguasa dunia. Ciri-cirinya itu Bang. Ini ciri-ciri iblis itu orang ibadah diganggu. Lah kalian lah itu berarti. Di situ kejujuran abang tidak ada. Oh, kejujuran gimana? Orang asik-asik, dengar. Bisa dulu dengar dulu. Coba dulu kau sebutkan dulu di mana udah pernah orang Kristen membubarkan klien ibadah. Baik. Kami umat Islam itu khusyuk dengan ibadah kami, menyembah dengan Tuhan yang kami sembah, Allah. Kalian ucapkan itu berbeda dengan Diam dulu Bang, diam. Saya dulu menjelaskan. Oke. Kami tenang dengan pola keagamaan kami. Diam dulu. Diam dulu. Gini, sesuai Diam dulu Bang, diam dulu. Gantian kita bicara, boleh ya? Maksudnya sesuai dulu dengan yang terjadi di lapangan. Saya belum bicara, kamu sudah potong. Bagaimana saya mau menjelaskan? Masa aku mendengarkan kebohonganmu? Emang aku mau ngomong apa? Tadi kan aku membahas di mana ada orang Kristen ada membubarkan klien ibadah. Ini saya mau membahas. Ya udah lanjutkan aja, nggak usah melebar.
Iya, kenapa kamu jadi sensitif? Bukan sensitif gini. Ya saya belum bicara kau langsung potong. Oke lah, lanjutlah. Ya makanya kebanyakan makan babi jadi kau seruduk terus. Makan babi, kalian juga bisa makan babi kok. Mana dalilnya? Belum mana dalilnya. Jadi kalau kalian kelaparan, mana ada pernah kami kelaparan? Astaga. Makanya jangan sok tahu. Bukan sok tahu. Saya jelaskan dulu ya. Dari kenyataan, kebenaran. Saya jelaskan dulu boleh? Saya jelaskan boleh? Ya udah, kau kalau lapar bisa kau makan itu, enggak usah kau. Ku jelaskan boleh? Ku jelaskan boleh? Gaya Ya. Oke. Pakai masker. Oke, ku jelaskan dulu ya. Jadi gini, kami umat Islam itu udah sempurna dengan agama kami. Kami khusyuk ibadah. Kan itu kan omonganmu, pada buktinya mana? Menyembah kepada Tuhan kami dengan pola agama kami. Datang kalian mengusik dengan mengambil istilah-istilah mulia dari Quran kami masuk ke agama paganisme. Kalian membungkus penyembahan makhluk bertanduk tujuh bermata tujuh dengan mengambil ajaran agama kami. Kalian mengganggu kami. Kalian mengganggu kami. Kalian mengganggu kami. Kalian mengusik kami dengan menyebut biblos dengan sebutan Alkitab, itu sudah mengganggu agama kami. Paham kau? Dengan menyebut teos sembahanmu yang bermata tujuh bertanduk tujuh dengan menyebutnya dengan sebutan Allah, itu sudah mengganggu kami. Paham kau? Surat kabar dari barat yang adalah apokalistik kau sebut dengan kata wahyu, itu sudah mengganggu ibadah kami. Sadarlah kau jumlah kau yang harus sadar karena kau telah menutupi ajaran paganisme. Dengar, agama paganisme dari Roma Yunani kau tutupi aibnya dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Paham kau? Yang paham itu BNPT tentang apa kalian? Paham kau? Paham kau? Agamamu masuk ke Indonesia menutupi aib agamamu yang serba kekurangan itu dengan menggunakan istilah-istilah Islam di dalamnya supaya belang agamamu nggak ketahuan. Itu mengganggu kami. Paham kau? Nangis kau kan? Sadarlah kau Jumal. Biblika kau pakai namanya ganti dengan Alkitab. Sadarlah kau Jumal. Teos kau ganti dengan sebutan Allah. Oke? Kitab mimpi kau ganti dengan sebutan wahyu. Pemimpi kau ganti dengan kata rasul. Surat kabar kau ganti lagi dengan kata Injil. Semua kau pakai untuk nipu. Istilah Islam itu kau pakai untuk menipu. Habis itu kau merasa dirimu yang paling tersakiti. Padahal perintah di dalam kitabmu apa? Bilang tersakiti siapa? Kristus diberitakan dengan cara palsu, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura. Aku Paulus tetap bersuka cita. Kenapa agamamu pakai tipu-tipu begitu? Tipu-tipu di mana? Kenapa kau menyebut Tuhanmu dengan sebutan Allah? Nah, itu bahasa. Orang kalau sudah binasa begitu. Binasa gimana? Binasa dong. Binasa. Karena kok buktinya agamamu tidak bisa ngapa-ngapain tanpa mengambil istilah mulia dari Quran. Kata siapa? Buktinya begitu kok. Kau belajar dulu bahasa Inggris. Kau sebut kitabmu dengan sebutan Alkitab. Dari mana dasarnya? Kau bisa lakunya di Indonesia. Dari mana kau menggunakan kata Alkitab? Itu aja dulu. Itulah bukti kalian itu agama yang binasa. Karena kau menggunakan istilah-istilah Islam. Woi, kau mengambil istilah Islam untuk menutupi borok agamamu yang dari barat itu, yang enggak laku. Enggak laku agama kau di Yahudi. Masuk ke Indonesia menggunakan seragam Islam.
Disebutlah buku-buku dari Romawi itu dengan sebutan Alkitab. Disebutlah dengan kata Injil, biar dianggap paten. Paulus sang penyesat kau sebut dengan panggilan rasul. Tanpa agama Islam, agamamu nggak laku kan? Karena agamamu agama Yunani. Oh, pakailah istilah-istilah biar paten. Kalam ilahi, wah, ayat, wah, hebat kali. Injil, bah, Roh Kudus, bah, Rasul, Alkitab, Imam, wah, paten kali, Kristen di Indonesia yang pakai itu. Nah, kan yang ku bahas Kristen Indonesia, Cak Ayu. Kau emang Kristen iya toh? Indonesia. Berarti Kristen Indonesia kau sudah akui toh? Kau sudah akui Kristen Indonesia melakukan plagiat kayak benalu toh? Ya kan? Masuknya kau pura-pura blow on lagi. Yang kan kita itu kau. Emang rupa apa salahnya? Rupanya Allah itu orang Arab, Kristen Arab kok dunia makin. Hai, masolang generasi. Pandai-pandaian kau nipu. Coba tunjukkan datamu di mana? Di mana Kristen Arab menggunakan kata Allah? Itu nggak ada artinya. Makanya kau bilang kau itu adalah manusia-manusia yang sudah dibinasakan oleh pembinasa keji. Sehingga cara menyebarkan agamamu pun dengan cara tifu-tifu. Kau menyebarkan agamamu dengan cara tifu-tifu. Itu kalau dibuat. Kau menyebut Tuhanmu dengan sebutan Tuhan umat Islam untuk tifu-tifu. Kau sebut kitabmu dengan sebutan Alkitab untuk tifu-tifu. Kau sebutkan pula sebutan Injil untuk tifu-tifu. Kau sebut Paulus dengan sebutan Rasul untuk tifu-tifu. Kenapanya agamamu serba tipu? Kutanya dulu kau. Kutanya dulu, kenapa agamamu serba tipu? Bisa kau jawab? Apa? Bisa kau jawab? Itu kau. Agamamu serba tipu bisa? Kau bisa nggak kau menjawab kenapa agamamu di Indonesia ini serba tipu? Kenapa kau mualafkan yang Islam? Kenapa? Kenapa kau mualafkan yang Islam? Gak ada aku mualafkan yang Islam. Dia itu murtadin. Kau jangan kayak gitu, Itu mengaku murtadin. Dia murtadin. Oke, gak masalah itu, gak masalah. Yang penting agamaku tidak nipu-nipu. Kalau misalnya nih Al-Quranku taruh di sampulnya Al-Quran di dalamnya supaya aku bisa nipu-nipu. Supaya aku bisa nipu Al-Quran aku tulis di luarnya tuh Bible kata dia. Begitu aku buka isinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal sampulnya Bible. Berarti itu aku sedang nipu. Yang agama Islam kau mualafkan. Nipu itu namanya nipu. Tahu dia. Mualafkan yang Muslim. Ya mana lah aku tahu. Dia kan Kristen. Aku pendeta. Aku yang marah sama dia. Karena kenapa? Dia murtadin, pacaran sama orang Kristen. Lalu dia ngaku dia pendeta katanya. Ternyata baru juga 3 bulan menjadi Kristen sudah jadi pembohong. Ya kan? Baru 3 bulan masuk gereja sudah jadi penipu dia. Bayangkan kalau dia sudah setahun, 2 tahun, 4 tahun, 20 tahun, maka Bible surat kabar yang dari barat itu pun disebut Alkitab untuk nipu. Oke, kau kayak gitu. Udah, kau nangis aja. Silakan kau dibawa garuk pantatmu, colok pantat pendeta, nggak usah kau curhat di sini. Semangat malam. Halo. Malam Jumat. Buka kamera silakan. Santai aja. Buka kamera silakan. Ya bisa buka kamera Bang Juma. Buka kameramu Basko. Buka kamera silakan. Mulanya Bang Juma kenapa kesetanan tadi Bang Juma? Oh, saya menjelaskan kalau agamamu itu nyebar dengan tipu-tipu. Tipu-tipu.
Tipu-tipu. Teos dibilang Allah. Biblos dibilang Alkitab. Tipu-tipu. Agama tipu-tipu. Suka menipu. Itulah kamu. Halo, selamat malam. Jepir banget mulutmu itu Juma. Memang agamamu begitu kok. Faktanya. Emang kenapa rupanya agamamu yang kenapa rupa agamamu? Apa bedanya? Kau makan nasi samanya. Kok agama makan nasi? Tidak. Tadi Buka saya dulu cuma maskermu itu biar nggak bau saya napas cuma banget sampai ke sini. saya bukan pemakan babi. Pemakan babi itu yang bau mulutnya bau babi. Kayak kau makan anjing, bau anjing kayak kau. Enak gitu. itu, enak sekali itu. Bukan masalah enaknya, bau mulutmu itu bau babi. Kalau kau habis makan babi terus kau bersendawa, mulutmu bau apa? Kutanya dulu kau. Enak. Bukan masalah enaknya. Enak. Kau habis makan babi kau bersendawa, maka mulutmu bau apa? Jawab dulu. Enak banget. Bukan masalah enaknya, baunya loh, baunya. Kalau kau Enak makan babi, banget. Coba dah. habis Coba kau lah bersendawa, mulutmu Coba bau lah apa? makan, coba. Coba makan, enak. Makan babi. Coba makan. Makan dulu, coba. Makan babi, antikristus. Murid Yesus nggak mungkin makan Coba aja babi. makan, coba. Ya makan babi nggak mungkin murid Yesus. Ya makan babi pasti anti Yesus. Pemakan babi pasti anti Yesus. Pemakan babi pasti anti Taurat. Semangat malam saudara Napi Tupulu. Malam. Ya, Karisteng Katolik. Kristen. Buka kameramu, Nurdin. Silakan. Bukan buka sarung, buka kamera. Gak ngerti juga bahasa ini. Nah, gitu. Kau jangan marah, bos. Santai aja. Ya, itu mukamu senyum. Gini. Oh, memang dari pabriknya begitu. Bagus sekali namamu. Kok bisa pakai Nurdin? Nyamar juga, biar dianggap Islam gitu. Kok pakai nama Islam? Maksudnya emang lo pakai masker? Ya nggak nyamar ini Bang Suma. Gue tanya, nama lu kenapa Nurdin? Ya kenapa bapak gue yang kasih nama? Oh, bapak lu suruh kau nyamar-nyamar gitu ya? Enggak. Ngapain Terus nyamarin? kenapa pakai nama Nurdin? Kenapa nggak Martin, Peter, Anus? Kenapa harus Nurdin? Kenapa Zuma? Ya itu kan terindikasi lu pura-pura jadi Islam pakai nama seperti itu, bos. Apa sih? Apa sih pura-pura nggak tahu? Aku tanya, kenapa kau Kristen namamu Nurdin? Ya nggak tahu lah bapak emak gue yang kasih. Oh, berarti emak lu nyuruh kau nipu-nipu berarti. Maksudnya? Ya lu Gimana? orang kalau baca Nurdin itu pasti orang berpikir Islam. Lah, ada Yohanes orang Muslim. Nah, Muslim kalau dia mengatakan Yohanes berarti dia merujuk kepada Nabi Yahya. Kalau Nurdin? Ya kenapa? Itu cuma nama. Kenapa? Cuma nama. Emang lu pikir nama itu nggak ada arti gitu? Loh, ada banyak Muhammad. Ya udah. Murtad itu berarti dia nyamar-nyamar juga kalau dia dari lahir. Udah gila berarti. Udah gila berarti itu kalau Kristen lahir anaknya dikasih nama Nabi Muhammad. Nyamar itu kalau pakai masker itu nyamar. Aku nyamar apa sekarang? Aku nyamar apa? Ini Bang Suma. Lalu Nurdin.
Mukamu kayak kotak. Namamu Nurdin, mukamu kotak. Ada Nurdin. Nurdin. Harusnya namamu itu Andrianus Tandilinti Mingkondong Poklok na Keke Asu Bolong, Martin Mingkendek, Peter Sampang. Harusnya itu namamu tuh. Kok sesek gitu sih? Salesius, Andronikus, Anus Blocus. Harusnya gitu kok. Nurdin. Nah, kenapa? Enggak, aku bertanya aja. Kok ya, Nurdin tahu arti Nurdin, kok Nurdin arti Nurdin tahu enggak? Arti Nurdin itu apa, tahu artinya? Tahu lah, pedang agama. Apa? Cahaya agama. Oh, pedang agama. Lucu, orang Kristen ini lucu. Lucu. Allahu Akbar. Masuk ke tema. Tuh. Nah, silakan. Apanya? Itu temanya. Siapakah si pembinasa keji itu? Yang di Sudan itulah. Oten. Longorkan lah. Kurangi makan babi. Makanya jangan longor. Larinya kemana-mana. Terus jadi gimana? Pembinasa keji itu menurut Yesus, murid-murid Yesus orang Yahudi akan melihat pembinasa keji, yaitu yang pertama yang menganiaya mereka. Nah, siapa yang menganiaya murid Yesus? Antikris lah. Ya, siapa namanya? Kok namanya Antikris? Iya, tahu Antikris, betul, itu gelarnya. Tapi ada namanya yang menganiaya murid-murid Yesus abad pertama itu namanya siapa? Abad pertama ya ada Nero, ada ada Herodes. Lo rujukannya kemana si pembinasa keji ini? Iya, pembinasa keji itu. Pembinasa keji itu ketemu murid Yesus menganiaya murid Yesus, menyiksa murid-murid Yesus. Itu siapa? Habis itu dia pura-pura menjadi rasul, jadi nabi. Itu siapa? Ntar dulu, pura-pura jadi rasul tuh gimana? Ya bukan rasul, tapi dia pura-pura jadi rasul. Kok bukan rasul? Iya kan pembinasa keji. Ciri-ciri rasul apa emang? Pembinasa keji, sahabat dulu. Enggak, jawab dulu. Ciri-ciri rasul apa? Emang rasul itu apa? Ya, rasul menurut lu apa? Menurut lah, itu kan bahasa Islam rasul itu. Lagi-lagi dirampok ke agamamu kan? Gak usah ngomong rampok-rampok. Ya rampok lah. Oh, itu bukan hakmu kepake. Iya toh. Emang rasul itu bahasa apa? Ya kok bahasa? Jelaskan dulu sama aku, rasul itu apa? Lah, kalau di Inggris kok apostle bukan rasul? Apostle itu masuk ke Indonesia apa? Ya rasul. Matamu. Matamu? Nah, ini masuk. Rasul itu bahasa Indonesia. Iya, emang bahasa Indonesia. Coba kau masukkan dalam kalimat, aku ngutus kamu ke pasar. Coba masukkan kata rasul. Ayo. Mengutus kamu ke pasar. Iya, coba masukkan kata rasul di situ. Kasih zoom, lu ini kenapa sih? Idiot kau kan? Agamamu memang suka nipu-nipu gitu loh. Lu gak nipu. Kalau nggak nipu, agama lu nggak laku. Sedangkan udah nggak laku apa? Sedangkan nipu aja nggak laku. Gimana kalau nggak nipu ya? Nipu? Apanya yang ditipu? Kata rasul itu loh. Kenapa? Kenapa bisa ada di Kristen kata rasul? Loh, kalau bahasa Inggris emang rasul, masih tetap rasul. Bahasa Inggrisnya apa? Apostles. Bahasa Indonesianya? Rasul. Kok rasul bahasa Indonesia? Coba kau gunakan kata rasul itu dalam bahasa sehari-hari. Pingin dengar? Ya enggak, terus rasul bahasa apa? Enggak, katanya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab rasul. Ya. Wah,
Pandai-pandaian menipu lagi. Pandai-pandaian. Sekarang kutanya samamu. Kau kan mengatakan rasul bahasa Indonesia. Coba kau gunakan dalam bahasa sehari-hari. Coba misalnya kau ke pasar atau bagaimana, ada kata rasul di dalamnya. Coba. Kenapa sih Zoom? Ya, aku cuma ingin mengatakan samamu, pembinasa keji itu kerjaan cuma nipu. Mengutus ke pasar itu? Enggak, maksudku, aku hanya menolong kamu menggunakan kata rasul itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu kayak mana contohnya misalnya? Menolong apa? Menolong. Kan lu mengatakan rasul itu bahasa Indonesia kan? Iya, bahasa Indonesia. Ya udah, sekarang kamu gunakan kata rasul dalam bahasa Indonesia, coba. Contoh dalam sehari-hari. Pasar, Juma. Enggak usah ke situ. Maksudnya lu pakai bahasa Indonesia. Ke pasar. Apostolos itu artinya apa? Apostol rasul. Rasul itu artinya apa? Seseorang yang diutus. Nah, udah kau gunakan dalam bahasa sehari-hari, diutus itu dengan menggunakan rasul. Misalnya kamu diutus ke pasar. Nah, coba kau gunakan misalnya kamu diutus ke pasar. Aku dirasulkan ke pasar, gitu ya. Itu kan bahasa. Orang tuaku merasulkan aku ke pasar. Katamu bahasa Indonesia, kata rasul itu katanya bahasa Indonesia. Coba masukkan ke dalam bahasa sehari-hari coba. Pikiran lu kemana sih Zoom? Itu kan ditulis di Alkitab Zoom. Ya, makanya ku katakan samamu, pembinasa keji itu nyamar-nyamar dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Rasul itu penuh dengan mujizat. Ya. Saya tidak mau tahu itu yang tanya kata rasul itu tadi. Kata rasul itu kata yang sangat mulia di Islam, di Al-Quran, dan hanya diberikan kepada utusan Allah saja. Terus di dalam rasul mana yang di dalam Kristen kok ada kata rasul juga? Udahlah, nggak usah. Enggak. Lu nggak bisa kabur dari situ supaya lu tahu agama lu agama pembinasa. Sekarang lu tanggung jawab dulu. Coba kau gunakan kata rasul dalam bahasa sehari-hari. Silakan. Rasul itu orang yang dipenuhi. Saya tidak tanya apa itu rasul. Coba kau pakai. Jadi kalau nggak coba kau pakai, bukan rasul loh. Coba kau pakai dalam bahasa sehari-hari. Kalau bahasa kata rasul itu bahasa Indonesia, silakan. Rasul itu melakukan apa yang Yesus Saya tidak tanya itu, wahai penipu, pembohong, pendusta. Bangkitkan orang mati. Orang primitif yang tidak ngerti bahasa. Aku tanya sama lu. Coba kau gunakan kata rasul dalam bahasa sehari-hari. Kata itu bukan rasul Zoom. Udah kau monyet di bawah kau nggak ngerti. Kau cuma bisa menyiasati. Emosi dong, rampok. Idiot. Pikir cerdas, idiot. Muka babi lagi. Diajak diskusi serius supaya pintar malah nipu. Kan udah aku bilang kan teman-teman, tidak akan ada ilmu yang kita akan dengar dari mulut pemakan babi kalau membahas agama. Tengok aja. Bahasa Indonesia katanya. Disuruh menggunakan kata rasul dalam bahasa sehari-hari nggak bisa, nggak sanggup. Oten. Katolik Protestan abang. Islam lah bang. Oke. Izin bang, sehat bang. 2, 3. Sehat kah bang? Bye bye. Masih mau nonton saya kan? Nggak bisa lagi karena aku udah blokir. Kau harus bikin akun baru. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Yang mau diblokir coba aja naik. Pasti ku blokir. Bukan apa-apa nanti teman-teman, kau Bang Suma kok kayak gitu ya kan, maksudku kalau kau dukung kita jangan mengganggu dong. Semangat malam. Katolik Protestan Kristen. Buka kamera silakan bang. Yes. Ini ada tema si pembinasa keji.
Ya. Iya. Saya mulai dari hal yang sederhana. Ya. Kalau agamamu itu bukan agama yang menggiring ke neraka, kenapa agamamu harus menggunakan istilah-istilah Islam? Dari mana jalannya menggunakan istilah Islam? Kata Alkitab, kata Allah, bohong. Kata Rasul, kata Wahyu, Orang kata Injil, kata Roh Kudus. Ayo. Orang yang keluar bukan Al-Quran dulu, orang Alkitab dulu yang keluar. Oke, baik. Contoh. Oke, baik. Kristen lebih dulu daripada Islam. Nah, sebelum masuk ke Indonesia, nama kitabmu apa? Ya, Alkitab. Alkitab? Yakin? Yakin? Iya. Nah, itulah aku bilang agamamu ini agama pembinasa keji. Agamamu pembinasa. Kau katakan sebelum masuk ke Indonesia nama kitabmu sudah Alkitab. Jadi apa? Al-Quran. Bible. Ayo, malu kau kan? Malu. Bukan malu. Orang agama bukan. Kau bilang bahwasanya sebelum masuk ke Indonesia nama kitabmu Alkitab, padahal Bible. Ngapain malu? Malu. Agamamu yang pembinasa. Pembinasa lo kok nipu-nipu coba. Agamamu nipu-nipu. Kalau agamamu itu agama benar, kenapa kau bungkus? Kenapa agamamu dibungkus menggunakan istilah Islam? Kok menggunakan istilah Islam? Jalannya Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada kata Alkitab di Bible. Nanti masuk ke Indonesia di abad ke-16 baru menipu dengan menggunakan kata Alkitab. Serius. Ayo. Kalau agamamu agama benar, tidak mungkin membungkusnya dengan ajaran Islam. Ayo. Dari mana ajaran Islam? Alkitab. Iya, ajarannya dari mana? Alkitab aja itu dari Islam. Iya, dari Islamnya dari mana? Alkitab dari Al-Quran. Buktinya. Al-Quran sudah ada abad ke-7. Al-Quran menjelaskan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Dari abad ke-7 kata Alkitab sudah ada dalam Al-Quran. Abad ke-16 Kristen masuk ke Nusantara melalui penjajah. Penjajah kemudian memerintahkan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu, baru menggunakan kata Alkitab. Pertanyaan saya, kalau agama lu agama benar, kenapa harus membungkus dengan ajaran Islam? Jawab. Membungkus apa? Ajaran Islam. Diulang lagi. Kata Alkitab itu ajaran Islam. Kenapa dipakai untuk membungkus agama Kristen? Nggak ada ceritanya itu. Alkitab membungkus agama Islam. Kutanya lagi. Bahasa Yunani, penyebutan kitabmu dalam bahasa Yunani kan kitabmu pertama kali muncul di bumi bahasa Yunani. Nah, sampulnya atau nama kitabmu dalam bahasa Yunani apa? Sampulnya. Ya, nama kitabmu dalam bahasa aslinya apa? Dalam bahasa Yunani. Nggak tahu. Kau ini korban penipuan agamamu sendiri gitu. Agamamu penipuan. Kitabku Al-Quran. Sampai sekarang Al-Quran. Namanya Tuhanku Allah. Gelar nabiku Rasul. Paulus bukan Rasul, pakai gelar nabiku. Kitabmu bukan Alkitab, pakai nama kitabku. Tuhanmu bukan Allah, pakai nama Tuhanku. Agamamu ini kok semua Islam dipakainya. Kalau agamamu agama benar, kenapa membungkus diri dengan menggunakan istilah-istilah Islam gitu loh? Buktinya dulu bodat. Lah itu kata Alkitab. Mana coba lihat, biar aku baca. Biblemu itu namanya apa di Indonesia? Disebut apa? Alkitab. Ya itu, kau sudah sebutkan. Agamamu membinasakanmu sendiri. Enggak. Ayo. Agamamu yang membinasakan. Lah buktinya Al-Quranku tetap namanya Al-Quran. Ayo. Biblemu yang bukan Alkitab malah disebut Alkitab. Untuk apa? Coba untuk apa?
kau menggunakan istilah Islam di dalam agamamu kalau bukan untuk membinasakan? Ayo. Kapan kau mengikuti Islam? Nah, mulai lagi. Kata Alkitab itu diambil dari Islam. Tapi itu diambil dari Islam. Ayo. Kalau agamamu benar, tidak mungkin menggunakan istilah-istilah Islam. Biasanya yang ditiru itu yang benar, yang palsu itu yang dibungkus dengan yang benar itu. Jadi agamamu itu tidak benar, karena Islam benar, maka agama Islam ajarannya diambil untuk membungkus agama yang tidak benar. Paham? Paham sampai situ, Dek? Paham? Adekku yang cantik, paham? Bujang kau cantik. Allahu Akbar. Jadi kau itu sebagai generasi muda Indonesia harus kau berpikir, kenapa ya agamaku membungkus dirinya dengan istilah-istilah Islam gitu. Ada apa dengan agamaku ini? Harus kau pikirkan itu. Kalau agamaku ini benar, pasti agamaku percaya diri dengan menggunakan istilahnya sendiri. Kenapa harus menutupi diri dengan istilah-istilah Islam? Harus kau pikirkan itu. Ngapain dipikirkan? Ya, berarti kau ingin dibinasakan dengan agamamu sendiri berarti. Agamamu sendiri yang dibinasakan. Bubarin agama orang bisa agamamu. Siapa yang dibubarin? Itu orang yang beribadah. Oh, itu aja terus. Itu aja terus. Itu aja terus diulang-ulang. Itu terus. Kejadian satu diulang-ulang terus diulang-ulang. Kan agamamu yang banyak. Dengar. Bubarin agama orang. Oh ya? Kau lihat di mana itu? Kau lihat di mana? Oh, banyak. Lihat di mana? Aku tanya, aku serius. Banyak tuh tayang. Ya, aku tanya dulu. Itu kejadiannya di mana? Di Jawa sana banyak. Oh, di Jawa. Bagaimana dengan di luar negeri? Yang membunuh, yang memperkosa, yang merampok agamanya apa? Kan kita bahas yang di sini. Yang di Indonesia. Di Indonesia ini mayoritas, tahu kau? Ya tahu karena kau? mayoritas kalian suka-suka. 87%, kalian cuma 1%. Di barat sana, di barat. Di barat kau lihat Kristen yang mayoritas, yang teroris Kristen, yang menjajah Kristen, yang merampok Kristen, yang korupsi Kristen, yang memperkaos Kristen, yang berzina Kristen, yang semuanya Kristen. Karena di sana mayoritas. Seibarat pesawat dengan mobil itu ada 1 juta, pesawat cuma 100. Yang lebih banyak kecelakaan mobil karena lebih banyak masanya. Di barat sana, yang merampok Kristen, yang membunuh Kristen, yang memperkosa Kristen, yang ngebom Kristen, yang menjajah Kristen, yang korupsi Kristen, yang narkobeng Kristen, yang Kristen, semuanya kalian. Paham ya? Menutupi kesalahan agama sendiri. Jadi pikirkan. Kalau agamamu itu benar, tidak mungkin membungkusnya dengan ajaran Islam. Oke? Nggak ada. Bem. Coba lihat Islam. Kemana-mana Islam percaya diri dengan Islam. Tidak pernah menggunakan istilah-istilah di luar agama Islam. Seminimal apapun itu. Seminoritas apapun Islam, umat Islam, agama Islam, kitabnya umat Islam, Tuhannya umat Islam, tetap pada koridor yang ada. Tidak pernah menjelma, menipu orang banyak dengan menggunakan istilah-istilah orang banyak. Itu fakta, itu real. Kebenaran itu bisa ditakar di situ. Orang yang dibinasakan itu bisa dilihat dari takaran tersebut. Sederhana bukan? Sederhana. Kebenaran itu tidak akan pernah bisa diwarnai oleh apapun. Itulah kebenaran. Berbeda dengan kejahatan, selalu mewarnai dirinya kemana ia pergi agar kejahatannya tidak ketahuan. Sampai sini paham kalian kan? Semoga paham. Halo, semangat malam. Semangat malam.
Kejahatan akan selalu menyembunyikan kejahatannya dengan menutupi dirinya menggunakan kebenaran. Menggunakan simbol kebenaran untuk menutupi kejahatan. Itulah kejahatan. Selalu menyembunyikan. Kau bicarain siapa Juma? Silakan buka kau kamera. Bicarain siapa? Buka kamera kalau Anda Kristen. Iya, kau lagi bicarain siapa? Dari tadi kau ngoceh-ngoceh aja aku tengok. Silakan buka kamera kalau Anda Kristen. Silakan. Ayo bang, silakan. Iya, kau dari tadi kok. Ya udah kau buka kamera. Ngoceh, kenapa? Kalau Anda Kristen. Kau dari tadi. Salam kenal bosku. Lama-lama gila. Salam kenal. Lama-lama kau DGJ cuma. Salam kenal. Ini ada tema si pembinasa. Gini kau lama-lama. Nah gini kau. Pembinasa keji. Siapakah kau? Paham temanya? Siapakah pembinasa keji itu? Nah, salah satu ciri-ciri pembinasa keji itu adalah suka menipu. Udah mulai lama-lama gini kau nih gini. Nah gini kau lama-lama tahu. Oke. Jadi ciri-ciri pembinasa keji. Agama orang agama kau aja bahas. Ciri-ciri agama kau aja bahas. Baik-baik kau hidup biar bagus matimu. Udah. Ciri-ciri pembinasa keji itu. Gak ada kerjaan kau. Mau cari duit kau di TikTok kau. Bahas aja agama kau. Udah nggak bisa kau bahas agamamu. Nggak bisa. Nggak bisa kau bahas agamamu. Atau kurang bahannya. Hah? Ciri-ciri pembinasa keji itu suka menipu. Nah, kita lihat siapa agama yang tampil sebagai penipu di sini. Yuk. Siapa agama yang tampil dengan cara menipu? Berani kau bahas itu? Berani? Berani? Pembinasa keji, membinasakan orang, mencelakakan orang itu adalah kebusukan yang dibungkus dengan simbol-simbol kebaikan kebenaran. Siapakah agama pembinasa keji itu? Yuk, berani bahas? Berani? Agama yang menggunakan atribut-atribut agama lain untuk menyesatkan korbannya, untuk menyesatkan orang di luar dirinya agar terjerat dengan tipuannya. Oke, buka mic-mu, buka mic-mu, buka. Bahas ini ya tema saya. Kenapa agamamu, dengar itu, apa merasa kurang sempurna agamamu? Kenapa agamamu menyebar dengan cara tipu-tipu? Jawab, silakan. Silakan. Lah agama kau kok mengajar tipu-tipu juga? Begitu. Buktikan. Di mana kau framing agama orang tipu-tipu? Udah berkali kau rupanya. Buktinya. Agamamu menggunakan istilah-istilah Islam. Jangan itu untuk apa kalau kau nipu? Kau mengapakan orang? Saya berbicara sesuai dengan fakta. Istilah Islam mana? Alkitab, Allah, mana? Rasul, kau ambil Rasul, Wahyu, Injil, enggak ada. Alkitab Ilahi, itu bahasa malaikat, Arab, itu bahasa bukan. Malaikat, ada. Kemudian Roh Kudus, kata Allah udah ada, kata Nabi, sebelum ada Islam. Kenapa kamu punya agama menang begitu? Aja lah kau situlah. Harus Islam. Menang, pasti Islam menang. Nggak ada itu bahasa kok bilang Islam. Di mana jalannya? Kutanya, kenapa? Makanya kau sembuk. Kenapa agamamu menyebar dengan cara tipu-tipu? Orang serius kok. Aku tanya serius. Kenapa agamamu disebarkan dengan cara nipu? Tanya dulu. Jawab. Kenapa? Kenapa enggak menggunakan pakaiannya sendiri? Kenapa enggak menggunakan wajahnya sendiri? Kenapa harus menggunakan wajah Islam? Lah. Kok framing?
Kenapa ada kata Alkitab di Jangan agamamu? framing. Kutanya jangan dulu, kenapa framing. ada kata Alkitab? Oh, itu kan bahasa Arab, bahasa. Memang apa hubungannya bahasa dengan agama? Ya justru karena itulah yang digunakan agamamu Kau menipu. aja, Kak, makanya kau Justru sungguh- menipu pakai makanya kau bahasa. sungguh pendek Juma. Maka kau tidak pernah maju-maju cara berpikirmu. Coba kau Kau pikirkan. aja kau bilang tinggimu 170 km. Coba Makanya kau kau makin botol. Coba kau pikirkan kenapa Tinggi agamamu badan menggunakan 170 istilah Islam? km. Gimana ya? Kau sekolah dulu lah yang benar lah. Ah. Kenapa Udah agamamu sekolah menggunakan kau dulu istilah-istilah bagus-bagus. Al-Quran? Tinggi kau 170 km kau bilang. Kenapa agamamu menggunakan istilah-istilah Islam? Nggak ada dibilang istilah-istilah Al-Quran, nggak ada. Alkitab, Allah, itu kan bahasa. Rasul. Ya, Ya, kau justru juga jangan itulah pakai yang bahasa dimaksud Inggris lah kau. istilah. Itu kan Istilah bahasa itu orang apa? kafir. Ya, makanya kau juga jangan naik pesawat. Kau jangan naik pesawat, itu buatan kafir. Jangan naik pesawat, kau jangan naik mobil, buatan kafir itu. Emang ada hubungannya? Makanya kau botol. Emang ada hubungannya agama dengan pesawat? Memang ada hubungan apa? Makanya kau jangan naik mobil, kau naik onta aja, naik onta kau udah. Buatan kafir itu. Parah. Kasihan ya lo. Ayo. Kenapa ada istilah-istilah Islam di Kristen dipakai untuk menutupi agamanya? Kenapa? Apakah agamamu begitu memalukankah sampai harus menggunakan istilah agama kami? Aibkah yang ada dalam agamamu itu sampai harus memalsukan diri gitu? Memalsukan identitas. Paulus disebut rasul. Malukah menyandang kata apostolos itu? Malukah? Malu ya? Malu ya menggunakan istilah itu? Malu. Biblika atau Biblos, kenapa harus jadi Alkitab? Malu ya? Malu. Theos, sembahanmu yang bertanduk 7 bermata 7 itu kau ganti dengan sebutan Allah. Malu ya? Malu dengan agamamu sendiri? Malu. Surat kabar, kenapa kau ganti menjadi Injil? Malu. Hantu suci, penuh Mahoteos, kau ganti menjadi Roh Kudus. Malu ya? Malu dengan agamamu sendiri? Malu. Sampai kau harus menggunakan kata-kata dari Al-Quran. Malu, agama nggak laku. Diajarkan dengan cara menjajah, tapi nggak laku-laku. Supaya laku pakai istilah Al-Quran, tapi tetap saja nggak laku. Dadah penganut agama tipu-tipu, kalau nggak nipu tidak bisa berkembang, nipu pun tak bisa berkembang, masih minoritas. Naik ke atas cuman ngamuk, nggak bisa melakukan pembelaan kepada agamanya. Padahal temanya sudah bagus. Siapakah si pembinasa keji itu? Pembinasa keji suka menipu, suka nyamar-nyamar jadi bunglon. Itulah pembinasa keji, menyamar-nyamar. Halo, semangat malam. Semangat malam. Katolik Protestan. Buka kamera. Pembinasa keji adalah iblis. Suka nyamar-nyamar. Karena kalau nggak nyamar tidak bisa menyesatkan. Buka kameranya, bos. Cuma pakai masker menyesatkan. Buka kameranya, silakan. Gak usah Bang Juma, harus pakai kamera lah.
Buka kamera. Kamu mau sadar nggak? Untuk mau bodoh terus. Buka. Cuma saya dengar di sini, saya dengar. Buka kamera. Masa kau nggak kasihan sama diri lo? Buka kamera biar terterapi. Cepat. Kenapa berkorek Bang Juma? Lagi stres. Kok stres pula? Ya kan berkorek mulu. Bukan koar-koar, ngajak orang-orang Kristen ini yang memiliki amanat agung untuk berdiskusi. Iya dong, amanat agung. Jadikanlah semua orang jadi Kristen. Ya kan, dah semua orang mau jadi Kristen. Hadapi kami dulu, baru kau jadikan orang jadi Kristen. Tolong sanggup. Gitu bang. Buka kameranya, silakan. Buka. Ayo, buka. Gak usah Bang Juma, udah terakhir. Oh ya udah, kok gitu dibawa aja. Jangan lupa tap layar. Tap layar ya. Oke teman-teman, satu lagi ya, habis itu kita istirahat. Halo, semangat malam. Malam. Yes, Katolik Protestan. Halo. Katolik Protestan abang. Untung aja baru bergerak tanganku mau blokir, lada lari dia teman-teman. Ini apa ini? Kok namanya bagus? Sabar ya teman-teman. Halo. Semangat malam. Semangat. Pemerintah harus itu hukuman orang yang meninggalkan sholat, berat hukumannya. Kalau menurut mazhab Syafi'i dibunuh. Pemerintah harus membunuh orang yang nggak sholat itu. Pemerintah atau dipenjara sampai dia taubat. Kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat. Tetap nggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad. Nggak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik. Apalah orang ini tidak akan membuat agamamu jadi benar dengan cara seperti itu. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Malam. Katolik Protestan. Buka kamera silakan. Silakan buka kameranya. Oke abang, ini ada tema siapakah si pembinasa keji? Silakan. Siapa? Pembinasa keji. Pembinasa keji? Iya. Nggak tahu siapa ya. Oke. Saya ambil sederhananya dulu bang. Penipuan itu kan tujuannya untuk membinasakan atau mencelakakan orang, betul nggak? Iya. Ya. Saya ingin tahu apa misi agama Anda membungkus diri dengan istilah-istilah Islam, sedangkan agama saudara tidak percaya kepada Islam. Bahkan nama Tuhan kami diambil masuk ke dalam Bible, padahal orang Kristen tidak percaya kepada Tuhan kami. Bahkan gelar Nabi kami diambil juga dalam Bible, padahal agama saudara tidak percaya kepada Nabi kami.
apa fungsi istilah-istilah Al-Quran dipakai di dalam Bible? Untuk menyesatkankah atau untuk menyelamatkan? Silakan. Baik, mungkin jawabannya akan terjawab ketika pertanyaan saya bisa dijawab sama Juma. Ya, jawab dulu pertanyaan saya. Simpel banget. Pertanyaan saya sederhana juga tuh. Kok jadi bertanya? Pertanyaannya sederhana. Jawabannya dari situ, Jum. Ketika apa fungsi istilah-istilah Al-Quran dipakai dalam Bible? Apakah untuk menyelamatkan atau untuk membinasakan? Jawab. Benar, itu jawabannya akan terjawab ketika pertanyaan saya dijawab sama Juma. Boleh nggak? Jawab nggak dulu. saya nanya? Jawab. Boleh nggak saya nanya gitu? Ya, ini sudah meluncur pertanyaan. Iya, saya tanya dulu, nanti saya jawab gitu. Apa fungsi nama-nama mulia dari Al-Quran dipakai di Bible untuk menyelamatkan atau untuk membinasakan? Silakan. Gini, gini. Saya akan jawab itu pertanyaannya, ya. Saya akan jawab. Dan itu ketika pertanyaan yang simpel ini terjawab sama Juma. Boleh ya? Boleh ya? Boleh nggak? Kamu masih Jangan kayak yang ini. boleh bertanya, saya nggak boleh gitu. Kamu kayak masih seperti pembawa agamamu, suka menekan. Itu kan. Suka menekan. Jawabannya begini. Memaksa gitu. Enggak, saya nggak maksa. Karena jawabannya dari kan ada pertanyaan saya. Kan Anda yang menggunakan istilah agama kami. Jadi muncul pertanyaan. Apa fungsi istilah-istilah Islam digunakan di Bible? Apakah untuk menyesatkan atau untuk menyelamatkan? Jawab. Iya, jawabannya enggak ada yang namanya yang benar itu palsu. Yang benar itu adalah asli. Ya enggak? Betul. Berarti betul kan? Betul. Benar. Nah, sekarang gini. Benar yang palsu. Yang benar itu adalah asli. Asli. Ya Nah, kan? Sekarang apakah Itu, sebutan Alkitab? Saya mau menjawab. Apakah sebutan Alkitab? Apakah sebutan wahyu? Sebutan malaikat? Ayat? Roh Kudus itu sebutan asli atau sebutan palsu? Jawab di dalam Biblemu. Saya kan mau jawab, jangan dulu jawab, nanti bantah ketika itu nggak benar jawabannya gitu. Tapi yang pasti Anda sudah tahu kalau Biblemu mengambil istilah-istilah Al-Quran, oke? Yang jelas. Oke. Yang sekarang yang penting dengar dulu jawabannya. Iya enggak, akui dulu bahwa agamamu telah mengambil istilah-istilah dari Al-Quran, betul? Aduh, gimana? Akui dulu. Aku masih mau jawab itu pertanyaannya tadi. Akui dulu. Satu-satu. Tadi akui dulu. Akui dulu bahwa nggak ada yang namanya benar kalau itu palsu. Yang benar itu adalah asli. Benar nggak? Kita kunci. Kita kunci ya. Iya. Oke. Nah, sekarang yang mana duluan yang asli apa yang palsu? Yang duluan yang asli. Yang mana duluan, asli kah atau yang palsu gitu? Yang duluan yang asli. Oke, saya ikuti. Makanya jawabannya di situ, Jum. Di situ. Yang duluan itulah yang asli, bukan tepuk tangan. Kitab kami yang memakai kitab-kitab Al-Quran, bahasa-bahasa Al-Quran. Oke, baik. Yang duluan yang asli ya. Yang duluan yang asli. Yang asli. Oke, baik. Kitab kami yang asli duluan daripada Al-Quran. Baik. Dengar.
Duluan mana menggunakan kata Alkitab, Al-Quran saya atau Bible? Loh. Yang duluan yang asli kan? Yang duluan yang asli katamu. Kalau kitabnya itu duluan. Yang duluan kan? Berarti itu udah bahasanya duluan di situ. Apalagi? Nah, sekarang pertanyaan saya, duluan mana menggunakan kata Alkitab, Al-Quran saya atau Bible? Loh, kalau soal bahasa, itu yang namanya Maha Kuasa, bahasa dia bisa semuanya. Yang dipermasalahkan di sini kata Alkitab, bos. Siapa yang lebih duluan menggunakan kata Alkitab, Al-Quran atau Bible? Jawab. Ya, Alkitab lah. Siapa yang lebih dulu menggunakan kata Alkitab, Al-Quran atau Bible? Ya Bible lah. Nah, coba kau tunjukkan abad keberapa Bible sudah disebut Alkitab. Mulai dari abad keberapa? Kenyataannya sekarang itu dipakai gitu. Dan buktinya yang asli jangan ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa lah kau. Udah juga kitabmu palsu. Yang datang terakhir itu udah jelas Dengar. Al-Quran, dengar. Al-Quran, dengar. Yang benar itu adalah asli, ya kan? Dengar. Yang nggak benar itu adalah palsu. Saya turunkan kalau kau tidak mau mendengar. Kau jangan kau tipu-tipu di sini. Dengarkan saya. Abad ke-7 Al-Quran sudah disebut Alkitab. Abad ke-7. Bible-mu abad ke-16 baru menggunakan kata Alkitab. Pertanyaan saya, duluan mana abad ke-7 atau abad ke-16? Silakan buka mic-mu. Jawab dengan jujur, longor. Duluan mana abad ke-7 atau abad ke-16? Silakan. Tadi kita udah terjawab kan, yang benar itu adalah asli. Kemudian yang keluar itu yang pertama itu adalah yang asli, yang benar. Oke. Sudah selesai, sudah terkunci. Kata Alkitab itu mulai kalian gunakan di abad keberapa? Kalau kita di sini nggak ada pakai gimana namanya, kita nggak permasalahkan soal bahasa. Sekarang kitab yang mana yang dari duluan? Sudah terkunci belum? Jangan permasalahkan masalah bahasa. Loh, yang saya bahas ini bukan, dengar. Saya tidak mengklaim kitab di sini. Yang saya klaim itu penamaan. Kitabmu memang lebih dulu. Biblos itu di abad keempat. Ada yang bilang abad kedua, ada yang bilang abad pertama. Oke, duluan Biblos. Nama kitabmu pertama kali itu adalah Tabiblia. Lalu berubah menjadi Biblos. Masuk ke Indonesia abad ke-16 baru disebut Alkitab. Sedangkan Al-Quran, kata Alkitab itu sudah dipakai di abad ke-7. Kitabmu memang lebih dulu, tapi bukan Alkitab namanya, melainkan Tabiblia. Tabiblia artinya apa? Buku-buku atau kitab-kitab dalam bahasa Arab. Nah, sekarang duluan mana penggunaan kata Alkitab antara Al-Quran dengan Biblos? Al-Quran disebut Alkitab di abad ke-7. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Abad ke-7. Sedangkan kitabmu, dengar dulu, dengar nanti kau ngomong habis ini.
Sedangkan kitabmu itu disebut Biblos, Holy Bible. Itu aja terus kitab lo. Nanti penjajah masuk ke Indonesia karena melihat di Indonesia ini, Nusantara ini banyak menggunakan Al-Quran karena umat Islam meniru-niru kata Alkitab itu, maka Biblos mereka rubah menjadi Alkitab. Nanti di abad ke-16, ke-17 baru menggunakan istilah Alkitab Bibelmu itu. Di luar negeri namanya Tabiblia, Biblos, Holy Bible. Nggak ada kata Alkitab. Di Indonesia baru menggunakan kata Alkitab. Pertanyaan saya, kenapa kitabmu ikut-ikutan menyebut dirinya dengan sebutan Alkitab? Apakah untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Silakan. Itu Bible itu bahasa apa? Bible itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Ngapain pakai bahasa Inggris? Nah, kan kita mau bahasa Inggris tadinya. Sebelum masuk ke Indonesia bahasa Inggris kan? Makanya bahasa itu nggak ada masalah. Apa keberatannya masalah? Lucu orang ini. Apa yang buat permasalahkan mengenai bahasa? Oke, jangan permasalahkan bahasa ya. Boleh nggak ini bahasanya disebut sepatu? Loh, jangan permasalahkan bahasa. Jangan permasalahkan bahasa. Boleh nggak ini disebut bahasa sepatu? Ini Pak, ini dipakai menulis. Boleh nggak ini disebut sepatu? Kan bahasa nggak bermasalah. Bisa nggak? Bisa dipakai, bisa disebut sepatu ini? Bisa. Itu nggak sama diumpamakan, Jum. Kalau itu katanya bahasa nggak penting. Loh, itu kan nggak sinonimnya. Sekarang begini, coba kau lihat saya, coba kau lihat saya. Ini kitabmu. Dengar dulu. Yang dinampakkan itu pena. Dengar. Bahasa Inggrisnya pen. Dengar. Nih. Ini buku tertulis bahasa Ibrani. Sampulnya. Books. Bahasa Ibrani toh, tulisannya toh. Dengar dulu. Pemakan babi. Dengar dulu. Bahasa Ibrani tertulis di sampul. Begitu dibuka, di dalamnya bahasa Bugis. Penipuan atau tidak? Enggak penipuan. Tertulis di sini buku bahasa Ibrani. Yang penting terjemahannya sama. Dengar. Tertulis di sini. Dengar dulu, dengar. Di sini tertulis buku bimbingan belajar bahasa Ibrani. Begitu dibuka, isinya bahasa Bugis. Menipu nggak buku ini? Nggak menipu, yang penting terjemahannya ya sama dengan Alkitab. Isinya di dalam bahasa Bugis, di sini Ibrani. Mau bahasa Bugis, mau bahasa apa gitu. Ya ini tertulis Ibrani, berarti harusnya isinya apa? Ibrani atau Bugis? Tertulis di sini, Bonyok. Tertulis di sini, buku ini adalah panduan belajar bahasa Ibrani. Begitu orang beli, rame orang beli karena mau belajar bahasa Ibrani. Dibeli. Begitu sampai di rumah dibuka, kagak ngangka, lo mai, agak maga ko, magi deh mu ceme, maga ko tuh, ini bahasa Bugis isinya. Penipuan gak itu? Penipuan gak? Gimana penipuannya? Isinya belajar bahasa Bugis. Bonyok, dengar. Yang palsu itu. Ya itulah Bibelmu tertulis. Dengar. Bibelmu di depannya tertulis Alkitab. Begitu dibuka, perkataan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Kok jadi Alkitab isinya di luar? Di dalamnya surah-surah Paulus. Itu namanya penipuan. Supaya kau sadar, agamamu itu disebarkan dengan cara-cara begitu. Baik, kau istirahat. Kau perbanyak makan nasi. Jangan kau makan babi terus. Nasi kau makan. Makan babi, begitu aja terus. Teman-teman, saya udah bilang.
Kita tidak akan pernah menemukan mulut-mulut pemakan babi ketika membahas agamanya. Kita bisa dapat ilmu dari sana. Tidak ada. Capek kan, bosan kan kalian mendengarkan kalimat saya itu? Tidak akan pernah bisa kita dengarkan ilmu hal positif, hal benar dari mulut pemakan babi bila mana membahas agama. Bayangkan, coba bayangkan. Saya kasih analogi sederhana. Buku bimbingan belajar bahasa Ibrani. Orang rame beli tuh. Karena kenapa? Orang datang ke Gramedia memang mau belajar bahasa Ibrani. Jadi pergilah ke buku sana, ke Gramedia cari buku, belilah di sini. Bahasa Ibrani dasar, bimbingan bahasa Ibrani. Beli kan, rame orang beli. Pulang ke rumah, begitu dibuka, kagak ngangka. Mage mulo masih sekolah, urane ko na pakai korok. Mau pakai topas sepatu bola lo masih sekolah, di nasi cocok. Ilalena tasmu tania bo isinna. Tapi engka je duriang, pao, kaluku, loko maga, loko ka masih boleh bu bepa to loko masih sekolah. Isinya bahasa Bugis. Tertipu nggak orang itu? Iya tertipu lah cumi. Tapi apa kata orang tadi? Itu bukan penipuan katanya. Tengoklah teman-teman. Itulah sang pembinasa kejiwa, ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu saudara-saudaranya setan, pembantu-pembantu setan, pahlawan-pahlawannya setan, tangan kanannya setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tak akan henti-hentinya menyesatkan. Orang Islam pasti paham tujuan saya mengatakan itu. Tidak akan pernah kita mendapatkan hal positif dari mulut mereka. Selama mereka masih kafir, jangan bermimpi mau mendapatkan hal positif, ilmu apalagi dari mulut-mulut mereka pemakan babi ini kalau berbicara mengenai agama. Hal sederhana, melihat ibu-ibu hamil, mengandung, melahirkan. Tanya, yang dilahirkan Tuhan atau manusia? Tuhan. Pembinasa, penipu, pendusta. Itulah makanya kenapa istilah-istilah Islam dipakai. Paulus disebut rasul. Apokalipsis apa itu? Pengungkapan, dibilang kitab wahyu. Sembahan mereka Theos dirubah menjadi Allah. Apa coba? Mereka menggunakan kata-kata mulia dari Islam masuk ke agamanya. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan atau untuk menyelamatkan? Kalau istilah Islam, Al-Quran dipakai masuk ke Bible untuk menyelamatkan, berarti Al-Quran itu kebenaran. Tepuk tangan di bawah, tepuk tangan dong. Istilah Al-Quran mereka pakai, apakah untuk menyesatkan atau untuk menyelamatkan? Untuk menyelamatkan pastinya tujuannya. Kalau memang itu positif, berarti Al-Quran adalah sumber keselamatan. Ya toh? Tetapi kalau sebaliknya, istilah-istilah Quran dipakai ke dalam Bible, tujuannya untuk menyesatkan, berarti apakah mereka ini penyesat atau bukan? Coba, mau kemana mereka kira-kira pergi? Untuk menyelamatkan, berarti Al-Quran adalah sumber keselamatan bagi mereka, sehingga mereka meninggalkan bahasa Yunani.
masuk ke dalam bahasa Quran karena Al-Quran menyelamatkan. Tapi kalau tujuannya untuk menipu, berarti mereka penipu. Kenapa kalian menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Untuk menipu, Bang. Berarti kalian penipu. Kenapa kalian menggunakan istilah Al-Quran di Bible? Untuk menyelamatkan, Bang. Berarti Al-Quran sumber keselamatan. Jadi kita sangat diuntungkan. Dengan mereka menggunakan istilah Quran, berarti Islam itulah agama yang unggul di muka bumi ini. Wah, mantap kali Bang Suma. Ya memang begitu faktanya. Orang Islam yang yakin Quran itu kalamullah, yakin firman Allah. Mau nggak kalian menggunakan Al-Quran kita tutupin dengan menggunakan istilah-istilah Yunani dari Bible? Mau nggak? Apostolos Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sebagaimana Theos berfirman kepada baginda Rasulullah, gak mungkin kita mau. Kenapa? Karena Al-Quran kebenaran. Kita tidak butuh kebenaran dari luar Al-Quran. Karena Al-Quran itu kebenaran, kita tidak butuh, tidak sudi, tidak mau kebenaran Al-Quran itu ditutupi dengan kebenaran dari luar Al-Quran. Berarti kita masih menganggap ada kebenaran di luar Al-Quran. Maka kita pakai istilah-istilah yang kebenaran itu untuk nutupi Quran. No, gak mau kita. Tapi faktanya hari ini ada orang mengaku anak-anak Tuhan. Kitabnya dibungkus pakai istilah-istilah Quran. Gak percaya diri terhadap kitabnya, sehingga mereka menutupinya dengan istilah Quran, penamaan Alkitab misalnya. Gak percaya diri dengan Biblas. Kenapa anda pakai aja Al-Kutub atau Kutubun? Kenapa harus menggunakan Alkitab? Ada apa dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran menyesatkan? Kalau menyesatkan, kenapa anda pakai namanya? Ayo, kalau Al-Quran anda pakai, terbukti hari ini kalian pakai namanya Alkitab. Kenapa anda menggunakan kata Alkitab? Untuk menyelamatkan manusia. Berarti Al-Quran sumber keselamatan. Kalau Bible adalah kebenaran, kenapa kamu harus menutupinya? Bukankah kebenaran itu tidak bisa dibungkus dengan kesalahan, dengan keburukan? Kenapa kau bungkus? Kalau Al-Quran itu keburukan, kenapa kau pakai nama Alkitab? Karena Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran. Orang Kristen di luar Indonesia tidak mengerti apa itu Alkitab. Hanya di Indonesia, orang Kristen tanpa malu-malu menggunakan kata Alkitab. Bahkan lebih fasih menyebut Alkitab daripada Biblas. Mereka lebih nyaman menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab daripada Biblia. Itulah bukti kebenaran Islam. Siapakah pembinasa keji itu? Pembinasa keji itu adalah mereka yang membungkus kejahatan dengan kebaikan. Itu pembinasa keji. Menjual barang isinya di luar ini emas 30 gram. Isi luarnya tuh tertulis. Begitu dibeli, diperiksa di tempat lain, ternyata yang dijual itu tembaga. Dibungkus. Selamanya yang dipakai membungkus itu hal yang baik atau hal yang buruk? Jawab. Jawab. Selamanya yang dipakai membungkus itu hal yang baik atau hal buruk? Jawab teman-teman. Jangan pakai lama. Jawab teman-teman. Jawab. Jawab pakai teman-teman. Selamanya yang dipakai membungkus sesuatu itu hal baik atau hal buruk? Hal yang baik. Terlepas di dalamnya apapun itu, yang dipakai membungkus itu adalah hal yang baik. Sekarang, mana yang ada di dalam Al-Quran
apakah Al-Quran dibungkus menggunakan biblos atau biblos yang dibungkus pakai Alkitab? Apakah Nabi Muhammad yang digelari apostolos atau Paulus yang digelari rasul? Apakah Allah yang bergelar Theos atau Kateos yang mereka pakai dengan kata Allah? Siapa yang dipakai membungkus di sana? Alkitab, Rasul, Allah. Jadi hal-hal yang bersumber dari Al-Quran adalah hal yang baik. Semoga saudara-saudara kami Kristen sadar kalau Islam itu tidak baik, Al-Quran itu tidak baik. Tidak mungkin kata-kata mulia dari Al-Quran dipakai di agama Kristen. Andai saja ada kebaikan di luar Islam, tidak mungkin penduduk Indonesia mayoritas tidak menggunakan kebaikan-kebaikan itu untuk disandingkan atau menutupi Al-Quran. Tapi karena Al-Quran adalah sebuah kebenaran apapun di luar Islam yang mengatakan dia kebenaran, firman Tuhan, firman Allah, firman Bapa, firman, tidak akan mungkin kebenaran Al-Quran ditutupi dengan itu semua. Tapi sebaliknya, mereka ini firman Allah, ini firman Bapa, ini firman Ayah, ini firman Opa, ini firman Papi. Faktanya kok bungkus dengan istilah Al-Quran, Alkitab. Siapakah pembinasa keji itu? Bukankah dia yang menutupi kejahatan dengan kebaikan? Kalau dianggap bahwa Al-Quran itu kejahatan, siapakah pembinasa keji itu? Bukankah dia yang membungkus kebaikan dengan kejahatan? Jadi pembinasa keji itu tetap aja di situ. Mudah-mudahan saudara-saudara ngerti. Siapakah pembinasa keji itu? Pembinasa keji itu adalah yang membungkus kejahatan dengan kebaikan. Jikalau istilah Al-Quran itu kebaikan, siapakah pembinasa keji? Yang membungkus kejahatan dengan kebaikan. Itu pembinasa keji. Kalau Al-Quran adalah kejahatan, siapakah pembinasa keji itu? Yang membungkus kebaikan dengan kejahatan. Paham sampai sini teman-teman? Jadi kalau mereka mengatakan Al-Quran itu adalah kejahatan dan mereka pakai menutupi kitabnya yang kebaikan, maka pertanyaan muncul, pembinasa keji adalah yang menutupi kebenaran dengan kejahatan. Maksudnya Bible adalah kebenaran, mereka tutupi dengan kejahatan dengan nama Alkitab. Paham ya? Kalau Alkitab itu adalah kejahatan, berarti dan Bible itu adalah kebenaran, maka mereka menutupi kebenaran dengan kejahatan dengan menggunakan kata Alkitab. Tapi kalau ternyata Alkitab itu adalah kebenaran, berarti Bible ditutupi dengan kebenaran. Siapakah pembinasa keji itu? Kalau Bible kebenaran, kenapa harus ditutupi lagi dengan Alkitab? Kata Quran, nama Al-Quran. Semoga teman-teman muslim paham sampai sini. Yang pada intinya, sederhananya tadi, yang saya katakan, buku tuntunan belajar bahasa Ibrani. Orang beli, antusias, begitu sampai di rumah dibuka, ternyata isinya bahasa Bugis. Magi de pemucem baca kedo kolai dena melo kedo baca ambo siaga ni je umrukmu ambo manang kejade musigia semalam pertama baca siaga ni je umrukmu napa ku kawin 50 ni pitu indo sineke di pemusigia ya sekedo malam pertama itu baca kedo tahu tu pada kedo mana yang sengi malam pertama
ajak mumatin rebawan nih. Apa pada sisa ku tuh tahu deh gaga perasaanmu ke perempuannya. Sifat dua mu ku lekam rae masih ku maseng lemu. Nama nang kejima pediru. Nama kunrai itu je musilam matinro ya. Ya sengilai, wah sengi ko melo boting si belulai. Magi dek mukedo sampai mengigau binemu makida. Oh indah, ina sedingin do mi sebelah kamera. Maka ko tule, baca matin rumin aja madena kedo. Ternyata isi bukunya Bugis. Lontara Bugis apa gitu? Padahal nasi kru biasa diuki pengantar bahasa Ibrani. Yuka bukunya dibuka bukunya isinya apa? Malam pertama seorang laki-laki usia 57 menikah dengan seorang wanita usia 60 tahun. Ketika malam pertama masuk ke kamar berdua, tengah malam sang istri menunggu sang suami agar goyang-goyang. Tapi ternyata sampai subuh si bacot tidak goyang-goyang. Si Lai merasa tersakiti. Akhirnya dia merasa kemudian perlu pertolongan mama. Maka dia pura-pura mengigau. Mama, masa toh si bacot cuman tidur doang. Masa nggak goyang-goyang apa ke? Goyang apa ke? Akhirnya mama turun tangan. Bacot, kamu kenapa nggak goyang-goyang sayang? Akhirnya Bacok karena tidak mengerti hal-hal seperti itu, benar-benar Bacok goyang tapi cuman kepalanya doang. Goyang-goyang, goyang-goyang. Begitulah ceritanya. Kalau kebinasaan itu datang, maka sang pembinasa itu berkarya. Buku sampulnya bahasa Ibrani, isinya bahasa Bugis, memuat Bacok dan Lai. Pembinasa keji begitu, suka berpalsu ria. Dibungkus kejahatan dengan kebaikan, atau kebaikan mereka bungkus dengan kejahatan. Nah, mampus sudah sana. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang translate-nya tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Itu karena itu hanya terjadi begitu spontan aja, tanpa dihafal dan seterusnya. Maafkan saya, tapi paling tidak terjemahan buku tadi mirip-mirip aja begitu maknanya. Meskipun tidak sama pasti, karena itu bahasanya hanya dibuat-buat saja. Tapi artinya sama saja. Saya pun tidak mengerti apa yang saya katakan barusan. Oke teman-teman sekalian, karena di kota kita sudah 3:30 kurang 3 menit, kita rehat dulu. Insya Allah nanti siang kita jumpa lagi. Kebetulan si bungsu ada datang, katanya dia rindu sama Abah. Abah di gunung terus, kapan balik? Rindu si bungsu datang nih, mau diajak tidur ya. Bungsuku ini 16 tahun, dia udah setinggi denganku, masih muda. Sayang kali aku sama beliau. Ya iyalah, namanya anak sendiri. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya sampai jam segini. Ya kalian luar biasa. Maafkan saya yang saya blokir ya. Emang mereka mendengar? Kalau nggak diblokir, iyalah, siapa suruh orang bilangnya naik yang non muslim, kalian naik. Sudahlah, kayak gitulah rasanya. Anak gantengku, rindu dia mau tidur sama bapaknya. Ya, saya minta maaf teman-teman yang diblokir, mudah-mudahan besok sudah bisa diblokir, dibuka blokirnya. Ya, kalau saya sudah ganti HP, ya. Kalau belum ganti HP berarti belum dibuka blokirnya. Saya kira begitu. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Maafkan saya. Saya mungkin ada banyak bercanda atau ada bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk saya ucapkan. Saya minta maaf. Saya manusia biasa yang tentu tidak lepas dari kehilafan. Dan kepada saudara muslim, non-muslim, saudara non-muslim, Kristen kah, Katolik kah, Protestan Advent kah, atau Pantekosta kah, apapun itu,
kebenaran yang saya sampaikan kalau menggores hati saudara, saya minta maaf. Silakan naik di komen saya berdiskusi, jangan nyerang-nyerang aneh-aneh ya. Jangan membahas sesuatu yang Anda tidak tahu. Ya, karena Anda akan merasakan nanti serangan balik dari saya yang ngerti Bible. Kasihan kalian itu. Kalian tidak ngerti Bible. Yang penting kalian itu ibadah, buah-buah roh, ibadah, masuk mati, masuk surga. Itu aja kan yang kalian pahami. Kalian tidak ngerti sampai ke dalam-dalamnya Bible kalian kan. Kebetulan saya yang belajar otodidak, kayak saya yang paham. Kalau kalian mengatakan Roh Kudus, itu Roh Kudus itulah sama aku. Ya, karena memang Roh Kudus itu hanya ada di Islam kan, tidak ada di agama kalian. Nanti di Indonesia baru pakai kata Roh Kudus itu untuk menutupi pneuma hoteos, kalian pakai Roh Kudus itu, ya kan ya? Benar kan? Iya dong. Oke, saya kira begitu. Terima kasih teman-teman. Tap layarnya sampai 3M. Kita tembus ke Liga A 81, kemudian populer nomor 10. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Love Orange-nya sayangnya tidak tembus 6K ya, harusnya tembus 6K itu Love Orange-nya supaya kita semakin populer dan semakin banyak yang kemudian menjangkau live kita ini, banyak yang diselamatkan. Anda menjadi saksi betapa banyak yang masuk Islam kembali karena menyimak diskusi kita, berkat kalian juga. Karena kalian kemudian ikut berpartisipasi, orang-orang luar sana mendengar, wah ini ada komal bagus nih. Semua pendeta yang naik kok dibuat seperti ini jadinya. Pendeta aja kelabakan, berarti yang selama ini di gereja gini-gini. Akhirnya apa? Kembali ke Islam. Ada juga yang tadinya memang dari lahir Kristen masuk Islam. Buktinya di Makassar offline, di Jakarta online. Kita lihat berapa kali mensyahadatkan orang, iya kan? Luar biasa bukan? Iya dong. Saya nggak bisa tampilkan di sini karena HP saya terpakai. Chat di HP ku yang satu yang ke YouTube itu, di situ ada DM, ada WA masuk terkait yang syahadat offline. Itu bukti bahwa saudara-saudara ikut berpartisipasi. Saudara tidak hanya nonton di sini, tapi itu sangat bermanfaat. Makanya saya katakan kalau naik, manfaatkan waktu, manfaatkan situasi, tap layar, populernya, kemudian tap layarnya, kemudian Love Orange-nya, supaya kita bisa semakin banyak yang menjangkau. Oke? Parah apa katanya ini? Parah betul. Para guna ayat Islam untuk kesalahan. Iya betul bang. Oke, teman-teman di YouTube, thank you. Begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman keberatan dengan apa yang saya sampaikan, silakan hadir di komal saya ini. Teman-teman kita yang nonton dari umat Islam, hasil tap layarnya pasti semakin terjangkau, oten-oten semakin melihat dan masuk ke sini, naik, kemudian mereka jatuh cinta dengan Islam, lalu mereka kemudian syahadat, antum semua dapat pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kita istirahat, jangan lupa sholat, pelihara sholatnya, sholat subuh semua sholatnya dipelihara. Sebesar apapun musibah, masalah yang kita hadapi, tetap sholat. Sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, tetap sholat. Minta bimbingan kepada Allah untuk dilembutkan hati untuk ibadah, sholat, pelihara sholatnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu teman-teman nama-namanya. Yang pasti saya doakan semuanya yang hadir di sini, yang nonton di YouTube atau yang nonton di hari-hari berikutnya, di waktu berikutnya, saya doakan dilembutkan hatinya untuk menjalankan hukum Islam dengan ikhlas, diberkati hidupnya dunia akhirat, anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha, menjadi tokoh agama dan bangsa, bermanfaat bagi kehidupan dunia untuk keluarganya dan juga kehidupan akhirat, menjadi cahaya dalam rumah, dan yang sakit diangkat penyakitnya, yang lagi masalah ekonomi diberi kemudahan oleh Allah untuk mencapai tujuannya. Dan saya doakan mudah-mudahan semua doa-doa saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, doa yang baik
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya teman-teman ya. Ada. Baik teman-teman, selamat itu pada salawat. Barakallahu fiik. Saya langsung tutup ya teman-teman.